Banyuma yang masuk ini urusannya Banyuma itu punya Banyuma. Ayo, ayo lu Banyuma kamu jawab. Ini anak orang lo. Iya, jadi gini loh teman-teman, apa yang dilakoni oleh saudara kita Agung ini, ya itu juga tidak bisa dianggap sepele, karena ketika dia ada perintah di dalam kitabnya mereka, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Ya makhluk ini kan bukan cuman ini, bukan cuma manusia, tetapi juga adalah termasuk hewan. Kan gitu. Cuman yang jadi permasalahan ini, kalau yang mengambil tugas kemudian menginjili hewan itu adalah pendeta agung. Nah yang jadi bermasalah ini, yang menginjili makhluk-makhluk surgawi ini siapa? 1 Korintus 15:48, makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah, dan makhluk-makhluk surgawi sama dengan dia yang berasal dari surga. Nah, saudara saya pendeta agung ini sudah mengambil peran untuk menginjili makhluk-makhluk yang berasal dari tanah. Nah, makhluk-makhluk surgawi ini kira-kira yang menginjili siapa? Saudaraku Agung, silakan. Saya belum naik ke surga, makanya nggak bisa diinjilin. Oh, jadi belum ada yang menginjili makhluk-makhluk surga ini? Dia khusus binatang, dia makhluk hidup, dia spesial dia. Mungkin bisa diberikan contoh, misalnya pada hari Sabat itu gimana ceritanya dikumpulkan ayam, bebek, angsa, rusa, seperti yang biasa saudara saya ceritakan. Ini penting ini karena memang ini amanat, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Ini perintah yang kemudian dijalankan oleh pendeta agung, adalah perintah yang tidak semua orang bisa ambil, karena ada perintahnya sampai ke ujung bumi, perintah untuk memberitakan Injil itu. Nah ini adalah tugas yang sangat luar biasa yang diambil oleh beliau, yang tidak semua pendeta mau lakukan itu. Kenapa? Ya mungkin karena faktor ayam dan kucing itu nggak bisa memberikan sumbangsi perpuluhan untuk umat kayaknya. Sampai jarang kita temukan, bahkan hampir tidak ada orang yang bisa mempraktekkan Markus 16:15. Nah sekarang kita tanya saudara Agung, sebagai lulusan dari sekolah S2 teolognya mungkin sudah selesai ya, seperti yang dulu yang kita tahu dia lagi lanjut S2. Apa kendala saudara di dalam menginjili misalnya ayam gitu? Ada nggak perlawanan yang berarti dari mereka? Susah nggak mereka itu menerima pemberitaan Injil? Ya. Enggak susah. Ayamnya di kandang kok. Tuh. Nah, terus kalau Jangan ketawa dong. Kalau mereka kalau mereka dibaptis, Tinggal disiram air. Oh, disiram. Oh, di ini ya, ayamnya baptis percik ya dapatnya ya. Percik, ya. Diganggu dulu Bang Juma ya, ini jangan diganggu dulu, ini serius ini. Lagi direkam ini. Ya, terus. Iya, ya. Jadi kalau mereka kemudian dibaptis, itu kan ada kalau makhluknya manusia, mereka kan selalu nyanyi gitu, Malam Kudus. Itu biasa terjadi di jemaah-jemaah Kristen. Nah, kalau mereka ini ada juga tidak Malam Kudus nyanyi gitu rame-rame gitu? Nggak ada. Ada juga. Ada. Bisa diperhatikan mungkin Bang, kayak mana mereka ketika mereka menyanyikan pujian-pujian. Ustaz Unggul ada aja nih. Ustaz Unggul. Udah tutup kameranya Ustaz. Kalau mereka sedang menyanyikan kidung, ya kidung pujian itu seperti apa misalnya? Mungkin bisa dicontohkan saudaraku Agung. Ya kalau ayam itu kalau malam kudus dia tidur. Iya. Karena kalau ayam kan kalau malam tidur. Kalau ayam bangun kan dia kukuruyuk. Oh, kukuruyuk. Nah, ini yang masih penasaran saya. Pernah nggak saudara menginjili biawak? Biawak di rumah nggak ada soalnya.
Oh, jadi makhluk-makhluk apa aja yang pernah saudara injilin? Ya. Kambing, Terus kambing, terus Memang sapi, sapi. Kambing apa domba? Oh, iya. Terus. Oh, iya. Kambing, sapi, terus bebek. bebek, terus Babi nggak babi? Banyak sih. Babi. Babi nggak ketemu di rumah, nggak ada soalnya. Sebelum ke binatangnya, gimana caranya sih? Bingung nih. Gimana cara nginjilinya sih? Ya maksudnya gini pertanyaannya Gung. Pendekatan apa, metode apa yang kamu pakai nginjilin binatang gitu loh. Itu pertanyaannya. Ya, Pakai bahasa apa? pendekatannya ya ngobrol sama dia, kasih makan, terus diceritain. Apa tuh? Bahasa apa? Oh, yang Bahasa apa? Tuhan Bahasa gitu. apa Gung? Pakai bahasa apa? Ya misalnya, ya kita bicara sendiri gitulah. Oh, Tapi kita bicara dengan berbicara dengan hewan tersebut. Jadi contoh Gini, sama gini, ayam misalnya contohnya bahasa ya. apa? Ya. Contoh gua ayam ya. Petok, Ya. petok, petok. Gimana bahasanya tuh? ya Yam, kamu jadi ya Itu mah ayam bahasa yang Indonesia, baik lu ya. pikir ayam ngerti bahasa Indonesia? Iya, Ya. ngerti. Coba, Ngerti Bang Hani biarin aja bahasa coba. Pengen ini. tahu lanjutannya gimana, Pak? Ya, ini gua ayam ya. Ya. Petok, petok. Kukuruyuk. Ya, Yam, kamu jadi ayam yang baik ya, jangan nakal. Tuhan itu memelihara kamu. Tuhan itu baik sama kamu karena kamu nggak nakal, karena kamu suka makan. Kukuruyuk. aneh, Iya. manusia aneh di dunia ini sekarang. Ntar dulu Mbak Cika, biarin Habis dulu Mbak itu- Cika. Oh iya, lanjut. Terus Pak masuk ke penginjilannya coba. Petok, petok. Ya itu tadi diceritain Tuhan itu baik sama kamu ya, jangan nakal Iya. ya. Terus Keren banget ya. Ayam. Kenapa kamu nakal nanti ini mesti ada dibeleh. demikian? Ya tuh. Kalau kamu nakal nanti dibelek gitu ya. Ya, Terus kalau mereka ini mau kawin, dia izin nggak biasanya? Misalnya mereka ayam mau kawin sama kucing, ayam sama kucing, ayam sama ayam, bisa nggak? Izin nggak? Enggak ya? enggak. Kita yang kasih mereka kalau mereka mau kawin, kasih betinanya. Iya. Tapi Bang Agung ini pernah nggak bercita-cita mau nginjilin ular naga supaya mereka itu tersadarkan agar tidak perang di surga? Pernah nggak ada cita-cita gitu? Maunya sih, tapi belum kesana, jauh. Wah, terlalu kepikiran jauh. lo Gurunda. Buset. Ya memang karena beliau ini mendengarkan perintah, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada seluruh Pada makhluk. seluruh makhluk. Itu ada perintah itu. Iya. Sehingga ya beliau merasa terpanggil untuk melakukan melakukan amanat ini. Kalau di dalam bahasa Yunani-nya kan perintahnya kepada kitisis. Kitisis itu artinya seluruh yang hidup gitu. Jadi dia makhluk atau seluruh ciptaan. Itu dalam Enggak bahasa salah. Sebetulnya Yunani. ini Pak Agung ini nggak salah. Menjalankan perintah Injil itu yang ada di dalam Bible itu dijalankan. Iya, beritakanlah Injil ke segala, pergilah ke Makhluk. seluruh dunia, beritakanlah Injil ya, ke segala makhluk dan orang siapa yang dipercaya. Ya, makhluk di situ dibaptis, tertulis gitu. kitisis. Jadi Ya, kitisis. semua yang diciptakan harus diinjili sama teman-teman kita. Cuman beliau ini yang mempraktekkan karena mungkin Hanya Keren dia aku. saja. Hanya dia Coba, saja coba. yang lain. Coba aku pengen tanya Gung, dari semua apa tadi tuh kambing, domba, sapi ya, ayam ya udah ada yang masuk Kristen ini binatang ya? Ya nggak masuk nggak masuk Kristen sih, cuman diberitahu aja, diinjilin aja. oh jadi mereka nggak masuk Kristen. Sabar dek. Oh, oh. Mereka nggak dibaptis, tapi tadi dibaptis. Berarti mereka sudah Kristen Ya. gitu. Kalau mau baptis ya kita siram aja. Berarti mereka Kristen juga. Ya mungkin.
Wah, kalau misalnya ada data bahwa betulan mereka Kristen, bisa diadu itu. Mana tahu mereka bisa mualaf. Iya, coba aja. Itu yang udah masuk Kristen diundang ke TikTok aja, kita dialog, pengen tahu dialog sama ayam Kristen gimana. Gung, kenapa kamu mengambil spesial menginjili binatang? Ya karena aku suka binatang pertamanya. Tapi dalam hal untuk penginjilan ya, bukan dalam hal yang lain ya. Enggak, bukan. Cuman seperti firmannya. Ya, apa tuh? Iya, perintahkanlah segala makhluk. Oke. Orang aneh ini manusia. Ya tapi gini, sabar Bang Handi. Kemarin kan beberapa tahun yang lalu Saudara Agung ini kan sempat kirim video beliau ini kemudian ke kampus sekolah. Itu S2 atau masih S1 waktu itu, Bang? S1. Udah selesai S1-nya? Iya. Teologi juga ya? Iya. Alhamdulillah. Berarti memang mendalami Bible ini begitu mendalam sehingga ini sampai ke ini. Dulu sempat kalau nggak salah pernah menginjilin tikus juga kan? Iya, tapi dia kabur terus. Oh lah beneran loh. Gak bercanda gurunya loh. Iya, saya kan udah lama kenal sama saudara kita ini. Katanya sempat juga hampir menggigit waktu itu ya kan, karena nggak terima data-data dari Bible dibacakan. Oke, Saudara Agung, mohon maaf ini. Kalau misalnya dibacakan Amsal 7, ada nggak mereka itu tiba-tiba horny gitu atau ada reaksi kejar sesamanya gitu? Atau Iya, itu biasa-biasa aja? tikusnya. Iya, sama Oh. tikus itu, sesama tikus kejar-kejaran. Jadi dia suka Amsal dibacakan? Iya, kejar-kejaran habis itu begitu deh. Oh wallah Muhammad Rasulullah. Jadi ketika mereka dibacakan Amsal, mereka kejar pasangan mereka, lantas mereka melakukan. Ya Kena mungkin birahi juga ya. iya, mungkin itu yang menyebabkan penginjil-penginjil lain tidak mau menginjili makhluk selain manusia kali ya. Karena kalau dibacakan Amsal, tikusnya birahi, semakin banyak anak tikus nanti. Mungkin itu sebabnya. Iya. Buat makan burung elang. Iya. Oh dikorbankan ya. Iya, dikorbankan nanti sama elang. Makan burung elang. Ya Gung, deh. nggak ada rencana menginjili harimau lapar? Atut Saya lapangan luas di hutan sana, takut aku. Bacain Amsal Takut ke tikus nanti banyak anak tikus. Coba. Ini Agung ini nggak gila kan ya Gung ya? Brother Agung ini nggak gila ya? Bukan Enggak, sama-sama. normal. Aku bisa ngomong sedikit. Ini Bisa. kenyataan sih emang. Oh iya, Setelah baca Amsal, Halo, Tunggu Agung mau cerita ini kenyataan kata. Iya Cika, nanti tunggu ya. Tunggu Apa? dulu. saya nambah sedikit aja. Bukan Cika Kristen atau Islam? Kristen dia Saya bang. Kristen, tapi Ya udah makanya tunggu biarin Agung selesai dulu, kasihan. Apa? Ini kenyataan apa Gung tadi Gung? Lanjut Gung. ya Bentar Mbak Cika ya. ini memang kenyataan ya dalam kehidupan saya. Kan di rumah saya kan banyak tikus, banyak ayam, banyak kambing juga, banyak. Soalnya habis itu setelah saya ngomong gitu, si tikusnya lari-lari sama pasangannya. Habis itu sembunyi sudah di got. Di Amsal. Setelah dibacakan Amsal. Iya, baca Amsal itu tadi. Iya. memang Ini serius ya, nggak bohong ya? Nggak bohong ini ya? Dua hari yang Iya, lalu tuh sembunyi. ada perawat dari rumah sakit jiwa tuh ada nanya, kan aku ke rumah sakit jiwa, perawatnya ngomong ada pasien yang Nggak boleh sangat begitu, Mbak pintar, Cika. Agung juga Kristen ini. Diri loh. tapi hilang dari rumah sakit jiwa. Gak tahu dia dihilangnya di mana. Jadi Bukan saya, Mungkin Mbak ada Cika di ya. sekitar. Terus Saya kamu ngomong ya. aja, Mbak saya Cika ngomong ke aja, rumah iya. sakit jiwa mau ngapain? Periksa. Bukan. Terus Saya ngapain? ke Kira mau sana. ngilin. Hanya mau. Bentar biar Gurunda dulu yang ngomong sebentar. Ya lanjut Gurunda. Oh iya lanjut.
Ya, saya rasa ditanyain aja Mbak Cika kalau ada sesuatu yang mengganjal, ditanyain aja langsung ke orangnya gitu. Pendeta Agung ada di sini kok. Silakan ditanya apakah Enggak, dia pasiennya atau justru bukan. dia dokternya gitu. Oh iya. Coba Tidak, ditanya. lanjut dengan Dokter Agung saja. Dokter Agung ngomong aja sampai puas, sampai Dokter Agung merasa itu benar. Biar dia ngomong sampai mungkin ada yang dibawa sampai tidak bisa berkata-kata lagi. Terserah dia, itu mungkin pikirannya dia. Makanya saya bilang, banyak dari pasien rumah sakit jiwa tuh yang kabur karena perawatnya kurang ketat menjaganya. Jadi itu saja Kenapa? tunggu Iya. Kurang biarkan dokter diinjilin. Kenapa biarkan ya? Dokter Kurang Agung diinjilin. ngomong. Coba Gung, memang menginjili binatang-binatang begitu tuh perintah Yesus memang, Gung. Tadi udah dibacakan. Markus Oh, 16 bener ya. nomor Di 15. dalam Bible-nya kan ada. Kalau gitu Cika yang salah. Lu menghakimi Agung, perintahnya ada, tapi lu malah menghakimi. Cika antikristus. Saya kan bukan bilang ini ada orang gila yang kabur, bukan itu kan dia kan. Saya bilang ada pasien dari rumah sakit jiwa yang banyak yang kabur. Nah, saya takutnya ada di sekitar kita gitu. Saya kan Coba, tidak ngomong siapa-siapa. Saudara Agung dari denom mana? Saya Ya, GKJW. apa itu? Itu orang apa? Jawi Wetan. Oh, iya. GKJW. Bisa nggak nginjilin Mbak Cika? Kalau mau. Nah, Mbak Cika mau nggak diinjilin? Coba. Cengenges dia. Mereka saja. Saya sudah tahu tentang agama saya. Biar Agung aja sendiri. Biar Agung aja yang itu injili binatang-binatang dengan yang lain-lain. Saya tidak mau dengar. Diluruskan dulu ya, KJW itu Kristen Jawi Wetan. Iya, Jawi Wetan. Terus Kalau Jawi Wetan percaya Yesus Tuhan, Jawi Wetan. Iya, tapi dalam bahasa Jawa. Oh, Yesus bahasa Jawanya apa? Belok dikit ya, maaf. Gusti Yesus ya Yesus. Oh, tetap Yesus. Oh ya wes. Lanjut. Iya, tetap. Apalagi nih, Bang Andi, Guruda, apa tuh? ya saya masuk. Banyak nih pertanyaan. Jadi kalau 16, 15 sampai 18 itu Mbak Cika nggak pernah baca itu, makanya dia memvonis Agung dengan halus mengatakan Agung ini lepas dari rumah sakit itu. Nggak boleh gitu, Cika. Agung lebih ngerti Saya tidak daripada pernah bilang Agung. Memang tadi saya bilang Bukan Agung. kok. Kakak Handi Bukan, ini Bang gimana Andi, Kakak bukan. Handi? Walah. Kakak Handi ini dengar dulu Kakak Handi. tertulis Saya kan loh di sana, bilang banyak Bunda. perawat rumah sakit, banyak pasien dari rumah sakit jiwa yang kabur. Perawatnya kurang ketat jaganya. Itu saya bilang. Kami di sini bukan anak kecil. Kalau Ini saya topiknya- injili, Kami Bu, saya injili binatang. Percuma kalau terakhirnya saya potong dia, saya terus Nah, makan dagingnya. Percuma nah itu kan? artinya Anda mengatakan Agung ini keluar dari rumah sakit itu gitu loh. Kan Bukan Bang Andi itu, yang Bang Andi. ngomong. Kalau saya nggak Aku ngomong. paham kok, Bang Andi. Oh, ngerti paham. maksudnya Cika gini loh. Kalau binatangnya udah diinjili, ya jangan dipotong, jangan dimakan, Gung. Salah juga Agung di situ. Betul. Iya. Aku nggak makan tuh, nggak makan tikus. Ya udah berkeliaran. Tapi aku kasih umpan ke elang. Apalagi Gung ada kendala kambing. selama ini nggak lu nginjilin binatang? Ada sih. Apa itu? Paling susah hewan itu nggak mau diem kalau diceritain. Oh. Hewan apa yang paling aktif? Yang paling aktif terus hewan apa yang paling manut kalau lu injilin? Nah itu salah satunya tikus itu lari-lari dia. Tapi saya coba ke itu. Yang Saya manut coba ke kambing itu pastinya ya? apa namanya ke hamster saya. Coba ke Agung, hamster Agung. saya. Kalau yang manut kambing pastinya ya.
Kalau kambing itu kalau nggak diikat bisa lari-lari, tapi masih mending bisa nurut gitu. Kalau suruh diem gitu. Apakah semua metode sama lo lakuin misalnya kepada tikus, kepada kambing, ayam? Metodenya sama apa beda-beda? Sama. Bahasanya? Iya, kita cerita-cerita aja, sharing-sharing. Seperti tadi Bahasa- itu tadi. Sharing dengan binatang ya. Bahasanya apa, Gung? Sama semua. Sama. Sambil sambil dipegang-pegang, dilus-lus, diceritain Coba gitu. bagaimana lu praktekin ke kambing sama ke tikus? Coba ke kambing dulu. Kalau ke kambing ya kasih makan dulu, terus dilus-lus, diceritain Apa tuh isi ceritanya? gitu. Ya itu tadi, jangan Bing. nakal, Bing, jangan tanggal, Bing. Iya. Tuhan itu baik, Bing. Kasih pelihara kamu, Bing. Aku nggak mau belah Izin kamu, tolong 5 Bing. menit ya. Iya. Abang, Bi. Iya. Bentar ya. Oh, jadi dielus kepalanya jangan nak kambing, Tuhan baik gitu, Bing, Iya. gitu ya. Iya. Nah, kelanjutannya setelah diinjilin kan dibaptis. Entar dulu Mi, belum kelar. Menurut lu kambing ngerti nggak lu omongan lu tuh? Menurut lu? Kalau ngerti ya dia ngembek. Ya, dia balas nggak ngembeknya? Gitu. Mengiyahkan ya. Dia balas nggak? Ada suara keluar dari dia gitu? Dia iyakan nggak? Ya kadang dia merontak, kadang diem aja. Lu nginjilinnya dia dari depan apa dari belakang, Gong? Dari depan lah, Oh, dari depan. sambil dipegang-pegang kepalanya, biar nggak merontak dia. Oke. Kalau tikus, Dia Kalau tikus, ampun dah. kenapa? Pak Agung. Nah, setelah itu kan Ya, lari-lari. dibaptis. Kan setelah itu dibaptis, baptisnya pakai baptis apa? Percik, selam apa api? Kayaknya api nih, curiganya dibakar. Disiram, dipercik, Oh, dipercik. dimandiin lah kayak gitulah istilahnya. Bang Agung ada niatan mendirikan gereja untuk mereka, khusus untuk mereka. Ya enggak lah, nanti dikirain orang gila nanti. Oh iya, betul. Udah telat, Gung. Udah telat. Iya betul, nah itu. Iya betul kata itu. Memang sih ya kalau kita menginjilin hewan, memang hewan itu kalau kita mau makan itu nggak tega. Kalau kita sudah sayang sama mereka terus kita mau makannya nggak tega. Kayak contohnya. Tapi dari tadi yang gua denger itu nggak diperkenalkan ya nama Tuhannya siapa ya ke hewan-hewan ini ya? Nggak diperkenalkan ya? Iya, pokoknya intinya Tuhan itu aja. Oh, harus kasih tahu coba. Nanti kan ada reaksinya tuh. Kambing Tuhan kamu Yesus, maka kelihatan nanti ngapain tuh kambingnya. Nanti cobain ya. Iya, aku coba nanti. Di rumah banyak soalnya. Gong, Ada rumah 5 lu ekor. sebenarnya ini rumah apa kebun binatang rumah lu? Aku itu pencinta ya hewan Mas Bang Andi, makanya semuanya ada. Oh, pantas. Enggak semua sih. Cuman ada kambing, ayam, hamster. Tawon pernah nggak nginjili tawon? Nginjili tawon pernah nggak? Aduh, lari aku. Oh susah ya. Susah terbang. Malah aku yang dientup nanti. Ko Daniel belum pernah. Harus ke kebun binatang. Pernah nggak tungau? Nginjilin tungau? Tunggu apa itu? Tonge, tongo, tau nggak? Toke. Bukan. Apa ya? Bukan. Tungau, masa pada nggak? Tungau itu loh, yang warna merah loh. Ini aja Gong. Gong berapa kali sehari atau per hari kah, per pekan kah untuk menginjili? Contoh lah ke kambing lah. Continue apa gimana Gong? Terjadwal apa gimana? Ya hampir tiap hari sih. Soalnya tiap kan aku hari. ngangon kambing. Sambil ngangon kambing sambil diinjilin Sambil gitu. cerita-cerita. Iya, betul. Agung pernah bangkitin keong mati nggak? Belum ya? Hah? Belum berani. Keong mati dibangkitin? Belum ada ya? Nanti disangka orang gila nanti. Udah telat. Kalau ular Gong udah bisa. Pawang. Ular susah sama kayak tikus, lari-lari dia. Malah aku takut dipatok.
Kalau sekiranya mereka ini lu sambil nginjilin, terus ada nggak yang ngamuk, Ging? Misalnya nggak oga ah gitu. Iya, ada yang lari, ada yang diem aja, nggak tahu ngerti apa enggak. Menurut lu ngerti nggak sih tuh mereka kalau lu injilin? Ya kalau kita kau punya naluri kayak mereka, ya mungkin mereka sebagian mengerti lah, sebagian enggak gitu. Kalau lu nginjilin mereka, data apa yang lu pakai yang paling sering lu ucapkan? Ya itu perkataan yang positif aja, terus bacain firman sama-sama. Yang mana gitu. firman yang mana maksud gua itu? Ya banyak dari kejadian sampai Wahyu aku ceritain. Maksudnya tuh tiap hari itu bacain firman Tuhan gitu. Oh, gitu. Jangan bacain Keluaran 20, nanti mereka keluar perang. Yang lain aja. Iya, apalagi kita nganggung bahaya tuh. Bagus, Nah. bagus Pak Agung ini taat dengan apa yang ada di dalam Bible, taat itu dijalankan. Tuh, menurut lu, Gung, binatang itu punya akal nggak sih, Gung, menurut lu? Punya nalari juga. Punya Nalari otak, sama. punya akal nggak? Nalarin. Jadi binatang itu berakal ya? Iya. Tapi tidak bisa sesuai dengan akal manusia. Nah, kalau sekiranya ada orang binatang lebih manut daripada manusia, lu pilih yang mana? Kenapa? Contoh begini, Gung. Kalau manusia kan kadang kita udah bilangin bahwa Tuhan itu seperti ini. Tapi binatang lebih bagus dikasih tahunya. Mengerti dia gitu loh. Tapi manusia malah nggak ngerti gitu. Menurut lu gimana tuh? Ya sekarang tinggal tergantung manusianya aja sih. Mau ngambil perseginya seperti apa, mengambil positifnya seperti apa, negatifnya seperti apa. Kalau orang bilang saya gila, ya terserah mereka. Itu yang ada sesuai saya kan membaca sesuai apa yang Tuhan perintahkan. Oh kalau gitu ini ya Gung ya, bekicot, tawon gitu, tungau, kambing, sapi itu bangkit lagi ya nanti ya, dibangkitkan yang kedua kali ya. Ya kalau Tuhan izinkan. Dihakimi Yesus juga jadinya. Ya kalau itu saya nggak bisa jawab. Nah, terus ngapain diinjili gitu kalau nggak dihakimi di sana di hari Makanya saya penghakiman? bilang orang-orang seperti Kakak Agung, Kakak Agung. Sebenarnya Tuhan bukan tempatkan mereka di bumi sebenarnya. Iya. Atau kalau di bumi pun harus bangun pulau sendiri kalau mau. Orang-orang seperti itu harus dikumpulkan bersama. Baru menginjili binatang-binatang saja di sana. Jadi orang lain selain binatang-binatang Menginjili kan? binatang-binatang saja di sana. Masa disuruh pindah ke bumi lain? Kayak mana itu? Dinasehati loh Mbak Cika kalau ada yang keliru menurut Mbak. Bukan, gitu. bangun pulau sendiri, buat pulau sendiri khusus untuk Kakak Agung sama binatang-binatang supaya bisa injili binatang-binatang di sana. Kakak Cika kalau Iya, kan? beli pulau Saya mahal itu kan Kakak Cika. benar. Minta Iya. bantuan sama siapa lagi Ronaldinho kah itu. Kenapa jadi Ronaldinho? Sebenarnya seperti itu. Sebenarnya Ini seperti itu pulau sebenarnya sendiri, poinnya stop bangun pulau dulu. sendiri. Poinnya seperti begini tadi ya. Menurut Agung, binatang itu lebih mudah untuk diberitahu daripada kepada manusia yang cenderung sok tahu tapi nggak tahu gitu loh. Nggak tahu. Nah Betul. itu. Nah di sini saya lihat Mbak Cika ini sepertinya gitu loh, cenderung ingin mengalahkan ilmunya Agung, tapi Mbak Cika ilmunya nggak ada gitu maksudnya. Gitu Mbak Cika. Jadi nggak boleh menghakimi orang kalau kita sendiri nggak punya ilmunya gitu. Saya tidak biasa menghakimi. Saya kan bilang kalau dia belajar teologi ya sebenarnya dia tuh masuk dokter hewan.
Dan dia punya tempat tuh bukan di ini di kita sini. Dasarnya bangun pulau sendiri. Apa salahnya saya kasih saran kayak gitu? Gimana? Enggak, maksudnya gini loh Mbak Cika, kan seenggaknya kalau misalnya hewan-hewan ini menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kan makin banyak makhluk-makhluk yang terselamatkan gitu loh. Masa nggak mau sih berbagi dengan hewan-hewan di luar sana kan gitu. Makanya jangan sampai binatang-binatang itu dihancur, dipotong dan dimakan oleh manusia. Mendingan dikumpulkan di satu pulau. Nah, yang menginjili dan merawatnya sisa Pak Agung saja di sana. Makanya saya kasih saran seperti itu kan bagus. Iya kan? Terus gini. Kalau Mbak Cika ini menyikapi Markus 16:15 itu gimana itu pemahamannya? Kalau boleh tahu. Kan ada perintah, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Sehingga ketika mungkin pandangan Mbak Cika keliru yang dilakukan oleh Saudara Agung, sebenarnya makna yang terkandung di sini pasti ada. Mungkin makhluk yang dimaksud ini apa gitu. Mungkin diterangkan ada kalau untuk penjelasan untuk saya segala makhluk hidup kayaknya manusia saja. Kalau kita kan manusia kan, kalau kita menginjili binatang yang tadi saya bilang, sampai kita menginjili terus kita potong, itu sama dengan apa coba? Membunuh atau gimana? Sudah menginjili terus membunuh. Gimana itu pemahaman? Tapi kalau dibilang dalam nama Yesus, aku sembelih kau aja. ya. Ini otaknya Maaf Agung ya, ini tidak sama dengan otak saya begitu. Dia menginjili binatang-binatang. Kalau yang saya dengar dari pendeta tuh dia menginjili manusia-manusia normal. Ya. Kalau Agung ini tidak saya baru ketemu orang seperti Agung nih baru hari ini. Makanya tadi saya bilang. Sumpah baru kali ini saya, mungkin saudara-saudara di sini mungkin baru ketemu orang seperti ini, mungkin baru pertama kali kan. Jadi lanjut obrolannya dengan dia, tanya tentang binatang, tanya tentang ini, dia mungkin dia lebih paham. Menginjili sampai kecoak pun mungkin bisa menginjili. Nyawa pun bisa mendengar dia. Nah. Cika, itu makhluk hidup itu termasuk binatang nggak? Itu binatang makhluk hidup nggak? Iya, dia makhluk hidup. Iya. Itu perintahnya di Bible lu, kenapa tuh? Saya kan udah bilang tadi, kalau sampai kita menginjili dia, memberi kasih sayang begini-begini, terus terakhir dia dipotong, dia diapa kayak ayam ya. Nah, kita injili dia terus loh. Berarti Mbak Cika tidak percaya perintah Yesus. Bukan tidak percaya makhluk hidup, bukan makhluk hidup. Maksudnya begini, menginjil itu manusia yang punya akal. Nah, sekarang saya tanya binatang. Di situ nggak ada manusia, Mbak. Di situ nggak ada tertulis manusia. Segala makhluk. Coba baca. Bukan yang punya akal, yang punya akal. Gak Masa ada. ini pas menginjili firman Tuhan binatang buat berbuat baik terhadap. Berarti jangan nama-nama Agung, kan Bible-nya, penulisnya tuh. Iya, makanya penulisnya kata yang Agung salah. nih, makanya saya bilang. Udah benar. Kalau Agung pemikiran seperti itu, saya bilang cocoknya dia tuh bangun pulau sendiri. Saya bilang sudah, saya keluar saja, nanti saya bisa jadi gila juga di sini. Permisi semua. Kenapa Mbak? Kemana Mbak Cika, mau kemana? Udah benar. Menjalankan apa perintah yang diperintahkan di dalam merajuk itu. Iya, merajuk dia. Mungkin maksud daripada Saudara Agung ini menginjili, berbuat baik itu, menebarkan kasih kepada hewan tersebut. Kelihatannya sih gitu. Tapi enggak, Gurunda. Dia ngobrol, Gurunda. Mewartakan dia. Tadi dia bilang dari Kejadian sampai Wahyu dia bacain. Waduh. Serius itu Bang Agung? Kalau ada waktu sih baca-baca bersama. Saya yang baca, tapi mereka yang mendengarin gitu. Bukan hanya sebatas dipelihara gitu, dikasihi, diberi makan, dimandikan, bukan hanya sekedar itu. Baca firman Tuhan juga. Oh, biar udah aku mandi dulu kalau gitu. Jinak, kirain tadi jinak, diajarin kasih sayang aja, ternyata benar-benar dibacakan Bible ya. Itu dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Waduh. Man rasa enak buai. Taruh
Dia tuh Gong. Gong, Ya, sejak umur berapa lu mulai kayak gitu, Gong? sejak masuk Kristen. Sebelumnya sih nggak pernah. Sebelumnya belum- nggak pernah. Lu dulu bukan Kristen. Lu kan tahu ceritanya. Gue belum loh. Gimana ceritanya? Mungkin lagi gimana? Iya, dulu. Ya, ini cerita aja ya. Nah, aku dulu kan sempat dari lahir sampai umur berapa ya? 10 apa 11 ya, aku itu dari Muslim gitu. Sekarang udah Kristen. 10 tahun ya Gung ya. Dia Ya, diceritain kurang dulu lebih Kak, kenapa segitu. dia murtad. Lu murtadin, Gong. Ya, bisa seperti itulah. Coba dari awal kisah dulu dah. Coba kita dengerin. Ya, ceritanya itu dari mama saya ya. Dia itu melihat sosok orang berbaju putih, rambut pirang, mukanya itu bercahaya. Terus Rambutnya dia pirang. cerita kepada, Biarin. iya rambutnya pirang. Terus dia cerita sama temennya, katanya temennya yang Nasrani itu bilang itu Tuhan Yesus. Habis itu ya udah akhirnya pindah. Terus lama-lama aku juga ikut. Oh, jadi murtadnya Itu ceritanya. gara-gara mamanya ketemu sama yang rambut pirang itu, rambut gondrong pirang itu. Iya. Itu pas ketemu yang rambut pirang ini lagi nginjelin ini kambing juga. Belum lah. Belum lah, aku kan belum. Oh enggak ya. Oke. Belum mengenal Kristen kan waktu itu. Bukan Akhirnya- maksudnya pas ini, Oh, pas enggak. ibunda itu lagi ngelihat yang rambut pirang ini, rambut pirangnya lagi ngapain gitu loh. Lagi senyum, katanya sih lagi senyum. Lagi senyum. Mm-mm. Kulitnya Terus aku bilang, putih. Bersinar Enggak, katanya tuh. bukan kulitnya, itu pakai jubah dia kayak baju gitu. Terus wajahnya bersinar. Bersinar Eropa atau bersinar Israel? Bersinar kayak cahaya matahari gitu loh. Oh, cahaya Ya. matahari. Menurut lu, Gong, itu Sinar. siapa itu, Gong? Menurut lu siapa tuh? Ya kalau saya yakin sih Yesus. Oh, ya. Rambutnya pirang. Iya, Iya, bisa gondrong jadi sih. pirang katanya. Pakai jubah. Iya, pakai jubah kemuliaan seperti itu. Setengah badan sih, sayangnya setengah badan. Kalau foto kan Kayak bisa foto setengah lihat. badan aja lo. Jadi Iya. terus itu lu mimpi apa gimana? Mama gua lihat di pintu, Oh, mau mak lu. mau tidur Hmm. di pintu belakang kan, Hmm. melihat ada kayak cahaya gitu. Ya udah. Di Jadi pintu kayak- belakang. Pintu belakang rumah. Pintu belakang rumah. Pintu kamar. Pintu kamar mau nongol di tidur. situ. Mm-mm. Waduh. Iya, nongol di situ. Ada komunikasi nggak, Gong? Ada komunikasi nggak, Gong? Enggak, cuman 3 detik habis itu hilang katanya mamaku sih kira gitu. nggak ada suara. Iya. Itu nggak sopan itu masuk rumah orang loh, sampai pintu-pintu kamar gitu loh. Iya, yang penting kita nggak telanjang aja. Tadi ketelanjang gimana ini ceritanya? Habis itu, Gong, emak lu cerita ke lu, ya akhirnya lu percaya gitu. Ya, aku sih percaya aja sih sampai sekarang. Terus kemudian? Ya udah, aku ikut. Ikut sama mamaku sampai sekarang, belajar teologi, belajar semuanya lah. Aku juga belajar kok. Meskipun aku udah meninggalkan Islam, tapi aku juga belajar juga, masih belajar. Di sini kan masih ada Alkitab sama apa? Al-Qur'an di sini. Masih. Nah, terus papa kemana waktu mama ngeliat kayak gitu? Papa di mana? Udah diambil wewe gombel. Loh, Alias sudah pisah. Oh, I see. Iya. Cerai ya. Iya, seperti itulah. nah.
Gong. Seiring Ya. waktu, Gong, lo belajar tentang kekristenan. Siapa yang ngajarin, Gong? Belajar sendiri apa? Mana? Belajar sendiri. Nah, Kadang selama kalau ini nggak kan, tahu, ah. kalau nggak tahu ya sama senior saya. Itu Oh, ada lu aja. punya senior siapa? Ya adalah temen gitu. Tapi udah tua gitu. Anggap aja senior lah. Sama juga aktivitasnya menginjili binatang-binatang di sekitar. Iya, satu komunitas. Satu komunitas. Sama. Ternyata dia gak sendiri, ada komunitasnya ternyata. Ada komunitas. Iya, hanya pencinta hewan saja yang paham. Lu pernah nginjilin murai nggak? Kan murai bisa diadu tuh. Lu pernah nginjilin nggak? Lu jangan diadu ya, sabar ya gitu. Pernah nggak kayak gitu? Nggak ketemu, alias nggak punya aku. Lu suka ngadu-ngadu ayam nggak? Enggak lah. Ayam ya aku pelihara aja. Kalau misalnya mau dipotong, aku bilang yam maaf ya, aku Oh. potong. Oh, lu minta maaf dulu. Iya, maaf dulu. Di situ dipotong buat sehari-hari itu. Lu kalau sembeli Sebenarnya ayam sih sayang sih. Sebenarnya sih sayang dipotong, tapi gimana ya? Tapi ya aku beli lagi dibeli. tapi bener nih, gue lu serius ya, lu baca Bible ke ayam ya? Iya, ke ayam, ke kambing, hamster, ke hamster. Tapi lu tanggung jawab ya, gue rekam ini ya. Gue upload di YouTube nanti ya. Boleh ya? Janganlah malu. Nanti disangka orang gila nanti. Ya tapi udah nggak bau, nggak apa-apa dong. Enggak, lu klarifikasi aja, lu gila nggak? Enggak sih. Biasa Waras aja. kan? Ya udah. Gak usah takut. Boleh ya? Gua Boleh upload di lah. YouTube ya. Kali ini gue Iya, izin sama lu. monggo. Iya, boleh. Boleh. Gue udah nikah. Masih jomblo. Ada pacar? Salah. Nggak apa-apa ya, kalau Kristen kan pacar nggak apa-apa ya. Ada. Belum dapat. Belum dapet. Umur berapa sih? Iya. 30. 30. Oh. Apa pendidikan terakhir S2? Kenapa? Pendidikan terakhir S2 bener. Iya. Wajir S2. Teologi dia dari STT. Oh. Ini mau nerusin S3 tapi enggak berat. Jadi seller ya. Gung, benar itu S2-nya teologi, dari teologi. Iya. Pantas bisa sampai segitu ya. Oh iya, bukan jurusan baru aja, Gung. Jurusan baru. Magister. Izin Kan ngomong gitu enak. sedikit aja. Ya, Izin monggo. ngomong sedikit aja. Boleh Akhi Musa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhina barakallah. Begini, saya dengarkan dari tadi itu saya tuh terpingkal-pingkal ya. Agung ini ngomongnya pelin-pelan. Dahulu ketika ngomong dengan saya, katanya ibunya pergi ke ladang, lalu jumpa sama kakek-kakek tua berbaju putih, ya. Tidak ada katanya berwajah cahaya sampai ke belakang pintu, tidak ada. Nah, jumpanya di bawah pohon pisang katanya waktu itu. Itu tahun 2019. Nah, Itu cerita apa? Udah Aku mulai nggak pernah benar, udah cerita mulai gitu. ada hari segala kok waktu itu di WA. Nah, Nggak salah dengar. nggak salah. Ceritanya nggak Orang gitu. itu kok. Orang itu mamanya. Ceritanya nggak gitu. Aku itu ceritanya sama ada Bang Aki-Ari Andi sama tuh. Bang Zuma aja itu. Yang Nah, lainnya ada nggak Aki Ari, ada saya. Nah, ada Aki Ari itu tahun 2019. Lalu saya bantah semua itu, lalu kau nantang kelahi. Apa? Nantang kelahi dulu. Saya suruh nunjukkan. Apa tuh? Ya, kau kan dulu pernah nantang kelahi aku tuh, Gung.
Dan ini para hamba Allah yang mengaku mualaf semalam honorius, ini orangnya sudah tipu semua kalian. Nah, dah. Terus perihal apa-apa yang disampaikan Agung, dahulu tahun 2019 mengaku usianya 30, sekarang masih 30 juga. Oke lah, itu saja, Aki. Turunkan saya. Saya jadi geli saya. Oke, Saya bilang tidak salah lagi kalau saya bilang nih pasti benar. Enggak, masa ini Honorius mana coba open cam. Honorius ada tai lalatnya gede. Honorius Bukan, dari cara bicaranya aja beda. Honorius. Dia yang namanya Honorius ini orangnya. Nah, dia tuh orang Brebes ya. Dia orang apa? Orang kita Jawa Tengah. Mengakunya tinggal di Jakarta. Sekarang mengaku di mana lagi? Di Surabaya katanya. Itulah dia. Oke, saya rasa itu saja, Ki Urti. Terima kasih. Tadi ada hamba Allah. Ada hamba Allah yang marah pada saya tadi. Ini dakwahnya beda, woi, katanya. Oke, saya tahu beda-beda ya. Tapi bukan berarti kita menghilangkan tali silaturahmi ukhuwah Islamiyah. Oke, barakallah. Saya hanya menyampaikan itu saja supaya tidak tertipu kembali. Oke, itu saja, Akhi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh yo Cik. Jadi gimana nih Cik? Mbak Cika Cik. itu ditanyain Mbak Cika. Ya, gimana nanya apa tuh Bang? Bukan, begini. Menurut saya yang tadi saya sampaikan tuh memang betul adanya. Dan saya mungkin sudah bisa menerawang orang dari cara bicaranya. Makanya tadi saya bilang seharusnya orang-orang seperti Kakak Agung nih Mbak Cika. pindah. Berisik Mbak Cika ya. Pindah apa nih? Kenapa pindah? Enggak, dia mau pindah tempat biar nggak berisik Bang. Apa Korin? Aduh. Oh tuh, ada yang ngamuk tuh, anaknya ngamuk ya. Bukan, ini rumah di pinggir jalan soalnya. Sabar. Oh mahal tuh rumah lagi pinggir di jalan. jalan. Bagus. Lagi di jalan mungkin. Rumah pinggir jalan katanya. Sabar. Oh, Sabar. rumahnya Rumah saya pinggir. tadi saya di teras rumah. Nah, gini. Mas Agung dulu, mungkin Mas Agung masih mau mengeluarkan. Enggak, udah bosen pengen sama Cika sekarang. Cik. Gantian aja nggak apa-apa. Gantian aja nggak apa-apa. Gantian nggak Cika? Gantian. Ya silakan. Oh iya. Cik. Kenapa Yesus mati rohnya nggak ikut mati, Cik? Hah? Rohnya Kenapa Yesus mati? Kan Yesus mati nih di kayu salib, kan sempat mati tuh Iya. berapa tuh? Tiga hari ya. Nah, kenapa dia Iya. pas mati di kayu salib rohnya nggak ikut mati? Kenapa? kenapa rohnya tidak ikut mati? Maksudnya? Udah Iya, terangkat kan- semua ke surga soalnya. Kan satu semua. Oh, jadi Yesus sama itu roh-rohnya adalah juga Tuhan. ikut mati ya? Bukan, maksudnya udah terangkat ke surga. Rohnya tidak pernah mati. Siapa yang bilang rohnya mati? Kalau gitu apa bedanya sama manusia dong? Manusia juga kan mati, rohnya nggak ikut mati. Iya kan terangkat ke surga. Iya, bukan soal itunya. Oh, Ini yang maksudnya nebus, rohnya. intinya iya itu loh. Iya. Terus gimana? Maksudnya Iya kan gini posisinya kan. kalau Kalau misalnya rohnya nggak ikut mati, maka yang menebus dosa kan itu daging Yesus. Masa Tuhannya daging kan gitu. ini pertanyaan yang mungkin anak kecil, Bu, ya? aneh juga, tapi coba pertanyaan tuh agak bagus sedikit, maksudnya yang bisa saya tangkap. Ini suara anak kecil di mana sih tuh? Itu anaknya itu. Mbak Cika, jauhin dong. Susah ya pertanyaannya, susah ya. Saya Yesus- udah di dalam kamar ini. Ya udah nggak apa-apa. Yesus kan mati menebus dosa, sepakat nggak? Sepakat. Nah, yang menebus dosa itu ketika Yesus mati, dagingnya atau rohnya?
Silakan, Mute-nya. Silakan Mbak Cika. Jadi udah semuanya sudah diangkat dan dinaikkan di surga sana. Sudah Iya, dijadikan naik. satu di sana. Iya, naiknya nanti kita nggak bahas naik ke sorganya, yang kita bahas nebus dosanya. Dia nebus dosa. Nah, yang nebus dosa ini kan yang mati. Yang matinya itu daging atau roh? Dia terangkat ke surga, memang ada semuanya dagingnya ada terangkat atau gimana? Semuanya udah terangkat ke surga soalnya. Yesus kan Jiwa dan raganya sudah terangkat semua ke surga. Kalau Iya, kamu iya. dagingnya dikubur kan, kalau kamu mati kan dagingnya dikubur. Ah. Lain dengan Yesusku. Kamu bukan Yesusku kan, pera Islam. iya, ini kan? perahmu bukan Yesusmu ini. Nah. Iya. Kalau Nah, kamu kan Yesus ini dikubur di mati. tanah. Kalau saya Yesusku bukan dikubur di tanah soalnya. Iya, nah sekarang kalau misalnya dagingnya yang nebus dosa, jatuhnya kekristenan nyembah daging dong. Memang ini pertanyaan ini kalau saya menjawab juga tetap kamu akan tanya yang tidak masuk di akal lagi kamu nih. Loh, kok nggak masuk dia? Saya Coba udah jelasin. nuraninya dibuka coba. Yesus mati menebus dosa. Nurani saya ini terbuka, makanya saya tuh cepat Bagus. tangkap dengan orang-orang seperti Agung di atas, seperti siapa kemarin nurani saya ini, otak saya ini terbuka. Nah, ketika otaknya terbuka, Otak coba yang dipahami. bertanya Yesus mungkin mati. tidak itu. Iya, Yesus mati. Yang mati kan daging. Dagingnya menebus dosa. Yang cuma bisa menebus dosa kan Tuhan. Loh, Tuhannya Kristen daging dong. Kan gitu, masa susah kayak begini? Begini, kalau pertanyaan kayak begini, kalau dijelaskan juga, kalau saya jelaskan juga kayak kamu, nanti kamu bertanya, dan kamu tidak akan pernah paham. Ya coba bikin Kalau kamu paham. tidak Yang mengerti- nebus dosa itu daging atau Kalau rohnya? kamu Coba dibikin tidak- paham. Tidak mengerti tentang Kristen, maka pertanyaan kamu itu seperti ini terus. Cerahkan Coba menjelaskan saya. kepada kamu. Tolong cerahkan saya dan bikin saya paham. Tolong. Makanya kalau begitu kamu harus mempelajari secara paham isi Alkitab itu kayak gimana. Gimana Gitu. caranya, Cika? Karena aku bingung kok daging menebus dosa, tapi kok Tuhan daging ini. Kristen sama saja kalau saya menjawab putar dengan pertanyaan saya sudah menjawab, nanti kamu dagingnya begini percuma. Enggak akan ada. Diterima aja gitu. Kalau misalnya, kalau Cika dengerin ya, kalau misalnya Yesus bukan dagingnya yang nebus Itu dosa, yang- apa? Itu si Agung hilang kan. Dia mau nyari Agung ya, dia penasaran sama Agung ya. Bukan, saya tidak penasaran. Hanya saya mau mungkin kalau itu perawat yang di sana kan, kalau telepon saya kan saya bisa kasih tahu orangnya ada di sini kan. Gemes banget. Agung masih ini kok. Agung memang belum ada ininya kok, belum ada pasangan ya. Enggak. Kalian jangan orang-orang seperti itu tidak ada di 15 tertulisnya begitu. Kalau kita mau lari ke sana, Iya, Injililah, itu beritakanlah menginjil. kepada seluruh makhluk. Gitu loh dibilang. Makhluk hidup tuh yang punya akal, bukan yang tidak Kalau punya gitu akal. kambing benda mati ya. Yang punya akal. Lo kalau kambing apa? Benda mati berarti. Apa nih? Saya bilang yang punya akal. Itu Ya bilang kalau yang gitu punya dibilang akal. lah Injililah semua yang berakal gitu. Jangan dibilang Injililah seluruh makhluk. Saya udah jawab seperti itu saja, kamu bertanya tanya lagi. Makanya Ya karena apa yang dijawab Cika bukan yang dikatakan Yesus. Itu sama aja ngefitnah Yesus. saya bilang yang punya akal. Memang binatang tuh punya akal. Yesus bilangnya apa? Yang punya akal atau seluruh makhluk Kalau Yesus bilangnya? Begini, saya mau tanya kamu, kalau binatang apa yang punya akal sini berantem ke saya sini? Binatang yang punya akal. Binatang diajak berantem. Ih.
Kamu Pera apa kamu nih? Nama Pera apa? Itu juga kamu. Makanya orang seperti kamu nih kalau bertanya pasti akan begini. Saya juga malas juga. Ini ada yang masuk tuh bertanya kepada itu yang Kelvin. Ngomong atuh, ngomong dong makanya. Jangan tanya saya, tanya yang lain saja gitu. Ya, Kelvin Haris, Sar. Kelvin Haris, selamat siang Bang Kelvin. Bang Kelvin. Selamat siang. Muslim atau Kristen nih? Kristen. Dari Kristen mana Bang? Kristen lah. Oh, Kristen. Lanjut Bang. Mau pengen tahu, ini pertanyaannya beda ya. Nanti kalau Yesus turun kedua kali itu di mana ya Yesus turun kedua kali? Sama siapa bilang? Sama ini Suneo, sama Kelvin dong. Sama saya. Iya. Iyalah. Percaya. Nah, terus menyembahnya itu gimana? Cium kaki, bersujud di depan manusia Yesus ini atau gimana? Silahkan. Makanya dibaca. Kalau Boleh. seperti kata-kata itu tak ada memang seperti yang kamu katakan. Betul kan? Oh, bunyi WC. Bukan air tuh, air. Oh iya. Nah, ya aku pengen tahu. Kelvin menyembah Yesus nggak? Iya. Nah, gimana cara nyembahnya kalau dia datang? Kan datang nih manusia Yesus nih. Dua kaki, dua tangan, satu kepala manusia. Kan itu. Iya, maksudnya kalau pikiran Abang macam mana? Ya kalau kami kan ketika kami bilang kami menyembah Allah, maka kami akan ruku dan sujud gitu loh. Kita sujud itu berarti wajah menempel kepada tanah menghadap kepada hadirat Allah Azza wa Jalla. Kan gitu persepsi kami. Kalau Kristen gimana? Kalau kami seperti kami yang percaya Yesus ya bersukacita kalau dia datang. Nah, ketika Yesus ada di depan Kelvin ngapain? Dia menyembah dia, memuji. Sujud kan? Sujud kakinya kan? Ke kakinya sujud gitu kan? Gitu nggak sih? Iya. Nah, itu dia. Nah, itu gimana sih rasanya sujud sesama manusia itu gimana rasanya? Bukan seperti Abang manusia. Abang lahir dari apa? Dari manusia atau dari mana? Enggak dari Pokemon gua. Dilempar keluar Begini. Sama ya dilahirkan dong kan manusia saya. Iya, makanya saya bertanya begitu, Abang. Memang Yesus manusia biasa, tetapi dia bukan dari hasil manusia. Lain kita kan hasil dari manusia yang berdosa. Kan berbeda. Iya. Oke, kita dari manusia berdosa. Yesus bukan dari manusia berdosa. Bentuknya sama nggak? Memang dia sama. Nah, sama kan bentuknya kan. Nah, itu gimana sih rasanya ketika sujud ke bentuk yang sama dengan kita itu gimana rasanya? Pengen tahu. Iya, rasanya bersukacita, gembira. Rasanya bersukacita ya. Karena dulunya kan waktu itu kan waktu dia datang kan kita tidak ada melihat, tapi kita percaya karena ada saksinya. Tapi makanya waktu dia mati, tubuhnya tidak tertinggal di bumi supaya orang yang tidak melihatnya akan melihat dan nanti di kedatangannya kedua bahwa ini kedatangan kedua berarti ini ya tangannya bolong sama ini ya, tangan dan lambungnya bolong ya. Iya betul. Sama nanti ditunjukin nanti sama Abang nanti pembangkitan hari kedua nanti Abang tahu karena iya ini kita sharing aja ya. Aku penasaran gitu. Gimana sih rasanya mencium kaki manusia Tuhan ini kayak gitu. Kayak gimana sih bentuknya kayak gitu nanti? Kalau cara-caranya tidak mungkin saya bagi tahu sama Abang ya. Karena kalau kami selalu bersukacita karena di hari penghakiman nanti kami bangkit dan bahagia. Iya, setelah dicium itu dinyanyiin Yesusnya ya. Oh, Yesus Tuhan telah datang gitu ya. Iya. Tapi bagaimana kalau sama Abang? Ada kalau di Islam kita kebangkitannya nanti nggak di dunia, kita langsung di alam akhirat gitu. Karena dunia itu
Oh, Iya di alam akhirat. Ya beda-beda. Kita kalau di Islam itu semua manusia hidup sebagaimana kehidupan manusia berjalan sekarang gitu. Yang mati tetap mati. Mereka nggak ke neraka, nggak ke surga dulu karena pintunya belum dibuka sampai hari kiamat tiba. Berjalan kehidupan di dunia, tanda-tanda kiamat muncul, baik yang sugro maupun yang kubro, yang kecil maupun yang besar, lalu kemudian kiamat, lalu kemudian disitulah seluruh manusia, baik yang soleh maupun yang fasik, maupun yang munafik dan kafir, dibangkitkan semuanya. Barulah dihakimi nanti di alam akhirat gitu. Itu kalau kami gitu. Kan berbeda. Nah Kita nanti, hargai. Saya pun harga betul. seperti itu. Mm-mm. Ya kan? Tak mungkin lagi Iya. paksa. Enggak lah, enggak masain. Makanya aku cuma pengen tahu gitu, gimana sih rasanya itu menyembah sesama bentuk manusia itu, gimana rasanya untuk kawan-kawan Kristen gitu. Lalu Saya sudah bilang tadi, kami Iya. seorang pengikut Kristus bersukacita, berbahagia. jadi ketika mencium kakinya Yesus itu bersukacita ya, gitu ya. Iya, walaupun ada orang seperti itu ya, tak apa-apa juga. Karena kepercayaan begitu. Coba sama abang dulu, saya bilang seperti itu nanti mungkin abang juga paham kan? Iya kan? Iya, karena kalau di Islam itu apa ya, Tuhan kami itu tidak ada sesuatu yang menyerupai gitu kan, tidak ada sesuatu yang mampu menyerupai apapun itu dari Tuhan kami, yaitu Allah Azza wa Jalla gitu. Sehingga buat gue yang perspektif Islam ini agak bingung gitu ketika ada manusia dituhankan, kemudian nanti manusia yang lain menyembah manusia yang dituhankan ini, bentuknya sama, tapi manusia yang lain ini merendahkan dirinya di manusia yang ini. Itu yang aku agak nggak bisa diterima kayak gitu. Oh, kalau abang memang aku percaya tak terima karena abang kan nilai agamanya, kepercayaannya. Kalau kan Kristen tidak begitu, tak pernah orang membilang menuakan manusia, tidak ada, karena tak ada tertulis di Alkitab Tuhankan manusia. Ya kan, hasilan abang katakan saja dengan logika abang. Ya kan, betul. Yesusnya manusia bukan bentuknya dia. Yesus datang kedua kali bentuknya apa sih? Tapi tidak ada seperti kata-kata abang bilang tadi menuhankan manusia. Ada tertulis seperti itu abang? Oh enggak, coba kita lihat di sini ya. Misalnya tunggu ya. Iya, makanya saya bilang begitu abang. Jangan begitu kalian menuhankan manusia. Ada yang tertulis seperti itu. Makanya saya paksa begitu abang. Nanti setelah Bang Gores biar Bang Juma ya, Bang Gores. Ya, gurunya standby. Aku pengiring doang ini, pengantar. Iya, makanya. Ya kalau Cek. lain kali kalau ada tertulis seperti abang bilang tadi. Makanya kalau kita ada beragama itu kita jangan buat logika narasi. Ya kan? Nah, ini kalau di sini tertulisnya. Iya, kalau aku buat narasi juga karena tidak ada tertulis di Al-Qur'an abang, ya kan? Tak boleh. Iya. Makanya saya begitu. Nah, misalnya kita lihat perkataan Paulus ya, tokoh favoritnya Kores ini di Roma 1:28. Mana yang manusia ini ya? Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran mirip dengan manusia yang fana. Roma 1:23. Terus? Nah, Yesus kan gambaran manusia yang fana, manusia bentuknya itu makanya. Jadi Yesusnya bentuknya manusia tapi dibilang bukan manusia, itu yang aku masih agak bingung gitu loh. Gimana ya? Siapa bilang bukan manusia? Tadi katanya Kevin menyembah Yesus tapi bukan manusia Yesus. Jadi apa Yesus dong? Iya, dia manusia ilahi, sang firman. Ada manusianya kan? Hah? Ada manusianya kan? Nah, itu dia. Karena nubuatan sudah begitu nubuatannya, makanya ditulis di perjanjian lama juga, bukan asal-asal ditulis kalau tidak ada nubuatan. Nah, coba di sini. Coba kita lihat di Maleaki, nubuatannya Maleaki ya. Maleaki 3:6 kita lihat. Maleaki 3 nomor 6. Di sini dibilang gini. Bahwasanya aku Tuhan tidak berubah dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap gitu. Nah, kalau tidak berubah
Ini antara Tuhan tidak pernah menjadi manusia atau Tuhan awalnya memang bentuknya manusia, mau yang mana? Ya dulunya begitu nubuatan. Coba Nah, itu. Baca Yesaya itu, kitab Yesaya kalau tak percaya. Yesaya mana? Yesaya banyak puluhan dia. Iya, makanya di situ. Nah, terus yang ini gimana? Bahwasanya aku Tuhan tidak berubah. Itu gimana maksudnya? Iya, memang katanya di situ tak pernah berubah, dia kekal selama-lamanya. Nah, ini Yesus kan berubah dia. Bukan bukan berbentuk manusia, menjadi bayi, remaja, manusia dewasa. Walaupun dia menjadi manusia, kan dia merendahkan dirinya, dia pun merasakan derita kita karena dia seorang turun, dia seperti manusia, seorang hamba serupa gambar. Nah, itu bisa dibilang tidak berubah itu. Itu dibilangnya tidak berubah, iya. Tidak, memang tidak berubah karena dia bukan, kalau kita bilang gitu. Begini teman-teman ya. Kenapa saya bilang tidak berubah? Karena dia itu bukan hasil dari manusia. Ya. Nah, kalau kita ini boleh berubah karena kita ini dari hasil manusia yang berdosa, dari keturunan Adam berdosa. Yesus bukan. Makanya Yesus bilang, kamu dari dunia ini, aku dari atas. Makanya memang dia manusia. Ya. Dari awal. Iya. Dia dari atas, dari surga. Kita kan pas di surga dia bentuknya manusia nggak? Pas di surga dia bentuknya manusia nggak? Pas di surga. Begini teman-teman ya. Makanya teman-teman Islam bilang itu dia manusia. Memang dia manusia. Pahami dulu. Manusia kita ini keturunan dari mana? Keturunan dari Adam. Adam jatuh dalam dosa. Itulah manusia berdosa. Aku bilang keturunan manusia seperti kita ini manusia berdosa. Yesus bukan. Makanya dibilang Yesus itu manusia suci. Memang dia manusia. Nah, dari awal di sorga dia manusia suci nggak dari awal di sorga? Manusia dia? Bukan. Dia roh lah. Dia. Kalau kan dari penjajah lama itu dia roh. Harusnya ketika dilahirkan Maria juga bentuknya roh dong, jangan manusia. Karena kalau manusia berubah dia. Ya karena kita kan tidak bisa. Kalau Allah itu turun dengan kemuliaannya, dengan rohnya yang penuh kemuliaan itu kan bumi hancur. Dengan kita ini yang berdosa hancur. Makanya dia menjadi seperti itu. Allah tidak bisa kita batasi karena Allah itu maha kuasa dong. Kalau gitu jangan, kalau Tuhan ngomong ini jangan dipercaya karena Tuhan tuh akan berubah-berubah omongannya ya. Tak ada seperti itu. Kalau memang begitu abang nanti terima di akhir zaman lah. Soalnya ini Maleakhi 3 nomor 6 Tuhan sudah bernubuat bahwasanya aku Tuhan tidak berubah. Berhati-hati loh kalau menghina apa? Iya, kita nggak menghina, kita dialog. Itu kalau kita kan manusia berdosa, kalau kita batasi Tuhan, hati-hati. Memang kamu bilang kamu seperti pohon kuat, akarnya kuat, rantingnya kuat. Ada saatnya nanti turun rantingnya. Makanya kita hati-hati. Ya. Iya, ini aku udah hati-hati banget gitu. Jadi aku tidak mau mengfitnah Tuhan menjadi manusia karena Tuhan di sini udah ngomong, aku tidak berubah katanya. Iya, memang bagi abang tak apa. Kami pun orang Kristen, kan kebanyakan orang kita saudara kita ya, seperti abang teman-teman ya, menghujat ke Kristenan tentang Yesus Kristus. Kami pun hanya buat berdoa saja, teman-teman. Tapi karena kami percaya ya, seperti saya sampaikan tadi, makanya tubuh Yesus tidak dia tinggali di kubur. Ya, dia bawa langsung dengan kemuliaannya. Nanti di akhir zaman nanti tahu abang bagaimana. Nah, ini tubuhnya ini dari awal atau pas dia di bumi tubuhnya itu ada? Begini saja, saya jelaskan saja. Saya bantu jelaskan bisa? Boleh dong. Silakan Oke, silakan. Jadi dari sana, dari Bapa surga. Ya, itu sebenarnya tuh Yesus itu firman sendiri ya, Kakak. Firman yang karena ini manusia di dunia kan banyak berbuat dosa. Makanya Bapak mengirimkan firman itu turun ke dunia, turun ke bumi.
Nah, setelah turun ke bumi, Tuhan memilih manusia, yaitu Maria. Bapak tidak sembarang memilih orang. Nah, dia memilih Bunda Maria karena dia orangnya masih suci. Nah, iya, dia masih suci dia. Itu firman sendiri turun, roh itu, firman itu turun ke rahimnya Maria. Iya, perempuan suci itu kalau kita pakai logik itu tidak masuk akal. Tapi itu memang mujizat betul-betul. Oh, kalau firman enggak, yang itu masih masuk akal. Yang ini yang enggak masuk akal. Sekarang tidak. Yang dibilang Tuhan menjadi turun kepada Maria di mana? Kalau firman kan nggak ada masalah. Kalau Tuhan ini di mana? Makanya saya bilang tidak masuk akal kan, menurut pikiran manusia kan? Masuk akal. Ya kan? Kalau firman yang turun masuk akal. Kalau Tuhan masuk ke rahim Maria itu di mana? Makanya ya. Sekarang saya cerita lanjut. Firman itu turun boleh. Ke di rahim Maria dalam bentuk nanti manusia dilahirkan. Kok ke rahim Maria sih bahasanya gimana? Ke rahim Maria. Nah, ke dalam rahim Maria, ya kan? Enggak, kalau kita ngomong pakai apa juga, kalian tidak akan pernah mengerti. Supaya kamu paham, supaya kamu jangan bertanya-tanya lagi. Ini kami paham, ya kan? Firmannya ke rahim Maria kami paham. Nah, Tuhannya ke rahim Marianya kapan? Kalau firman kan satu, udah. Setelah dia melahirkan, jadilah manusia seperti kita. Tapi bukan jadilah Tuhan. Bukan jadilah Tuhan. Tapi dia bukan manusia biasa, sama seperti Pera, sama seperti saya juga. Lah, ini yang tadi dibahas, Cika. Yang kita tadi bahas itu Tuhan. Ini kok jadi firman? Hubungannya apa? Saya bilang Tuhan Yesus kan yang dibahas kan. Oh, jadi firman ke rahim Maria, lahir Tuhan Yesus. Tuhannya lahir. Iya, dinamakan Yesus, Immanuel itu sendiri. Kalau gitu kan kita ngerti jadinya Tuhan Yesus baru ada ketika dilahirkan Maria. Kan gitu jadinya. Enak ini. Iya, makanya kamu tuh sebenarnya dijelaskan harus dengan seperti ini supaya kamu tuh otak kamu tuh terbuka. Thank you. Iya. Bertanya-tanya terus itu kan. Siap. Ya kawan-kawan. Sesuatu yang sangat luar biasa kan. Iya, ngerti sekarang. Itu kawan-kawan Kristen dipahami. Ini Cika yang paling benar. Tuhan Yesus ini baru ada ketika dilahirkan. Sebelum itu ya Tuhannya beda lagi gitu. Iya, itu dia kan firman. Iya ya. Iya, sip. Oke. Dia dilahirkan juga, dia menjadi manusia juga. Loh, kok ini nggak gitu penjelasannya gimana? Bentar, Cika. Sama seperti saya juga. Oke, Cikanya diam dulu. Coba Bang, selamat siang Bang JJ, selamat siang Bang. Selamat siang. Oke. Ya. Silakan, ini baru ini penjelasan yang paling pas yang itu tadi gitu. Tuhannya itu baru ada ketika dilahirkan. Ini yang baru paling benar ini. Bang Peraistra, salam toleransi Bang. Salam toleransi juga. Silakan Bang JJ. Oke. Ya, jadi gini ya. Saya memperhatikan dari tadi itu penjelasan pertanyaan dan penjelasan itu bahwa saya berasumsi ini Yesus seolah-olah dijadikan bahan penelitian. Ya. Ini saya pertama-tama Bang, saya orang Kristen Bang ya. Saya ingin menjelaskan di sini berdasarkan iman Kristen saya Bang. Iya. Tadi dibahas panjang lebar tentang Injil. Ya, ada yang bilang tadi bahwa Injil itu diberitakan ke binatang ya kalau tidak salah. Oh, udah turun orangnya? Gila dia. Oh, udah turun. Dia orang gila dia. Dia orang pasien yang kabur. Salah sekali. Pasien yang kabur. Cikanya diam dulu. Ya, lanjut Bang JJ. Ya, karena dia nggak ngerti definisi dari Injil itu sendiri ya. Dan sentral listrik daripada Injil itu sendiri ya adalah Yesus. Dan tujuan Injil itu disampaikan kepada manusia, bukan kepada binatang ya. Dan kedua, Yesus itu Tuhan atau bukan?
Ya, tadi dipersoalkan tentang firman-nya. Saya mau jelaskan begini. Yohanes 1 ayat 1 berkata bahwa pada mulanya adalah firman, dan firman itu adalah Allah, dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Kemudian ayat 14 itu berbunyi begini, dan firman itu telah menjadi manusia. Kami dalam kekristenan dalam bahasa Latin itu disebut dengan verbum incarnis, firman di dalam daging, yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Nah itu yang firman itu yaitu Yesus di Yohanes berapa? Dari 1 sampai 14. Aku belum nemu loh. Gimana bang? Ya kan tadi dijelasin firman adalah Allah, Yohanes 1 1. Yohanes 1 14-nya firman menjadi manusia. Nah, sekarang Yohanes 1 firman yang menjadi manusia itu Yesus itu di mana ya kalau boleh tahu? Di Yohanes 1 berapa? Ya, sekarang firman itu kan telah menjadi manusia. Iya, Pera nih kalau dijelaskan juga sama, dia akan bertanya sama kayak dia kan tidak paham tentang Kristen, makanya pertanyaan tanya itu. Enggak, gini loh Cika, Matius 1 nomor 1 sampai Wahyu 22 nomor 21 aku udah baca berkali-kali, udah bolak-balik, udah tamat berkali-kali gitu. Enggak nemu tuh firman itu menjadi Yesus, itu enggak nemu. Kalau firman menjadi manusia nemu, ya ada itu di Yohanes 1 gitu loh. Iya, jadi itu Yesus sendiri bang. Loh kita juga manusia loh. Dari firman juga kita loh. Dengar bang. Gimana? Nggak ada Alkitab atau buku apapun yang bisa membuktikan bahwa Yesus itu berdosa. Nggak ada bang. Ya, berarti bahwa kemanusiaan tubuh Yesus itu berbeda dengan kita. Bahwa dia mengalami manusia yang mulia. Ya. Bre JJ, nggak ada satupun yang bisa membuktikan Yesus berdosa. Oke. Tahu nggak perikop ketika ada pezina yang akan dihukum, lalu orang-orang Farisi dan orang-orang Yahudi ini mengadu kepada Yesus? Tahu dong, ini ceritanya masyhur. Nah, terus? Pada tahu dong. Nah, Yesus di sana bilang apa? Yesus di sana bilang apa? Jika di antara kalian salah satunya tidak ada yang berdosa, dia orang pertamanya merajang dengan batu. Itu dibilang. Nah ada yang melempar dengan batu nggak? Nggak ada. Yesus melempar dengan batu nggak? Jangan sekali-kali mengkonotasikan manusia Yesus dengan kita sekarang ini. Tidak boleh. Loh, tadi memang kami tidak mengatakan seperti demikian. Tadi Yohanes, tadi kan dibaca dulu dong. Dengar dulu. Makanya jangan belok gitu kan, kita lagi bahas gitu tadi Yesus berdosa. Kalau Yesus berdosa beda lagi topiknya. Kalau Yesus berdosa itu terbuktikan di Yohanes 8 ketika Yesus bilang barang siapa yang tidak mempunyai dosa setitik pun maka silakan lempar dia. Itu orang-orang di situ termasuk Yesus tidak ada yang melempar. Artinya apa? Aduh. Kalau memang Yesus tidak punya dosa, aturan Yesus yang melempar pertama kali kan gitu. Ya ampun, Yesus itu selamat datang di kebenaran. Di zaman hukum Taurat, bang. Iya. Yesus datang untuk menggenapi, bahkan waduh, kau ini tidak paham bicara sembarangan, bang. Kalau kamu mau menjelaskan tentang Kristen, pelajari dulu tentang Kristen, bang. Kami tidak berani mengorek-ngorek tentang keislaman karena kami tidak paham tentang keislaman. Enggak, ini kita lihat perikopnya, kita lihat perikopnya. Kita lihat perikop. Yohanes itu kan Yohanes 8 ya. Nah, terus tuh. Dia memberitakan Yesus bilang begini. Mana ada dia memberitakan firman, dia kita bacakan. Dia mengampuni, dia mengampuni. Kita baca ya. Dia mengajak manusia biasa. Kalau siapa yang tidak berdosa, lempar pakai batu. Kalau Yesus melempar enggak? Saya ngomong dia bukan manusia seperti kita. Nah, iya, Yesus melempar enggak? Pertanyaannya begitu. Saya ngomong kayak kamu, dia bukan manusia biasa sama kayak kita. Dia yang memberitakan firman. Mana ada dia mau lempar itu perempuan. Dia ngomong Yohanes 8:7 ya, Yohanes 8:7. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Pertanyaannya, Yesus di situ melempar batu enggak?
dengan satu referensi itu Tahu, udah tahu cukup. itu abang, Bang, abang, tahu abang mengatakan tahu itu apa artinya itu Yesus itu? Apakah menurut pikiran abang apa itu? Kan itu perumpamaan. Makanya orang Farisi waktu Yesus bacalah ayat ke-6-nya. Makanya Yesus tulis di tanah dengan jarinya. Nubuatannya di mana? Baca apa ayat Keluaran 30. Keluaran 34 ayat Namanya ke-1. Bang Jeje gantian ngomongnya. Tolong gantian ngomongnya ya. Bang Jeje siapa yang ngomong? Jeje apa siapa? Nabi Anda weh. Sekali-sekali Gantian Nabi Anda bahas. Iya, siapa? Enggak, maksudnya gitu loh. Makanya jangan mengklaim kalau dalilnya nggak ada gitu. Jangan bilang oh, Yesus ini tidak berdosa, tidak ada satupun yang membuktikan. Lah ini Yohanes 8 perikop zina ini gimana gitu loh kawan-kawan. Di kitab Anda juga itu dibilang Yesus itu orang kudus. Kenapa kau pungkirin? Begini, ini gue belum 1000 jadi nggak bisa open kan kawan-kawan, aduh. Iya, oke. Nggak bisa. Nggak gini, kalau di Al-Quran nggak pernah bahas Yesus, bahasnya Nabi Isa. Isa itu Nabi siapa? Isa nggak punya bapak tiri, Yesus punya bapak tiri. Berarti beda. Isa itu bukan Yesus. Jangan kalian Memang iya. Kami membahas isu Hanotsri, itulah yang diimani oleh Yahudi di Israel yang asli. Kami nggak tahu kalau kita perjanjian baru kalian itu membahas Yesus itu nggak siapa dia gitu loh. Artinya Maria kalian bikin Maryam, Abraham kalian bilang Ibrahim. Itu saya tahu namanya. Isa yang dikorbankan kalian bilang si Ismail yang dikorbankan. Iya gitu. Iya gitulah penyebar berita baik. Gurunda, udah seru nih. Aku udah goreng-goreng setengah matang. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh sekalian. Jadi tadi kita banyak mendengarkan tentang Yesus adalah Tuhan, dia bukan manusia biasa dan seterusnya. Ini adalah poin yang harus kemudian kita bahas supaya kita tidak kemudian multitafsir terhadap Yesus, di mana jabaran-jabaran tentang iman yang diimani oleh teman Kristen bahkan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari itu mempertuhankan Yesus, dan itu adalah hak pribadi masing-masing. Ini kita hanya ranah diskusi aja. Kalau di Islam, Allah Subhanahu wa taala itu diterangkan, Allah itu berfirman, Allah itu berkata. Ya, dari kalamnya Allah kemudian terlontar perkataan. Nah, yang ingin menjadi bahasan kita di sini adalah di dalam kitab saudara, ya, khususnya perjanjian lama yang adalah perjanjian barunya Bani Israel, Tuhan itu dikatakan memiliki Tuhan itu memiliki mulut. Contoh misalnya, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Saya kasih data lagi, Mazmur 138:4. Semua raja di bumi akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, sebab mereka mendengar janji dari mulutmu. Jadi Tuhan itu punya mulut. Mazmur 33 nomor 6. Oleh firman Tuhan langit telah dijadikan, oleh napas dari mulutnya segala sesuatu dijadikan. Jadi ini selalu berbicara mengenai mulut. 2 Tawarik 6 nomor 4. Terpujilah Tuhan Elohim Israel yang telah menyelesaikan dengan tangannya dan yang berkata dengan Tuhan itu memiliki mulut. Nah, banyak data. Yesaya 58:14 misalnya. Maka engkau bersenang-senang karena Tuhan, aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit bumi dengan kesadaran kemenangan, kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dan milik pusaka Yakub leluhurmu. Sebab mulut Tuhanlah yang mengatakan itu. Jadi banyak data yang mengatakan mulut Tuhan, mulut Tuhan. Yeremia 9:12 juga mengatakan mulut Tuhan. Nomor 20-nya juga mulut Tuhan. Yeremia 23:16 juga mulut Tuhan. Jadi Tuhan itu punya mulut. Nah sekarang kalau Yesus itu adalah firman. Saya pingin dari teman-teman saya ya Kristen, Yesus ini mulut Tuhan atau perkataan Tuhan atau apa ini? Karena mulut Tuhan dengan perkataan Tuhan itu berbeda. Mulut Tuhan adalah alat yang ada pada diri Tuhan untuk berkata. Mulut Tuhan adalah alat
atau sifat yang ada pada diri Tuhan yang digunakan oleh Tuhan untuk berkata atau berfirman. Nah, Yesus ini adalah firman. Berarti Yesus ini adalah perkataan. Perkataan yang terlontar dari mulut. Nah, sekarang yang menjadi manusia ini mulutnya Tuhan atau perkataannya Tuhan? Kalau yang menjadi manusia ini Yesus adalah perkataan Tuhan, berarti dia bukan Tuhan. Tapi kalau yang menjadi Yesus ini adalah mulut Tuhan, berarti alat yang tadinya digunakan oleh Allah menciptakan segala sesuatu menjadi manusia. Berarti Tuhan sudah kehilangan mulut. Karena sudah menjadi daging. Tapi kalau yang menjadi daging ini adalah suara atau firman yang keluar dari mulut Tuhan, berarti Yesus bukan Tuhan. Karena dia adalah sesuatu yang keluar dari mulut. Mulutnya masih ada pada Tuhan. Tadi saya memberikan beberapa data. Bagaimana Tuhan berkata, Tuhan berfirman melalui mulutnya. Berarti mulut itu adalah satu hakikat yang melekat pada diri Tuhan. Yesus hanyalah sesuatu yang kecil yang keluar dari mulut. Nah, pertanyaan saya kepada saudara-saudara, Yesus ini sebenarnya firman yang keluar dari mulut Tuhan atau mulut Tuhan yang menjadi daging? Coba silakan. Begini, Silakan, Bang siapa Juma, yang mau menjawab? Bang Juma, begini Bang Juma. Silakan kalau Tapi kalau menurut Kalau pendapat saya Bang firman Juma, yang menjadi manusia. Bentar, Citra itu lagi mau dijawab dulu, diam dulu. Calvin, silakan. begini Bang Juma, kan Bang Juma bilang apakah Yesus yang menjadi firman, apakah mulut Tuhan? Karena begitu Bang Juma ya. Ya. Karena perkataan Bang Juma itu, kalau Yesus yang mulu menjadi manusia tidak ada tertulis seperti itu. Kamu periksa tuh, mau berangkat periksa. Ya. Bang, Kalau ada tertulis, kalau ada tertulis seperti itu, Abang, mungkin Bang penyebar ya. Hah? Ya, lanjut Bang Calvin dulu. Nanti baru Bang penyebar gitu loh. Oke. Begini Bang Juma, tadi bilang Bang Juma apakah Yesus yang keluar dari mulut Allah itu atau firman atau mulut Allah? Tidak ada tertulis kalau mulut Allah. Itulah saya koreksi sama Abang Juma. Karena tidak ada tertulis seperti itu dari nubuatan. Kan itu kan tentang apa? Para nabi. Makanya para nabi mengatakan seperti itu kepada orang Israel. Tapi kalau menurut pemikiran Abang Juma, saya tidak memaksa. Nanti itu pun saya tidak bisa. Karena saya manusia berdosa. Hanya Tuhan nanti di akhir zaman. Itu saja Bang Juma. Kalau Juma bilang begitu, apakah mulut Tuhan? Karena di Alkitab tak ada tertulis seperti itu Bang. Ya, itu saja dulu Abang ya. Kita pahami saja kita punya kata-kata. Iya, baik. Oke. Oke, saudaraku. Jadi saya paham apa yang saudara narasikan barusan, saya paham. Ini kan Tuhan kita itu kan cuma satu. Di Kristen disebut Tritunggal, di Islam disebut Tauhid. Dan sudah pasti Tuhannya Kristen yang menciptakan umat Kristen adalah Tuhan yang sama yang menciptakan umat Islam. Kan gitu poinnya. Meskipun kemudian ternyata melalui narasi yang kita bangun dan kode etik beragama menghantarkan kita kepada sembahan yang berbeda, yang pada hakikatnya pencipta langit dan bumi itu cuma satu. Nah, di Al-Quran diterangkan innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Sesungguhnya urusan Allah apabila hendak menciptakan maka dia cukup berkata. Artinya Tuhan memiliki sifat berkata, di mana sifat ini adalah pabrik untuk melahirkan perkataan-perkataan yang terlontar lalu kemudian terjadi sesuai apa yang dikehendaki. Kun fayakun. Sama seperti apa yang diterangkan di dalam Mazmur 33 atau Yesaya 55 nomor 1. Dikatakan, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Dia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Sama dengan Al-Quran tadi, dalam surah Yasin yang saya bacakan tadi. Di dalam kitab Mazmur juga diterangkan, sebab Tuhan berkata, maka semua akan menjadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Nah, sekarang permasalahannya Yesus. Yesus Anda imani adalah sosok firman. Sang firman yang nuzul menjadi manusia. Pertanyaan saya, apakah yang dimaksud sang firman ini adalah mulutnya Tuhan yang berubah wujud jadi daging, atau mulut Tuhan melontarkan
perkataan keluar sampai nama Yesus. Itu loh poinnya. Kan di konsep saudara Kristen itu kan Tritunggal, 3 tapi 1. Nah, Tuhan berkata-kata dengan cara apa? Dengan cara melontarkan perkataan. Dari mana? Dari mulutnya. Sehingga ketika dia mengatakan jadilah terang, jadi terang. Jadilah bumi, jadi bumi. Jadilah bintang, jadi bintang. Dengan apa Tuhan itu berkata? Dengan mulutnya. Kalau di Islam disebut kalam. Sifat berkata-kata yang melekat pada diri Tuhan. Mulut yang melekat pada diri Tuhan. Dalam ajaran agama Yahudi, Tuhan digambarkan memiliki mulut sebagai mesin untuk berkata. Nah, Yesus ini yang mana gitu loh. Yesus ini yang mana? Ini yang jadi pertanyaan. Apakah mulut yang adalah pabrik untuk menjadikan segala sesuatunya itu yang nuzul, melepaskan diri dari Tuhan menjadi manusia? Atau Tuhan cuma membuka mulutnya, terlontar perkataan, Maria aku ingin engkau hamil, lalu hamillah Maria. Mulut masih ada pada diri Tuhan. Sehingga yang menjadi daging ini bukan Tuhan, bukan mulut, bukan kalam, tetapi hanya kehendak Tuhan. Sama seperti ketika saya mengatakan, saya ingin makan nasi. Terlontar dari mulut saya ingin makan nasi. Istri saya masak beras. Berasnya masak menjadi nasi. Bukan mulut saya yang berubah menjadi nasi. Sehingga nasi itu tidak bisa disebut pada mulanya adalah Bang Suma bersama-sama dan perkataannya. Dan Bang Suma adalah perkataan. Dan Bang Suma telah berubah menjadi nasi. Kan begitu poinnya. Nah sekarang ketika... Iya, sabar. Okay. 30 detik. Nah, ketika kemudian Tuhan di dalam kitab yang diperkenalkan lebih dulu, 1400 bahkan sampai 1900, sebelum kitabnya teman Kristen mengajarkan firman telah menjadi daging, Tuhan ternyata punya mulut. Nah, sekarang yang menjadi Yesus ini apanya? Sesuatu yang keluar dari mulut, atau mulutnya Tuhan yang turun ke rahim? Coba Anda narasikan dengan logika yang Anda punya supaya kita bisa supaya saya nih bisa paham. Silakan. Oke, begini ya Bang Juma. Saya koreksi perkataan Bang Juma. Ini koreksi perkataan saja, nanti Bapak sambungkan Pak Pendeta JJ. Oke. Ini begini Bang Juma. Bilang tadi Bang Juma mengatakan aku mau makan. Nah, istri Abang Juma masak ambil beras, lepas itu dia masak, lepas itu baru jadi nasi. Nah, itu kan kita ini manusia. Kalau Bang Juma mengatakan seperti itu, berarti dengan logika seperti itu berarti kita anggap Tuhan itu tidak bisa melakukan apa-apa. Ya terserah Bang Juma. Karena bagi kami orang Kristen, kami percaya bahwa Yesus adalah firman. Firman itu adalah Allah. Ya, tak mungkinlah terpisah semuanya karena Roh itu Allah juga. Makanya di situ mengatakan pada waktu itu kan malaikat menyampaikan kepada Maria, akan engkau melahirkan, ya, akan engkau mengandung dari Roh Kudus, ya. Bukan dia mengatakan dari ini firman, karena sudah tahu firman adalah Allah. Jadi kalau Bang Juma mengatakan seperti itu tadi, memang kalau kita manusia, istri kita masak, ambil beras, masak baru boleh jadi nasi, begitu. Memang kita manusia begitu prosesnya. Kalau Tuhan tidak bisa, kan kita ini manusia loh. Makanya di situ saya koreksi. Ya, silakan Pak JJ. Itu saja saya ambil poinnya dari Bang Juma. Oke, terima kasih. Oke. Baik, luar biasa ya narasi Bang Juma. Saya angkat topi dengan Bapak. Jadi kalau ada misalnya orang berkata bahwa Yesus itu bukan Tuhan, saya balik bertanya, adakah ayat yang mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan? Gitu. Kalau kami di orang Kristen mengatakan Yesus adalah Tuhan, nah sekarang orang-orang pada beranggapan bahwa Yesus bukan Tuhan. Adakah ayat yang mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan? Nah, berikut terkait dengan penjelasan Bang Suma tadi sangat sungguh luar biasa ya. Saya acungkan jempol, tetapi itu semua adalah logika semata. Prinsipnya bahwa tadi ada pendekatan atau pembuktian yang beliau bacakan dari Al-Quran. Pada prinsipnya Al-Quran dan Alkitab itu tidak bisa disatukan. Kami di orang Kristen tetap mengimani Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Saya membuktikan Yesus itu adalah Tuhan misalnya dalam Yohanes 2 ayat 20-23. Situ di mana di mana Petrus tidak pernah menolak
Yesus tidak pernah menolak penyembahan Petrus, dia menerimanya, gitu ya. Kemudian dalam Roma 10 ayat 9 sampai 10 juga dijelas di sana dikatakan bahwa Yesus itu sendiri adalah Tuhan. Nah, sekarang berbicara tentang firman. Tadi Pak Suma menjelaskan bahwa menganalogikan ya, begitu rupa saya tadi katakan saya acungkan jempol karena memang narasinya tajam ini. Logikanya tajam sekali dalam menarasikan sesuatu. Ya, tetapi saya mau katakan bahwa kami di orang Kristen dalam Yohanes 1 ayat 1 itu jelas kalimatnya berkata begini. Pada mulanya adalah firman. Pada mulanya adalah firman. Dan bisa membedakan firman perkataan dan firman menjadi daging itu justru sendiri memang adalah merupakan representasi dari Allah itu sendiri. Begitu. Jadi Alkitab itu yang sering kami sebut bahasa Latin adalah verbum scriptura. Kemudian firman itu telah menjadi manusia yang saya katakan bahwa kami dikenal dengan namanya verbum incarnis. Bahwa Allah telah menjadi manusia yang kami sebut dengan namanya Yesus. Gitu. Makanya dalam kitab Yohanes sesuai kami imani semua namanya kami putus ya atau di saya ya? Putus-putus Pak JJ. Nanti diulang sedikit bahasanya. Ya, lanjut. Ya, silakan Pak JJ, teruskan. Tadi putus-putus. Oh iya. Oke, langsung Bang Juma aja, silakan Bang. Iya, baik saudaraku JJ dan juga saudara Kelvin, ya terima kasih atas tanggapannya. Jadi gini, saudara kemudian bertanya kepada saya, mana datanya di dalam Bible? Yesus itu bukan Tuhan. Dengarkan baik-baik. Dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, semua data itu menceritakan Yesus bukan Tuhan. Itu kalau logikanya dipakai. Contoh, Anda mulai dari kitab Kejadian, data nomor 1 coba Anda baca. Pada mulanya Allah menciptakan. Gantian kita Bang. Bentar Pak JJ Bang JJ nanti jaringannya diperbaiki dulu. Pada mulanya Allah menciptakan. Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk, bumi masih kosong, gelap gulita menutupi samudra raya. Belum berbentuk bumi itu, tadinya kosong, terisi dia. Jadi apapun yang ada di dalam isi bumi, jangankan isinya, bumi dan langit aja dicipta. Apatah lagi isinya. Yesus berada di mana? Di dalam perut bumi, di dalam isi bumi. Ciptaan dia. Lebih duluan bumi yang kosong ini dicipta daripada Yesus. Itu poin pertama. Jadi kalau Anda minta mana buktinya? Terus kemudian saya katakan sampai kitab Wahyu. Kita lihat. Dalam kitab Wahyu apa yang diterangkan kemudian dalam kitab saudara? Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya. Lihat. Yesus yang Anda tuhankan menerima karunia dari Tuhannya. Dia ciptaan? Pasti logika kita, akal kita pasti ke sana perginya. Orang yang menerima karunia adalah makhluk dan karunia itu berasal dari Tuhan. Tidak percaya? Baca Yohanes 1 nomor 14. Karunia yang Yesus terima yang diberikan oleh Allah Bapa. Selesai kita di situ. Kemudian berbicara dengan konsep Al-Quran. Saya katakan kepada saudara, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Anda tidak beriman kepada Quran. Yes, dan saya katakan betul, Anda nggak beriman. Tapi kenapa Anda tidak beriman kepada kitab yang Anda pegang hari ini? Dengan demikian, firmanku yang keluar dari mulutku. Coba, Tuhan memiliki mulut. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki. Kita contoh analisa sederhananya.
Pada bulan ke-6, Gabriel sebagai wakil Tuhan datang kepada Maria memberitakan kehamilan. Ini firman yang dia antar. Gabriel datang bawa apa? Dia tidak bawa paket apa-apa selain daripada paket firman. Apa itu? Kehendak Tuhan yang keluar dari mulut Tuhan agar Maria hamil. Datanglah kemudian Gabriel kepada wanita perawan tersebut. Apa yang diantar? Bukan pulsa, bukan abon-abon ikan tenggiri yang diantar. Tetapi firman. Apakah firmannya berupa Yesus? Bukan. Kehendak yang diantar. Yesus belum ada. Sebelum ibunya ngeden, Yesus belum ada. Yang diantar oleh Gabriel adalah firman. Wahai Maria, aku ini utusan yang maha tinggi, memberitakan bahwa beliau menginginkan engkau hamil dan melahirkan seorang anak bernama Yesus. Hendaklah engkau menamai dia Yesus. Yesus sudah ada? Belum. Apa yang terjadi? Terbukti tidak firman Tuhan ini? Terbukti. Makanya Tuhan mengatakan, dia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia sebelum apa yang kuperintahkan itu terjadi. Apa yang terjadi? Maria hamil, terus dia hamil, lalu melahirkan seorang manusia bernama Yesus. Apakah itu betul? Betul. Lalu kemudian apa perintah Allah? Kalau Anda tidak beriman kepada Quran, minimal Anda beriman kepada kitab yang nempel di kitab Anda. Apa itu? Mazmur 33 nomor 9. Sebab Tuhan berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Berarti yang tadinya tidak ada menjadi ada. Contoh, analisa sederhana. Ini kita umpang balik nih. Ketika Tuhan berkata, sebab dia berfirman, berfirmanlah Tuhan, hamillah wahai Maria. Hamil enggak Maria? Jadilah, ada nggak Yesus kala itu? Ada. Lalu aspek ketuhanannya di mana? Sang Yesus ini aspek ketuhanannya di mana? Ternyata dia adalah manifestasi dari mulut yang terlontar perkataan dari mulutnya. Makanya Al-Quran mengatakan dari kalimat Allah, dari roh Allah. Allah yang menghendaki. Roh yang datang kepada Maria bukan roh zina, bukan roh iblis, tetapi roh yang kemudian diutus oleh Allah masuk ke dalam rahim Maria. Jadilah dia manusia. Nah, sekarang permasalahannya adalah ketika Yesus itu disebut firman. Pada mulanya adalah firman. Yes. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Yes. Dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Apa ada narasi sederhananya gini. Pada mulanya adalah perkataan. Perkataan itu bersama-sama dengan Bang Suma. Dan perkataan itu adalah Bang Suma. Bisa kemudian kita narasikan dengan logika sehat? Bisa. Pada mulanya perkataan yang terlontar dari mulut Suma itu berasal dari kehendak Suma yang bersama-sama dengan Suma. Kehendak Suma itu kemudian adalah Suma itu sendiri. Lalu kehendak itu telah menjadi nasi. Berarti kehendak saya tadi saya narasikan melalui mulut saya. Karena tidak mungkin saya datang kepada bini saya diam-diam. Berdiri, ketuk pintu, tak, diam-diam. Diam aja, diam. Habis itu istri saya segera pergi masak nasi. Gak mungkin. Pasti terlontar perkataan. Wahai sayangku, wahai bidadariku, suamimu pingin makan nasi. Apa yang terjadi? Dia pergi makan nasi. Jadi pada mulanya nasi itu berasal dari Bang Suma. Yang adalah perkataan yang tadinya sama-sama. Perkataan itu telah menjadi nasi. Apakah Bang Suma yang menjadi nasi? Apakah mulut Suma yang menjadi nasi? Bukan. Makanya andai saja nasi itu bisa bicara, maka nasi itu akan berkata, aku berasal bukan dari diriku sendiri. Andai saja nasi itu bisa berkata, maka dia akan mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Karena memang betul, nasi nggak punya daya apa-apa. Nah ini nasi nggak bisa bicara, tidak akan mungkin ada yang tuhankan. Meski nasi ini tidak mengatakan, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi logika sehat kita sudah mengakui, ini tidak mungkin berbuat apa-apa nasi ini, tidak berdaya dia. Lalu bagaimana dengan Yesus yang nyata-nyata mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Tapi masih dituhankan. Apa yang menyebabkan? Doktrin dan dogma.
bukan unsur kebenaran. Nah, inilah makanya fakta ini dicari. Apakah yang menjadi Yesus ini mulutnya Tuhan, sang sumber, atau yang menjadi manusia Yesus ini hanyalah intrik dari kehendak Tuhan yang menginginkan sosok perawan melahirkan manusia 100% dan 100% bukan Tuhan. Yesus 200% memang. 100%-nya manusia, 100%-nya bukan Tuhan. Saya kira gitu. Silakan saudara saya tanggapi. Apa keberatan Anda kami menuhankan Yesus? Oh, enggak ada, Bang. Enggak ada. La ikrar abidin. Enggak ada, enggak ada. Hah? Enggak ada, tidak ada paksaan. Tidak ada paksaan. Silakan. Layak dia Tuhan, karena dia tidak ada di dunia ini, dia ada di surga, bukan di Arab sono dia. Oh, Apa iya. salahnya kami menuhankan dia? Enggak salah. Adalah hak kita itu untuk beragama dan mempertuhankan, mau mempertuhankan kuaci, kelereng, tembok, pohon atau sepatu sekalipun. Tidak ada yang keberatan itu. Kita hanya berdiskusi. Ya artinya Anda membentuk opini kan? Bukan opini, ini dasar pijakannya adalah Bible. Nah, Bible. Anda memahami ajaran Kristen itu secara logika, sementara Anda memahami ajaranmu secara iman. Sekarang bagaimana enggak. itu bisa membela bulan? Coba logika Anda dulu, coba. Iya, jadi gini Bang. Aspek yang di luar narasi atau nalar manusia, logika manusia yang beriman dan beragama, segala sesuatu yang luar biasa yang terjadi pada seseorang itu di dalam agama disebut mukjizat. Ya. Itu zonanya adalah zona mukjizat. Oke. Sekarang kenapa kamu paksakan kami tidak boleh menuhankan Yesus itu? Saudara, itulah iman kami. Saya tidak pernah memaksa. Kita dialog. Ini kan saya cuma menyambut narasi yang saudara-saudara bahas dari tadi nih. Tiba-tiba saya masuk memberikan tanggapan. Kalau nggak setuju nggak apa-apa. Kalau nggak tahan dengan narasi saya, ya tutup kuping kan gitu, Bang. Begini, tidak ada maksud. Ini yang saya mati Bang Juma ini memahami Kristen itu secara logika, sementara memahami ajaran Anda itu iman. Jadi enggak beda. Bapak penyebar, biarkan saja. Kan saya sudah bilang begitu. Begini, saya katakan sama Bang Juma. Bilang tadi, saya tangkap poinnya dari Bang Juma ya. Bang Juma mengatakan tadi, di mana buktinya itu Yesus Tuhan. Karena Yesus dalam dunia, dari dasar dunia ini. Ya, saya berikan contoh ya. Di Efesus 1 ayat keempat. Di situ. Makanya kalau dengan lengkap, makanya kami percaya ya, Efesus 1 ayat keempat, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, ya, supaya kita kudus dan tak tercacat di hadapannya. Lepas itu baca Yohanes 8 ayat 58. Sebelum Abraham, Yesus sudah ada. Ya, itu pun kalau kejadian pun di perjanjian lama pun ya, yang dulu buat narasi ya. Di Yesaya berapa itu? Yesaya 9 ayat ke-5 yang ambil kemarin itu. Kan nubuatan. Ya, jadi jangan kita paksa dengan tak apalah, saya hargai. Itu kan karena kita berbeda iman ya. Sebab setiap di mana itu? Yesaya 9 ayat ke-5 ya. Oke, mana tadi atas ya? Mana? Oke. Yesaya. Yesaya. Oke, sebab seorang ini dia ya. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Nah, baca di mana itu? Di Lukas ya, di Lukas berapa? Di Lukas 2 ayat 11 ya. Telah lahir di Lukas 2 ayat 11. Buktinya ada, semua ada.
Makanya kalau kami Kristen tidak bisa. Kalau memang perkataan Bang Juma mengatakan menuhankan manusia, tidak ada kata-kata seperti itu. Ya, Lukas 2 ayat 11. Kita baca ya di situ. Malaikat yang menyampaikan, bukan manusia biasa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ya, sedangkan di Keluaran, di Perjanjian Lama, Musa, di kitab Musa, karena disinggung di sini di Yohanes 8 ayat ke-6, baca ya. Makanya Yesus melakukannya, makanya terkejut orang Farisi pada waktu itu. Ya, ini Yohanes, saya baca dulu di Perjanjian Lama, Yohanes 8 ayat ke-6. Oke, saya tunggu dulu. Tunggu, Yohanes 8 ayat ke-6. 8 ke-6, tunggu ya. Minum dulu boleh kok Bang, silakan Bang, lanjut. Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia supaya mereka memperoleh sesuatu. Apa Yohanes kah? Mana itu? Oke, ini dia. Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkan. Tetapi Yesus membuku lalu menulis dengan jarinya di tanah. Nah, di mana itu ditulisnya itu? Di kitab Musa Keluaran. Di mana saya tengok dulu ya. Keluaran. Keluaran 34 ayat ke-1. Ya, baca teman-teman. Makanya janganlah ya, ini kan firman Tuhan, Dok. Ya, Keluaran 34 ayat ke-1. Ke-1 ya. Di sini ditulis berfirman Tuhan kepada Musa, pahatlah 2 loh batu sama dengan yang mula-mula, maka aku akan menulis ya pada loh itu segala firman yang ada pada loh yang mula-mula yang telah kau pecahkan. Itu dia Bang Juma. Karena kalau Bang Juma mengatakan tadi di mana Yesus itu menjadi Tuhan. Ya, karena di nubuatan sampai kejadian Maleaki sampai Wahyu kami membacanya dengan sesuai perjanjian lama. Makanya semua perkataan Yesus itu semua ada di perjanjian lama. Ya teman-teman ya, kita silakan saja. Kita hanya berdoa ya terhadap seperti ini. Aku pun tidak menolak pemahaman Bang Juma. Kalau memang begitu perkataanmu ya terserah di akhirat nanti kedatangan Tuhan Yesus akan kamu terima ya apa yang kamu sampaikan. Kami hanya percaya kepada Tuhan Yesus yang kami sembah. Tetapi dosa kami juga ya karena tidak ada yang mengenal Yesus kami sampaikan. Kalau kami tidak sampaikan berdosa juga kami. Karena Yesus mengatakan ya beritakanlah Injil ya kepada orang-orang yang tidak mengenal aku di seluruh bangsa. Itulah artinya. Ya, kalau memang begitu pemahaman Bang Juma saya pun hargai ya itu kan hakmu. Karena saya manusia biasa tidak bisa saya menghakimi. Itu saja. Kalau memang kamu bataskan dengan logika kita untuk bagaimana Tuhan itu terserah kita semua. Nah teman-teman. Oke, silakan yang lain dulu. Sebelum saya tanggapi. Gurunda 10 detik Gurunda. Iya. Ini yang di bawah 900 orang nih tolong bantu follow Bang Pra Instan yang di pojok nih. Biar bisa buka data ya. Lanjut Gurunda. Iya, jadi saya tanya dulu nih kepada teman-teman Kristen, apakah masih boleh saya bernarasi atau saya disuruh stop aja? Begini Bang Juma, kalau memang Bang Juma berdiskusi ya, saya pun tidak memaksa. Kalau memang ada logika yang lebih dari itu ya terserah. Walaupun ada netizen yang mendengar yang mengikuti seperti itu silakan maksaan. Karena kita ini kan berbeda iman. Itu saja. Hanya kita ini bukan pendapatan untuk dari sekolah. Ini kan firman Tuhan yang kami percayalah. Begitu juga di agama Abang Juma. Begitu. Oke, baik. Itu saja. Baik, saudaraku. Jadi gini. Yesus itu kalau dia Tuhan, dia itu bukan Tuhan baru. Catat dulu itu. Kalau Yesus itu Tuhan, dia adalah Tuhan yang adalah Tuhan itu sendiri. Karena tidak mungkin Tuhan itu dua. Tidak mungkin. Nah, permasalahannya sekarang, Yesus ini bukan Tuhan baru. Kalau memang dia Tuhan. Dia adalah Tuhan pada mulanya. Yang tidak ada yang berawal selama
dia itu sendiri berawal. Jadi Yesus itu bukan Tuhan baru, dia itu Tuhan lama. Berarti yang berfirman dengan mulut adalah Yesus. Kan itu poinnya, Bung. Gak mungkin kemudian saudara Kristenku ini menciptakan Tuhan baru di tahun pertama Masehi. Gak mungkin. Yesus itu adalah Tuhan yang sudah lama, yang berinkarnasi menurut konsep agama Kristen, berinkarnasi mengambil rupa manusia. Itu kan Tuhan lama itu. Dia yang menciptakan segala sesuatu menurut pemahaman teman Kristen. Maka cara menganalisanya kemudian tentang kebenarannya adalah tengok bagaimana Tuhan yang menyatakan diri kepada para nabi utusannya yang lebih dulu. Ada hal yang menggelitik saya pada saat saudara kemudian mengambil Efesus 1. Di situ sangat jelas kemudian sebab di dalam dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Coba Anda urai itu. Diurai kata per kata, kemudian intisarinya itu dirangkum. Di situ dikatakan sebelum kemudian dunia dijadikan, Tuhan sudah memilih kita. Berarti kita sudah ada sebelum dunia dijadikan. Dalam bentuk praeksistensi. Lalu kemudian saudaraku mengambil kitab Yohanes nih. Di mana di sana dikatakan, Yesus mengatakan di Yohanes 5, aku ada sebelum Abraham ada. Ini apanya yang ada? Praeksistensinya. Jadi Yesus secara praeksistensi sudah ada sebelum Abraham, jasadnya Abraham ada. Lalu apa bedanya dengan kita? Dengan Efesus 1 nomor 4 tadi. Kita ada dipilih oleh Tuhan sebelum dunia dijadikan. Nah sekarang titik kebenarannya adalah apakah Yesus yang adalah makhluk biologis ini ada sebelum Maria ada? Ayo. Tidak mungkin. Berarti yang ada sebelum Abraham ada adalah praeksistensi. Apa praeksistensi itu? Yang sebelum dia menjadi nasi, dia sudah ada di benak Bang Zuma. Jadi benak yang ada ini lebih dulu mencanangkan tentang adanya nasi. Sebelum nasi diadakan. Nah benak yang ada di dalam batok kepala Bang Zuma itu apakah nasi? Bukan. Mulut yang ada pada diri Allah itu apakah manusia anak Maria? Bukan. Berarti ketika Allah itu memiliki canangan, memiliki perencanaan, memiliki kehendak, mengutus seorang perawan untuk menjadi ladang tempat lahirnya sosok manusia, maka itu adalah dimensi ciptaan. Anda mencoba mengambil dari kitab Yesaya 9 nomor 6. Di situ sangat jelas telah lahir. Yesus belum ada. Jadi yang dimaksud telah lahir ini bukan Yesus. Kalaupun dia dipaksakan Yesus telah lahir. Artinya makhluk, manusia, ciptaan. Yang dilahirkan itu adalah sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Berarti dia makhluk. Posisi makhluk adalah ciptaan. Kelebihan Yesus sebagai ciptaan, dia terangkat satu level dan dia dibawa satu level. Apa maksudnya? Dia adalah utusan dari langit dan dia adalah junjungan dari manusia yang ada di bumi. Dia perantara. Baca Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Yesus itu adalah manusia perantara yang dijadikan Tuhan yang dibentuk Tuhan untuk menjadi ketetapan bahwa dia yang akan menyampaikan kebenaran kepada Bani Israel. Poin ini tidak bisa kita bantah. Karena itulah kemudian, ya 30 detik, Yesus itu adalah Tuhan menurut perspektif iman saudara saya Kristen. Tetapi sebagai Tuhan tentu dia bukan Tuhan baru. Maka muncul pertanyaan di saya, Tuhan lama menyatakan dirinya di dalam perjanjian, di dalam kitab perjanjian barunya orang Yahudi yang Anda sebut sebagai perjanjian lama, di mana dia berkata menciptakan segala sesuatunya, berkehendak atas segala sesuatunya melalui mulutnya. Pertanyaan saya,
Yesus yang ada di abad pertama ini, mulutnya Tuhan yang menciptakan segala sesuatu itu yang menjadi Yesus, atau mulut Tuhan yang melekat tetap pada Tuhan melontarkan sesuatu yang hamillah manusia Maria. Yang mana yang benar? Mulutnya Tuhan yang terlepas dari Tuhan menjadi Yesus sehingga dia itu adalah Tuhan, atau hanya sesuatu bagian kecil dari makhluk lain yang terlontar berupa perkataan kepada Maria agar dia hamil. Kemudian eporianya menjadi Tuhan setelah hal ini dikonsumsi oleh Romawi dan Yunani. Coba Anda narasikan, bantu saya untuk memahami ini. Yesus itu mulut Tuhan, sang sumber, atau Yesus itu hanyalah sesuatu yang keluar dari sumber? Silakan. Silakan Pak JJ apa Bang Kelvin? Oke, Pak JJ dulu. Tadi itu kan sudah saya saya sudah bilang begitu tadi, karena Juma membawa di situ lagi, tapi saya tak bisa memaksa ya, terserah Bang Juma saja kalau dia bolak-balik. Tapi saya tadi kan tunjuk ke ayahnya ya, terserah Abang Juma begitu ya, terserah ya, yang Bapak Pendeta JJ lah. Silakan Pak. Oke, silakan Pak JJ. Assalamualaikum Bang Sidik. Oke, saya jawab ya. Oke, Bang Bang itu biar di itu dulu, Bang JJ dulu. Sabar. Lanjut Bang JJ. Siapa dulu ini? Bang JJ dulu silakan. Oke. Baik, makasih. Aku mau jawab Burunda ini. Penjelasannya ya. Cuma nggak jadi. Ya, Ya lanjut Bang JJ. Oke, baik. Makasih Bang Suma atas penjelasannya yang begitu dahsyat. Nah, tetapi sepanjang ini saya jujur menghargai ya narasi penjelasan yang dibangun oleh Bang Suma. Tetapi pada prinsipnya saya tetap mengatakan bahwa itu adalah logika ya. Jadi ini kan diskusi. Maka dari itu karena diskusi berarti kita harus saling menghargai dong ya, pendapat masing-masing, argumentasi yang dibangun. Ya, makanya untuk mendukung apa yang dikatakan oleh bukan mendukung ya, tetapi bagaimana untuk sedikit menjawablah apa yang dikatakan oleh Bang Suma, bahwa kami di kekristenan, orang Kristen itu tetap mempercayai, mengamini, mengimani Yesus itu adalah Tuhan, dan Yesus awal mulanya itu adalah Allah ya, sebagaimana dikatakan tadi dalam kitab Yohanes, bahkan ayat-ayat pendukungnya telah saya sebutkan tadi di awal. Pak Bang Suma menyebutkan tadi sedikit menyentil tentang ayat-ayat Alkitab. Saya pikir itu adalah masuk dalam ranah cocokologi lah. Kenapa saya katakan demikian? Bang Suma orangnya cerdas. Ya, Bang Suma orangnya luar biasa dalam menarasikan sesuatu, dalam menjelaskan sesuatu, tetapi sungguh sangat disayangkan Bang Suma tidak ngerti Alkitab kami. Ya, artinya bahwa di sini Bang Suma melihat Alkitab kami berdasarkan perspektif Quran atau berdasarkan pandangan Bang Suma itu sendiri ya. Makanya saya sendiri sebagai orang Kristen tidak sependapat dengan apa yang dikatakan oleh Bang Suma, tetapi pada bawasannya saya menghargai apa yang Bang Suma katakan ya. Jadi prinsipnya saya mau katakan begini, kita kalau mau ke sorga, ya percayalah orang yang pernah datang dari sorga. Karena orang yang pernah datang dari sorga otomatis dia tahu jalan ke sorga, maka dia pasti bisa membawa saudara ke sorga. Nah, itu iman kami di dalam kekristenan, bahwa jelas-jelas mengacunya karena kami percaya bahwa dialah itu Tuhan sendiri. Ya, hanya Yohanes 3:16 juga di sana jelas berkata bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Nah, konsekuensi dari percaya itu apa? Ada dua. Tidak binasa dan memperoleh hidup kekal. Nah, kalau tidak percaya berarti mati dong. Gitu. Nah, kemudian dalam kitab Yohanes lain berkata bahwa siapa yang tidak mau mengakui anak berarti dia tidak percaya kepada Bapa. Dan anak itu sendiri adalah Yesus, sebagaimana telah dinubuatkan awal oleh para nabi termasuk Nabi Yesaya. Itu yang dilahir oleh rahim
Maria itu sendiri. Nah, dan itu adalah merupakan keyakinan kami Bang Suma di Kristen ya. Gitu. Jadi kami tetap percaya apapun argumentasi yang dibangun, bayangkan ada sampai narasi bilang begini, bahwa yang mati di atas kayu salib itu adalah merupakan bukan Yesus, tetapi Yudas yang diserupakan oleh Yesus. Saya pernah berbincang dengan satu orang, saya tanya, dari perspektif mana Anda mengatakan itu? Dia bilang Al-Quran mengatakannya. Lah saya bilang begini secara logika, karena dia berlogika maka saya berlogika juga. Saya katakan begini, saudara kalau mau menjelaskan tentang situasi di Jakarta, minimal saudara ke Jakarta supaya tahu situasi di sana, baru saudara bisa menjelaskan itu. Nah, kalau saudara mau tahu tentang Yesus, mau menjelaskan tentang Yesus, datanglah belajar tentang Alkitab. Nah, otomatis Alkitab itu tidak selamanya dapat dimengerti dengan logika. Gitu. Tidak selamanya Alkitab bisa dimengerti dengan logika. Maka kami di orang Kristen itu memangnya harus menggunakan iman. Begitu. Ini kami sampai sekarang, sampai hari ini, sampai saya mati, itu saya tetap mengimani Yesus itu satu-satunya dan juru selamat hidup saya. Istiwanya, saya tidak ada bersama-sama waktu itu, Yesus ada. Nah, sampai saat ini saya tetap percaya. Nah, itulah iman. Ibrani 11 ayat 1 berkata bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita ketahui. Nah, itulah yang menjadi satu modal utama bagi saya untuk sampai hari ini terpercaya Yesus adalah Tuhan dan juru selamat hidup saya. Nah, begitu juga kalau saudara-saudara atau bahkan mungkin Bang Suma ya, yang kalau mau menerima, ya lain lagi ceritanya itu. Ya, tetapi saya pribadi jujur saja bahwa saya sampai hari ini apapun itu bentuknya narasi yang dibangun memojok-mojokkan Yesus, mengatakan bahwa Yesus Tuhan hanya manusia biasa, dia bukan Tuhan, silakan. Itu persepsi orang, ya. Dan setiap orang itu berhak. Tetapi sesungguhnya kita juga harus ingat dong ya, bahwa negara kita ini kan negara hukum. Jangan sampai asumsi atau bahkan narasi yang kita keluarkan bisa merujuk kepada penistaan dan padanya kita berurusan dengan hukum. Ya. Jadi pada prinsipnya Bang Suma saya menghargai. Terima kasih atas narasi-narasi yang begitu tajam ya yang disampaikan. Sejujurnya Bang Suma ini telah membuat saya semakin giat lagi dalam menyelidiki, mempelajari Alkitab. Apakah benar? Ya, jadi untuk mengkontraskan, apakah benar perkataan Bang Suma ini dengan apa yang dikatakan oleh Alkitab? Maka dari sisi positif saya pribadi jujur berterima kasihlah kepada Bang Suma. Tetapi di sisi lain saya tidak sependapat karena segala sesuatu yang disampaikan oleh Bang Suma itu adalah merupakan sebuah cocokologi ya dan logika semata. Mungkin demikian. Oke, terima kasih paparan narasinya. Silakan Ya, Guru. mungkin dari teman-teman Muslim atau yang lain mau menambahkan. Banyak dulu baru saya. Oke, baik. Jadi gini saudaraku, jadi ya kayak mana ya? Islam dan Kristen itu adalah agama yang selalu bersanding bersama. Pemeluknya pun adalah keturunan Adam yang selalu seiring sejalan. Apatah lagi penduduk Indonesia adalah anak bangsa yang selalu bahu-membahu memperjuangkan Ishak dan Ismail kan Bang? Nah. Iya betul, mengisi kemerdekaan. Jadi adalah hal wajar ketika kemudian dialog itu dibangun. Islam agama syiar, Kristen agama syiar. Jadi masing-masing kita kemudian memberikan narasi yang terkuat yang kita punya untuk kemudian mendapatkan penilaian dari yang mendengarkan dan yang menyimak. Supaya tidak ada dusta di antara kita, kan gitu. Kalau misalnya saya bernarasi tentang Bible, sepakat. Dan itu keliru, berarti ada sanggahan. Ada sanggahan. Tapi kalau yang saya sampaikan itu adalah kebenaran, ada ruang untuk direnungkan. Begitu juga saudara, ketika berbicara tentang Quran, ada sesuatu yang keliru, tugas Islam meluruskan. Tapi kalau ada ruang kebenaran di situ, maka tugas Islam adalah merenungkan. Itu poin. Sehingga dialog seperti inilah yang seharusnya terjadi. Tidak ada pancing-memancing untuk saling menghujat satu sama lain. Sehingga ketika ada yang menghujat, yang dicarikan alasan itu, oh ini penghujat. Karena poin hujatannya aja yang diambil. Tanpa kemudian memahami apa yang melatar belakangi itu semua. Nah, kembali kepada tema kita. Saya mengatakan begini,
Tuhan itu cuma satu. Yang menciptakan teman-teman Kristen, yang menciptakan teman-teman Islam adalah Tuhan yang sama. Itu adalah Tuhan yang sama. Maka oleh karena itulah kemudian tidak mungkin ada dua Tuhan. Kalau bukan Tuhan yang disembah oleh umat Islam yang mutlak absolut benar keberadaannya adalah Tuhan, maka bisa jadi itu adalah Tuhannya teman kita Kristen. Nah, sebagai orang yang berkecimpung di dunia dialog, diskusi lintas agama, wajar kemudian saya membahas, mematerikan, menarasikan, mengasumsikan, ya, mentafsirkan. Lalu kemudian saudara pun begitu. Tugas kita kemudian untuk menyampaikan ini. Nah, permasalahannya adalah ketika narasi Kristen itu harus diberitakan kepada seluruh makhluk. Injil itu harus diberitakan kepada seluruh makhluk. Perintah untuk membaptis. Ketika orang itu percaya, itu ada. Sama seperti di Islam juga. Sampaikanlah meski satu ayat. Serulah manusia dengan cara yang baik. Itu perintah dalam Al-Quran. Nah, saudara Kristen ini saya memandang mereka adalah manusia. Maka pantas kemudian ketika dialog ini dibangun. Al-Quran mengatakan seperti yang saya bahasakan tadi, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Dan ini muncul di Islam, muncul di Al-Quran menyatakan ketika Tuhan itu berkehendak maka dia cukup mengatakan apa yang dikehendaki, maka itulah yang terjadi. Ternyata narasi ini terpelihara di dalam Mazmur 33 nomor 9. Yesaya 55 nomor 11. Kemudian tatanan yang sudah klop ini seketika kemudian hancur dengan munculnya keberadaan konsep yang diajarkan oleh teman Kristen, Tuhan datang dalam rupa manusia. Seakan-akan dalam pemahaman saya, Tuhan mau menyelamatkan, dia harus jadi manusia. Tuhan ingin mengampuni dosa, dia harus jadi manusia. Seakan-akan Tuhan itu membantah dalilnya sendiri, membantah firmannya sendiri di dalam Bible perjanjian barunya orang Yahudi yang adalah perjanjian lama menurut teman Kristen yang mengatakan Tuhan maha mengampuni. Bahkan Tuhan mengatakan dosamu tidak akan kuingat-ingat lagi. Seakan-akan itu adalah sebuah narasi yang kosong. Itu tidak ada berarti. Pokoknya Tuhan harus jadi manusia. Gak bisa tidak. Jadi narasi Yehezkiel 18 nomor 20 sampai 22 itu bullshit. Tuhan tidak bisa mengampuni tanpa dia harus mengorbankan dirinya di atas tiang. Nah, ini yang sekarang kita bangun. Kita bangun narasi kita, apakah itu betul? Maka muncul kemudian, Yesus itu bukan Tuhan baru. Yesus itu adalah Tuhan yang sudah Tuhan sejak Tuhan itu Tuhan. Kan gitu. Nah, sekarang permasalahannya, Tuhan punya pabrik. Di mana pabrik ini adalah sumber dari segala yang bisa kita lihat, yang bisa kita rasakan, yang bisa kita makan, yang bisa kita minum, yang bisa kita nonton dan seterusnya, termasuk Yesus. Maka muncul pertanyaan, yang sumber yang ada pada diri Tuhan ada pabrik untuk menciptakan sesuatu yang ada ini, yang berubah fungsi menjadi manusia yang tidak bisa berkata-kata dari dirinya sendiri ini, ataukah dia menetap pada diri Tuhan, hakikat Tuhan sang mulut ini tidak kemana-mana, tapi yang Yesus ini hanya sesuatu yang terlontar keluar dari mulut Tuhan. Gedebek, hamil Maria. Mulut masih ada di langit, masih ada di surga. Berarti mulut tidak pernah berpisah dari yang empunya mulut. Yang keluar dari dirinya hanyalah perkataan. Sehingga perkataan ketika nuzul menjadi daging, perkataan mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku. Kenapa dia datang bukan atas kehendaknya? Karena dia bukan mulut. Dia hanyalah remeh-remeh yang dibuang keluar dari mulut sesuai dengan kehendak sang pemilik mulut. Sehingga dia mengatakan, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Aku tidak datang atas kehendakku sendiri. Aku tidak seorang diri. Aku bersama dia yang telah mengutus aku. Aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Ada kesaksianku yang lebih penting. Bahwa segala sesuatu mujizat, perbuatan, kekuatan, tanda-tanda yang kulakukan. Itulah semua pekerjaan mujizat yang bersaksi tentang aku. Bahwa aku adalah utusan Tuhan. Utusan maksudnya sesuatu yang keluar dari mulut Tuhan.
bukan Tuhan yang datang, bukan Tuhan yang melepaskan mulutnya menjadi turun ke bumi. Faktanya secara tertulis, kita lihat narasi ini, 1 menit. Apa yang dikatakan oleh mulut Tuhan? Nah ini nih, mulut Tuhan, misalnya Yesus itu adalah mulut Tuhan, dalam arti kata Sang Firman, Sang Pencipta yang nusul menjadi manusia. Sang mulut berkata, coba, ini sang mulut berkata ketika dia ada di bumi. Barang siapa berasal dari Allah, ia mendengarkan firman Allah. Itulah sebabnya kamu tidak mendengarkan karena kamu tidak berasal dari Allah. Itu poin. Kedua, Yohanes 8 nomor 26. Banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu. Akan tetapi, dia yang mengutus aku adalah benar. Dan apa yang kudengar daripadanya, itu yang kukatakan ke dunia. Hei, mulut mendengarkan siapa? Lalu dikatakan lagi di dalam Yohanes 17 nomor 8. Segala firman yang engkau sampaikan kepadaku. Wow, ternyata di atas masih ada mulut. Masih ada sang mulut di atas. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Berarti di atas sana ada mulut yang kemudian berkata kepada... Ayatnya di mana? Makanya saya baca firman apa ayatnya. Yohanes 17 nomor 8, Bang. Sebentar instruksi Pak, nanti aja dibantah. Yohanes 17 nomor 8, Yesus berkata, sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Berarti Yesus ini bukan sang mulut. Dia hanyalah seenggok manusia yang keluar dari mulut Tuhan, yang setelah dia di bumi masih mendengarkan seruan dari mulut Tuhan yang melekat pada diri Tuhan. Terjawab sudah di situ. Berarti Yesus bukanlah firman, Yesus bukan sang firman. Silakan. Dari pihak Kristen silakan, siapa yang mau menjawab duluan? Apa mau ditambahin Bang Handi dulu? Oh, emang boleh saya ngomong? Boleh. Oke. Masa nggak boleh? Enggak, maksud saya. Aku mau nambahin dong. Saya dikit Oh, dulu. iya. Saya dulu. Ya, dilanjut dulu ya, Bang. Saya azar dulu ya. Sini dah azar. Hanya 2 ayat saja saya bagikan. Silakan, Pak. Sama Bang Hani, aku juga mau nitip asar habis ini ya. Oke. Dikit-dikit. Oke. Jadi mengenai perkara, ini sip. Oh ini bahas-bahas apa Injil, bahas-bahas ini begitu gitu. Yang kami lakukan di sini hanyalah mengcounter apa yang ada di Matius 28 nomor 19. Jadikanlah semua bangsa-bangsa muridku. Yang nggak diketahui oleh Yesus, beberapa bangsa di sini itu sudah mempunyai iman Islam. Maka dari itu Allah pun berfirman, janganlah kalian berdebat kecuali dengan cara yang baik. Inilah cara yang baik tersebut gitu. Sehingga untuk orang-orang yang menyatakan kita ini cocokmologi, enggak, kita enggak cocokmologi. Kita ini Paham mengingatkan dulu kalian, Bang. Kristen dengan Islam Ya. siapa lebih dulu, Bang? Itu Kristen dengan Islam lebih dulu siapa? Kristen. Terus bagaimana? Cuma tadi apakah katakan ketika gini sekarang posisinya kita ambil Indonesia kita Matius ambil. Saya bisa jelaskan dulu Bang, boleh ya? Saya jelaskan. Jangan dulu dong, nanti waktunya ada. 10 boleh. Sebentar. Sabar. Nanti dibantah aja. Iya, karena memang gitu. Bang Pera nggak ngerti ayat itu. Oh, iya. Maaf DJ, dikit. Jadi kalian itu jangan bersifat defensif, karena memang kalian itu diaktifkan untuk menginjili bangsa-bangsa. Nah posisinya walaupun kalian duluan, ternyata yang nyampe ke Indonesia duluan itu Islam. Lanjut. Gitu loh. Jadinya kan ketika kalian datang ingin menginjili kami, ya kami injili kalian duluan gitu. Dengan cara apa? Dengan cara menyatakan mohon kalian berbijaksana gitu. Jangan fitnah sebagian orang untuk menjadi Tuhan gitu. Kenapa dibilang fitnah? Karena kalau nggak ada tertulis dia Tuhan, baik dari otoritasnya yaitu Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ya jangan dituhankan, karena itu fitnah. Gitu loh kawan. Nah udahlah, aku asar dulu ya. Silakan ditanggapi. Ada Bang Hadi. Oke, saya dulu. Kenapa? Silakan siapa dulu dari pihak Kristen dulu, silakan. Tadi kan 2 dari Islam ya, sekarang dari Kristen 2, boleh. Silakan.
Begini. Iya, teman-teman. untuk menjawab si abang ini, sekarang saya tanya, kenapa orang Arab kalian nabikan? Oke, kenapa bang? Udah itu aja ya. Oh, Bang Handi yang jawab. Ya. Kenapa orang Arab dinabikan? Ya kan Anda bilang, kenapa manusia kalian tuankan? Kenapa nak orang Arab kalian nabikan? Sementara di Injil itu, semua nabi itu harus orang Yahudi, bukan ada orang Arab. Oke, Anda kan bertanya, saya jawab yang ya. Oke. Nabi kami bukan orang Arab saja, tapi Nabi yang terakhir orang Arab, Nabi Muhammad SAW. Gitu ya. Nah, ada 25 Nabi yang kami imani bang. Itu jawabannya gitu. Kenapa masalah bang? Masih mau bertanya sebelum saya nanya ulang? Udah, Pak penyebar berita baik udah bicaranya. Oke, saya kembali ke topik ya. Saya kembali ke topik. Tadi topiknya adalah, dengerin baik-baik. Saya sambung topiknya Bang Juma. Dibahas Bang Juma Yesaya 55:11, Mazmur 33:59, Yohanes 17:8. Terus Pak JJ, Bang Hos, sebelum ini dulu dong. boleh saya menanggapi enggak? Saya lagi ngomong Pak. Mbak bentar, yang tadi kan Bapak udah tadi dua orang, sekarang Islam lagi, gitu. Ya. Gantian ya. Jadi lanjut Bang Ali. Jadi topik yang saya dengar lanjut. Dia nggak dengar saya apa ya? Iya udah Pak, lanjut. Ya, topik yang saya dengar tadi, Bang Juma membawa Yesaya 55:11, Mazmur 33:59, Yohanes 17:8. Teman JJ menjawab Lukas 2 nomor 11, Yesaya 95 dan Yohanes 1:14. Kan itu yang Anda jawab. Nah, kita cek satu persatu saja dulu. Di sana di Yesaya 55:11 yang dibawakan tadi bahwa Yesaya 55 itu mengatakan bahwa firman, aku akan menaruh firman dia keluar dari mulutku gitu ya bayangnya. Di sana ditanyakan tadi oleh Bang Juma, yang menjadi Yesus itu firman Tuhan atau mulut Tuhan? Ini nggak dijawab dari tadi ini. Ya, dengan saya potong dulu, saya sudah jawab tadi. Bentar dulu Bang. Iya. Sabar dulu Bang. Saya malas Pak jawab balik karena itu saja. Saya belum selesai ngomong Dalilnya Bang. saya setujukan. Bentar Bang Galvin aja, Bang Galvin nanggapin aja, dibantah ya. Iya. Jadi ya, Sang Pencipta itu berfirman kepada Gabriel. Gabriel membawa firman yang isi firman itu adalah perintah. Kemudian disampaikan kepada Bunda Maria. Bunda Maria hamil dan melahirkan Yesus. Begitu. Saya ingin bertanya kepada kalian di sini gitu loh ya. Yang menjadi Yesus ini firman dari Sang Pencipta atau mulutnya Sang Pencipta yang dikandung Bunda Maria? Dijawab dulu, firman atau mulutnya gitu. Silakan. Ini dulu. Satu-satu dong. Menurut saya firman itu adalah Yesus sendiri. Yang menjadi Yesus. Begini teman-teman ya, saya sudah bilang tadi, pada waktu itu malaikat menyampaikan itu kepada Maria. Apa perkataannya di situ? Dibaca dulu. Makanya kalau kalian tak percaya, dibaca dulu. Karena kalau di situ kami memahami firman itu adalah Allah. Roh itu adalah Allah. Nah, yang disampaikan malaikat itu kepada Maria bukan manusia. Tetapi apa perkataan malaikat itu? Coba bayangkan dulu teman-teman, ya saudaraku Islam. Apa kata malaikat itu? Kamu akan melahirkan, ya, dari Roh Kudus. Dan katakan apa mulut Allah atau firman Allah? Karena firman itu Allah, roh itu Allah. Nah, kan itu malaikat yang menyampaikan, bro. Mana pikiran kalian itu? Kenapa membolak-balikkan? Ya, kan? Saya ulangi Pak pertanyaannya ya. Yang saya sampaikan tadi maupun di saya yang kalian bilang. Pak, bisa nggak sih nyambung? Saya baca dulu ya. Nggak nyambung loh ini. Kenapa sih nggak bisa bahasa Indonesia dengan baik? Saya baca dulu datanya ya. Dengerin dulu Pak. Dengerin dulu ya. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Begitu. Jadi Tuhan ini berfirman
Analoginya dia pakai mulut berfirman. Firman ini keluar dari mulut Tuhan. Sebagaimana Yesaya 55:11. Isi firman ini adalah perintah yang dikehendaki yang berfirman. Kemudian bersambung kepada Lukas. Datanglah Gabriel. Selamat siang hai engkau ya yang dikaruniai. Gabriel bertanya kepada Maria. Yehua menyertaimu. Maria belum pernah ketemu malaikat itu. Ia sangat khawatir sebab ia tidak tahu apa yang dimaksudkannya. Tetapi Gabriel segera menenangkan dia. Jangan takut Maria, katanya. Tuhan sangat berkenan kepadamu. Itulah sebabnya bermaksud melakukan perkara ajaib atasmu dan seterusnya, kan begitu. Endingnya adalah apa? Bunda Maria hamil. Ini yang mau ditanya kepada Anda. Jangan kemana-mana. Yang dikandung Bunda Maria itu adalah kehendak Bapa yang berisi perintah atau mulut Bapa yang berfirman. Ini dulu dijawab Pak. Silakan. Silakan Pak JJ. Apa Pak yang mana? Silakan. Jawab dulu dari pihak Kristen. Iya, baik. Ya, saya kira penjelasannya cukup jelas kalau kita melihat dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai pada lompat pada ayatnya 14. Iya. Jadi firman itu sendiri yang telah Allah itu sendiri telah merepresentasikan dirinya melalui, dan Allah itu adalah firman ya. Allah itu adalah firman. Jadi dia menggambar atau dia menyatakan segala peraturannya, kehendaknya melalui perkataan. Nah, dan kemudian berikutnya dia telah merepresentasikan dirinya itu sendiri, yaitu firman dalam daging. Nah, sekarang tentang firman tadi yang dikatakan bahwa segala yang keluar dari mulut Allah itu tidak kembali dengan sia-sia. Nah, sekarang saya mau menjelaskan dalam 2 Timotius 3:16 berkata begini, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, berdasarkan poin itu bahwa segala yang firman yang keluar itu punya manfaat yang cukup luar biasa, secara sungguh sangat luar biasa manfaatnya. Kalau kita mau lihat berdasarkan kacamata 2 Timotius 3:16 ini, iya, bahwa karena firman Tuhan itu bermanfaat untuk mendidik orang dalam kebenaran. Sehingga kalau sudah mendidik maka hasilnya itu tidak akan sia-sia kalau berdasarkan Alkitab. Jadi jangan konotasikan dengan Yesus itu sendiri, justru tidak akan kena. Tadi saya katakan begini Bang ya, gitu. Jadi Allah dalam berfirman mengatakan itu, dia berkata itu mewakili seluruh. Oh, sudah lewat waktu ya? Bang, izin aja dulu Pak JJ. Saya ingin ke Anda Sudah dulu. lewat Yang waktu lain ya? dulu ya. Saya ingin Pak JJ dulu. Kita rapikan dulu gitu ya Pak. Kita rapikan serapi-rapi mungkin supaya kita bisa sepakat dalam tidak kesepakatan itu gitu ya. Menurut Anda arti firman, definisi firman apa Bang? Oke, iya. Firman dulu deh. Apa itu artinya Bang? Bagaimana? Arti firman menurut Anda? Iya. Ya, firman itu kan sebagian besar kalau kita mau lihat itu kan awal kejadian ke dalam penciptaan itu kan segala sesuatu diciptakan oleh Allah dengan hanya berkata. Artinya secara harfiah. Arti secara harfiah. Apa itu arti firman sesuai dengan KBBI? Firman itu perkataan yang keluar dari mulut Allah. Oke. Firman menurut KBBI Bang, kata perintah. Jadi begini, dengerin dulu Bang, kata perintah Tuhan. Ya, kata perintah Tuhan itu KBBI ya. Artinya Tuhan berkata dengan ada kata-katanya bersifat perintah. Setuju ya? Oke. Keluarlah kata-kata perintah justru ini. Itulah Dulu, Bang. Oh ya, siap. Bang. Keluarlah kata-kata perintah lanjut, Tuhan lanjut. ini dari mulut Tuhan. Kemudian di sana perintah itu keluar dari mulut Tuhan, disampaikan kepada Gabriel. Gabriel ini adalah malaikat, begitu ya. Dalam bulan ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea. Inilah firman. Firman itu perkataan perintah kepada Gabriel.
bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk kata, salam hai engkau dikaruniai Tuhan. Apa isi perintah itu? Ya nanti hamil karena kehendak sang pencipta yang berfirman. Pertanyaannya, yang dikandung Bunda Maria ini firman bersifat perintah atau mulut Tuhan atau Tuhan itu sendiri yang dikandung Bunda Maria? Silakan. Mudah toh, sederhana toh Pak? Oke. Silakan. Jadi begini Pak. Ya, silakan. Jadi yang disebut dengan firman itu awalnya adalah dinubuatkan pada nabi-nabi awal, sehingga Yesus lahir itu adalah merupakan penggenapan daripada firman itu sendiri, dan dia itu adalah lahir, firman Pak. yang telah Ini menjadi belum daging lahir, dalam belum lahir, dia Pak. itu disebut dengan verbum scriptura. Pak, belum lahir Pak. Bagaimana? Pertanyaan gini Pak, yang dikandung Bunda Maria itu kehendak Tuhan bersifat firman perintah atau Tuhan atau mulut Tuhan yang dikandung Bunda Maria? Jangan lahir dulu Pak, yang dikandung dulu. Mudah toh Pak? Iya. Saya mau dengan lantang dengan iman saya katakan bahwa yang dikandung oleh Maria itu adalah Tuhan sendiri. Yesus adalah Tuhan karena kami itu iman kami. Oke. Kalau Tuhan yang dikandung Bunda Maria, berarti untuk sementara 9 bulan Tuhan dalam kandungan, betul? Betul Pak? Dikandung Maria itu Roh Ada diam Kudus. dulu Pak, saya sama Pak JJ dulu. Pak JJ sudah mengakui bahwa yang dikandung Bunda Maria adalah Tuhan karena dia berpatokan di Lukas 2 nomor 11, pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi Bunda Maria mengandung Tuhan dan melahirkan Tuhan. Artinya adalah Tuhan Anda pernah berada dalam kandungan 9 bulan, di luar sana tidak ada Tuhan karena dia ada dalam kandungan, kecuali ada beberapa Tuhan. Setuju ya Pak? Bagaimana bisa Anda mau membatasi otoritas Allah dengan pemahamanmu? Anda sendiri yang memasukkan terserah Tuhan dia. dalam kandungan Bang. Dia mau di dalam kandungan, mau di dalam batu, ya dia Tuhan mau-maunya dia. Sekarang Maria adalah orang yang dikhususkan loh Pak. Oke. Firman yang ditulis di Alkitab saja banyak yang tidak percaya. Firman yang nyata jelas dalam bentuk manusia saja kamu masih bertanya-tanya. Ibu sabar ya. Saya silakan dokter. Nanti ada waktunya kalau Bu Cika kalau mau nanggap. Tadi saya suruh nanggapin nggak mau. Tidak lanjut, Mbak. Jadi sekarang Pak JJ artinya adalah Tuhan sendiri yang berfirman itu yang masuk ke dalam kandungan Bunda Maria, kan begitu Pak JJ ya, begitu ya. Nah kalau Tuhan sudah masuk di dalam kandungan 9 bulan, apakah Tuhan di surga masih ada atau udah nggak ada Bang? Allah yang di apa itu Bang tidak berwujud. Sekarang dulu itu pahamin Allah yang sebenarnya itu tidak berwujud dengan saya tidak berwujudnya itu. Yang nggak bicara itu Bang. Ini berbicara dulu. Jangan nyambung. Biar paham Anda. Bapak nanti ditanggapi Bapak. Saya sama silakan Pak dokter JJ Andi. dulu. Nanti Bang Sidik dengan Pak penyebar boleh. Silakan. Ini Pak JJ udah jujur mengakui jadi bahwa begini Bang ya. Yang dikandung Bunda Maria itu Tuhan. Oke, begini Bang. Iya, silakan. Begini Bang. Iya. Silakan Iya. Bang. Jadi begini Bang. Ya, hikmat Allah itu tidak bisa dibatasi oleh siapapun, oleh ruang dan waktu sekalipun. Jadi saya mau katakan begini, prinsipnya yang kami percaya di orang Kristen bahwa Allah datang ke dalam dunia menebus manusia orang-orang berdosa. Maka dia harus menjadi manusia, itu poin pertama. Nah, otomatis yang telah direncanakan bahkan yang telah dinubuatkan dari awal itu dia genapi. Ya, melalui rahim Maria rahim yang kudus, yang rahim Maria yang suci itu, yang tidak berdosa. Maka dari itu dipakailah sehingga melalui Maria itulah tergenapi Yesus lahir ke dalam dunia. Nah, kembali saya katakan tadi bahwa kembali kepada otoritas Allah. Gitu. Bagi Pak Jepri, jangan kemana-mana dulu ya Pak. Pak JJ, sorry Pak JJ. Yang dikandung Bunda Maria itu yang berfirman, artinya Tuhan yang dikandung Bunda Maria, kan begitu. Saya mau nanya kepada Anda, logis banget ini loh ya. Saya mewakili anak kecil aja deh. Apakah waktu Tuhan Anda masuk dalam kandungan, dia tidak terbatas ruang dan waktu? Bisa dijawab dulu di sini?
Bisa Bang? Silakan. Saya ulang ya. Siapa yang mau jawab? Penjelasan awal saya tadi ini yang dimaksud. Dengar dulu Bang. Iya, silakan Bang, silakan. Halo. Iya. Iya, dengar, silakan. Silakan Pak JJ. Oke. Jadi maksud saya begini. Yang Allah itu tidak boleh dibatasi oleh ruang dan waktu, itu lebih menuju kepada otoritas Allah yang maha kuasa, gitu. Natur dasar Allah itu adalah maha tahu, tidak berubah, maha kuasa, ya. Artinya bahwa dia bisa melakukan apapun itu yang dia mau, gitu. Iya, dengerin Jadi dulu yang Pak tadi JJ. maksud saya itu dia tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Itu adalah merupakan bagaimana? Oke Pak JJ, Anda kan yang mengatakan Pak JJ, yang dikandung Bunda Maria itu Tuhan. Jadi Tuhan Anda ini ada dalam kandungan 9 bulan. Saya bertanya, waktu Tuhan Anda dalam kandungan 9 bulan, apakah dia terbatas ruang dan waktu atau tidak? Itu loh saudara. Tidak maksudnya Pak JJ, gitu aja. Jawab. Ya lanjut. Iya, saya kalau itu iya, tetapi maksudnya begini, saya Iya, mengatakan apa? bahwa Iya, Allah terbatas itu atau tidak boleh terbatas? dibatasi, Iya, tidak terbatas, tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Itu kembali kepada otor. Tidak terbatas ruang dan waktu dalam kandungan. Tidak terbatas. Tidak Karena terbatas. dia sang Memang mau sang menjelaskan Maha agak Kuasa. susah ya Bang. Baik, Karena baik. kita Bagaimana kalau tidak terbatas ruang dan waktu gitu ya? Apakah dalam kandungan Bunda Maria itu adalah ruang? Ruang atau bukan? Bukan, itu kan lain tuh. Apakah dalam kandungan Bunda Maria itu ruang atau tidak? Bukan ruang. Bukan ruang. Bukan Kita ruang. paham ruang. Ruang Oke. itu seperti rumah atau lapangan. Kalau namanya di dalam perut itu namanya rahim. Paham nggak? Rahim. Oke. Apakah rahim Bunda Maria Perkataan itu? harus kita jelaskan karena Lucu, kita ini lucu. kan manusia akan Oke, diberikan baik. Tuhan. Jangan Oke. menyalah-nyalakan perkataan-perkataan Oke. seperti itu. Seluas apakah rahim Bunda Maria sehingga Anda mengatakan Tuhan Anda tidak terbatas ruang dan waktu? Seluas apakah Memang rahim tidak Bunda Maria? terbatas. Seluas apakah dengerin? Seluas apakah rahim Bunda Maria sehingga Anda mengatakan Tuhan Anda di dalam rahim tidak terbatas ruang dan waktu? Seluas berapa kira-kira ukurannya? Kalau menurut kamu, kalau di rahim ibu, pernah kamu mengira ruang rahim ibu? Hah? Bagaimana? Kan Tuhanmu pernah masuk di situ, Bang. Iya, kan pikiranmu makanya saya itu kan tanya. tidak cocok dalam Kalau kemanusiaan. kalau Makanya Tuhanmu, perkataan itu, bro. kita berkata-kata itu, kita harus memahami karena kita manusia. Jangan begitu perkataannya. Karena kalau Anda memang sendiri. kau menyangkal Pertanyaan kebesaran Tuhan pertanyaan itu, dia yang lucu terserah juga. kamu. Memang Begitu. Memang Hani kan suka ukur-ukur Lebih baik saya janinnya hargai orang di dalam kata-kata hati cuma mungkin. daripada Ada kamu. penggarisnya. Begitu. Iya. Begini, Bang. Nanti kalau saya bertanya tentang kamu, nanti juga kan membilang begitu. Begini, Makanya saya Bang. bilang tadi saling Gantian menghargai, ya. kata-kata itu kita hargai. Dengerin Pak Kelvin. Yang memasukkan Tuhan dalam kandungan siapa? Saya atau Anda? Menurut logikamu itu tidak sesuai dengan kemanusiaan. Jawab menurut saya. dulu. Yang berstatement Tuhan ada dalam kandungan saya atau Anda? Makanya kalau memang perkataan itu makanya jawabnya. begini saya perkataanmu itu apakah firman Tuhan perkata-kataan seperti apakah ada tertulis di dalam kitab? Saya jawab dulu jawab ini. dulu. Bro. Jawab dulu di mana Yang perkataanmu seperti itu. berstatement Tuhan dalam kandungan Kalian siapa? membuat narasi seperti itu. Saya nggak bernarasi. Di sini Coba Pak JJ mengatakan ada mengatakan. seperti itu. Logikamu Dengerin seperti dulu, itu ada. dengerin. Anda nggak Lebih baik saya nyambung, hargai nyambung Juma sini. karena Juma memang Ini ada kok, logikanya. ini kok tapi diskusinya ayat nggak nyambung bahasa diangkat. Indonesianya ya. Kita ngomongin Iya, apa, Mas. dia ngomongin apa gitu loh. Jawab Bukan aja Pak, diskusi yang ini sesuai namanya. yang sesuai di dalam Bible kan jawab aja Pak, kan gitu bunyinya. Silakan. Kelvin, boleh saya dengerin ya. luruskan tadi. Pertanyaannya, Dengerin, pertanyaan ya. mungkin salah Handi. Kamu Dengerin. kalau bertanya tuh dengan Dengerin, yang dengerin. ragu. Dengerin, Bu Cika. Dengerin dulu. Pertanyaan yang Dengerin. bisa dijangkau lah.
dengerin ya. Dengerin dulu. Menurut JJ, yang dikandung Bunda Maria adalah Tuhan. Menurut JJ, Tuhan itu maha kuasa. Tuhan itu tidak terbatas ruang dan waktu. Makanya saya tanya, waktu Tuhanmu dalam kandungan, apakah dia terbatas ruang dan waktu atau tidak? Jawabannya dia mengatakan tidak terbatas ruang dan waktu. Saya tanya lagi. Makanya Bang Tera saya bisa mengklarifikasi atau bahkan saya bisa belum selesai melanjutkan penjelasan saya. Itu Bang Andi. Nah, apakah rahim Bunda Maria itu berukuran ruang atau memang luas seperti langit dan bumi begitu? Rahim Bunda Maria sehingga dia tidak terbatas di dalam begitu. Inilah pertanyaan yang koplak. Pertanyaan Anda itu koplak. Bukan koplak, Bang, berdasarkan argumentasi Anda sendiri. Kok koplak? Logikakan kekuasaan Tuhan itu. Iya, pertanyaan kamu kesalahan, Andi. Andi, pertanyaan kamu tuh kayak gimana? Kamu ini nanti gila sama dengan aku. Saudara-saudara, jangan kita terprovokasi. Jangan kita terprovokasi. Gimana koplak? Orang sendiri lu yang ngomong Tuhan ada dalam kandungan. Gimana Anda ini? Kau itu. Iya. Siapa boleh menjelaskan tadi apa yang saya tanya ulang ya, dijelaskan dengerin ya. Yang koplak siapa ya, Pak JJ? Yang dikandung Bunda Maria apa? Saya boleh menjelaskan. Enggak, saya jawab dulu, Bang, biar lurus. Pak JJ, yang dikandung Bunda Maria itu apa? Iya. Yang dikandung Bunda Boleh Maria. saya menjelaskan sedikit waktu, Pak? Ya enggak usah dijelaskan. Yang dikandung Bunda Maria Tuhan atau manusia? Kasih waktu Dengar begini, Yesus datang dulu. Itu dia 100% Allah, 100% manusia, Bang. Saya nggak nanya itu, yang dikandung Bunda Maria manusia atau Tuhan? Waduh. Saya jawab Tuhan. Tuhan. Saya tidak tipu. Ya, Tuhan. Jadi bisa saya mengklarifikasi tadi. Kalau Bunda Tuhan, Maria memang Tuhan. Oke. Waktu Tuhanmu dikandung, apakah dia terbatas ruang dan waktu dalam kandungan? Ya, makanya Handi dengar dulu, saya mau menjelaskan secara langsung. Enggak usah dijelaskan, orang lu udah jawab kok Tuhan. Bisa dengar dulu saya Bagaimana kamu menjelaskan? Itu penjelasan saya tadi belum terlalu lengkap. Begini, Yesus datang itu, Tuhan. Yesus datang. Orang itu nggak ditanya. Bagaimana host? Yang lebih berkuasa di sini adalah host. Itu kasih waktu dulu aja Bang sebentar biar enak. Waduh, kau sebelaku-laku seperti host padahal kau cuma tamu di sini. Nanti saya tanya Al-Quran. Menurut Kelvin yang dikandung Bunda Maria Tuhan udah selesai toh? Udah selesai. Yang minta dijelaskan siapa? Kelvin yang ngomong yang dikandung Tuhan. Anda mengiyakan semua. Bang Host, berikan saya kesempatan untuk sedikit menjelaskan, melanjutkan pernyataan tadi saya tadi supaya tidak rancu pemahamannya, Bang. Iya, yang di rahim Maria itu Tuhan, karena dia menjadi manusia. Tuhan. Tapi bagaimana? Oke, bentar, percuma kita jelaskan Pak, karena dia dibentengin dengan ajarannya dia, nggak bakalan bisa terima itu. Lebih baik kamu harus murtad lah. Baru terima. Udah. Pak, ini kan kita lagi dialog. Gak apa-apa, ini cuma lagi dialog ya. Lanjut Bang Jaja dulu, silakan. Pak Jaja silakan 1 menit. Silakan Pak Jaja. Oke, baik. Jadi saya mau katakan begini. Yesus baik. Ya. Jadi Yesus datang itu 100% Allah, 100% manusia. Dia Allah, tetapi dia juga ada manusia. Allah tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Ketika dia di dalam rahim, itu adalah bentuk kemanusiaannya. Otomatis secara biologi ketika sudah ada di dalam rahim, ya walaupun mau embrio atau apa, itu kan secara kemanusiaannya, ya. Jadi yang membatasi itu adalah kemanusiaannya ketika dia ada di dalam rahim. Tetapi Allahnya tidak bisa dibatasi apapun. Begitu. Jadi kenapa dia bisa melakukan itu? Karena dia datang ke dalam dunia menebus manusia, otomatis dia jadi manusia. Kalau dia datang dalam untuk menebus binatang, otomatis jadi binatang. Itu sederhana penjelasannya, Pak. Baik. Jadi dia kalau Bapak saya katakan tadi bahwa Allah tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Gitu. Kalau ada di dalam rahim itu adalah kemanusiaannya, tetapi Allah tidak, kealahannya tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Baik. Udah Pak Jaja. Yang dikandung Bunda Maria itu manusia atau Tuhan atau manusia dan Tuhan. Kamu ini tadi udah jawab lu Tuhan.
Nah giliran Anda menjelaskan kok manusia yang dikandung. Kamu ini nggak ngerti bahasa Indonesia, apa pura-pura nggak ngerti gitu loh. Makanya kalau berbicara itu komitmen dari awal. Kalau sudah Tuhan yang dikandung, kau yang nggak ngerti. Kami orang Kristen dulu. mengimani bahwa Tuhan kami datang dalam bentuk manusia untuk menebus manusia. Paham kau? Saya bilang begitu koplak. Nggak ngerti, bikin diri ngerti lah. Enggak, yang dikandung manusia atau Tuhan? Itulah perkataan kamu koplak. Udah. Kok pertanyaan koplak? Bapak ini dari tadi sabar Bang. Oke. Ingat Bang, Rasanya. jangan sampai Anda kehilangan Roh Kudus. Ya, santai aja. Sekali lagi saya tanya kepada kalian semua, satukan jawaban. Sepakat. Satukan jawaban. Yang dikandung Bunda Maria, manusia atau Tuhan, atau manusia dan Tuhan? Satukan jawaban dulu. Tuhan, satu yuk. JJ. Oke, yang Bapak koplak tadi ini siapa namanya? Silakan, Tuhan atau manusia? Takutnya Bang. Ya, aku mau Bang penyebar, silakan. Dijawab. Manusia atau Tuhan? Bang host dan teman-teman semua, mohon izin saya turun karena mau ibadah. Gitu. Bang host, teman-teman semua, saya mohon izin mau turun karena mau ibadah. Sebentar, oke silakan turun. Ibu Cika, udah yang waktu dikandung mau ibadah ini Bang. Yang dikandung Bunda Maria, manusia atau Tuhan? Bapak-bapak, saya sudah turun intonasinya. Nanti kita diskusi lebih lanjut Pak. Oke, makasih Tuhan Pak. yang mau menjadi manusia. Jadi dia Tuhan kan? Oke, Dia Tuhan juga. Tuhan pada dasar. Handi, begini Handi. Ya udah selesai, Handi, ngapain? Ya tunggu saya ngomong sedikit sama kamu. Iya. Banyak orang gila, semakin gila, semakin tinggi otaknya dengan pertanyaan-pertanyaan begini. Makanya saya bilang kalau pertanyaan begini kalau tidak udah jadi jelaskan juga, tapi kamu tidak mengerti. Bu Cika, jawab aja dulu Bu Cika. Saya curiga kamu ini seperti Agung nantinya. Yang dikandung Bunda Maria apa Bu Cika? Tuhan atau manusia? Nggak bisa jawab kan? Nah, terus siapa yang gila nih? Ya Tuhan. Ya Tuhan lah. Tuhan, baik Tuhan. Ya udah sepakat. Yang hidup. Oke. Ini Handi. Udah sepakat Tuhan udah. Di Alkitab aja manusia banyak yang tidak percaya, makanya dia berinkarnasi menjadi manusia. Itu fakta jelas supaya manusia melihat bahwa ini firman ini hidup. Kita belum bicara makanya saya jelaskan lahirnya. memang supaya kamu paham, supaya ganti topik yang lain supaya seru juga dan enak. Nggak bisa, ini topiknya dari awal. Kamu juga. Baik. Topiknya tadi dari awal adalah sebagaimana yang diterangkan tadi Bang Juma di Mazmur 3359, Yesaya 55:11. Gitu ya. Apakah yang keluar dari mulut Tuhan? Yang firman ini adalah perkataan kehendak perintah sampaikan kepada Gabriel menemui Bunda Maria, atau mulut Tuhan itu sendiri masuk ke dalam rahim Bunda Maria? Jawaban Anda seragam bahwa yang dikandung Bunda Maria adalah Tuhan sendiri yang berfirman itu. Kan begitu tadi. Ya. Oke. Nah, selanjutnya adalah Selanjutnya adalah kalau Tuhan yang berfirman itu yang dikandung Bunda Maria, apakah Tuhanmu ini terbatas ruang dan waktu dalam kandungan atau tidak? Jawaban Anda tidak terbatas ruang dan waktu. Saya tanya lagi, seluas itukah kandungan Bunda Maria sehingga bisa bebas tidak terbatas ruang dan waktu? Anda puyang menjelaskannya. Anda mengatakan saya koplak. Bisa diukur oleh penggarisnya Handi. Kalau penggarisnya Handi itu bagus dan bisa mengukur waktu itu, pasti bisa diukur. Saya belum pernah melihat kandungan wanita itu seluas segede tangki Pertamina, belum pernah. Gitu ya. Di situ aja dalam tangki Pertamina begitu yang segede itu yang ada di Pelumpang Jakarta itu, kalau masuk di situ dia terbatas ruang dan waktu, apalagi rahim perempuan. Artinya adalah Tuhanmu di dalam kandungan itu terbatas ruang dan waktu, gitu loh. Gini, akal lu pakai akal, jangan iman aja. Akal, dulu. Ya, oke. Bagaimana akalnya bisa Nabi membela bulan? Coba dulu logikanya bikin. Sementara bulan di atas, Nabi di bawah.
Bukan Nabi yang memberi. Bikin logikanya. Bukan, Iya. bukan begitu. Bikin Itu logika sudah di- Anda, coba. Udah Kamu jawab boleh ya? Iya, Kasih udah Bang diteliti kok Sidik. ditemukan. Bang itu kasih Bang Sidik dulu sebentar dia. Oh ya, ayo Sidik mau nanya mau jawab. Gak apa-apa, lanjut Bang Kores, silakan lanjut Lari sedikit lagi. kemana-mana ini. Lanjut. Ya, kalau misalnya kaum beragama ya, baik Kristen maupun Islam, Islam aja. Yang namanya mujizat udah pasti nggak masuk akal, ya. Yang namanya mujizat udah pasti nggak masuk akal. Kalau konsep ketuhanan harus masuk akal, gitu loh. Saya turun dulu. Siapa ini namanya? Ernest. Itulah mujizat itu jawabannya. Dengar itu apa? Mujizat Andi, kok dalam itu kandungan. Tuhan kok mujizat. Tuhan kuasa kalau Tuhan. Aduh. Saya pamit dulu teman-teman. Nah sekarang gini, aku pengen tanya ya, aku pengen tanya, aku mau closing, aku pengen tanya kawan-kawan, dikit. Ya, aku pengen tanya dikit aja. Yesus itu ada di dalam Bapa ya? Iya nggak? Yesus ada di dalam Bapa ya? Yesus itu. Siapa yang mau jawab silakan. Dari pihak Kristen. Yesus di dalam Bapa. Bapa ada dalam diri Yesus, aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Nah itu tuh, Bapa di dalam aku itu. Ya, bener ya? Ya, Nah oke. kalau Lanjut. gitu, kawan-kawan kekristenan, Bapa ini tuh planet bumi sebenarnya. Ya, Dapat dari mana? Pemahaman kamu. Begini saya turun teman-teman karena ini kan Tuhan kami, narasi saya dengan ada juga tertulis, saya sampaikan saja bagi teman-teman ya. Kalau memang ada begitu ya saya tidak memaksa ya. Jadi begini Tuhan kami dari semula dia menyelamatkan manusia supaya manusia menjadi hidup kekal kembali, supaya tidak manusia mati selamanya karena dosa. Jadi dia menjelma menjadi manusia, bukan menjelma menjadi batu untuk menghapus dosa batu ya, begitu ya. Karena ada juga iman-iman yang lain mengatakan ini dia menghapus dosa. Tetapi yang menghapus dosa hanya Tuhan saja. Itu terima kasih teman-teman telah. Tahan dulu Bang, saya dinaikin terakhir dari saya. Anda. Oke. Terakhir, Pak Kelvin. Lain kali baterai saya Tahan low dulu, beda. satu setengah detik. Apakah Tuhan Anda itu anaknya Bunda Maria? Terakhir Bang. Apakah yang Anda tuhankan sekarang adalah anaknya Bunda Maria? Silakan Pak. Jujur aja nggak apa-apa. Anak Maria. Iya. Kalau dibilang anak Maria tak ada tertulis di situ. Apakah yang Anda tuhankan itu adalah Yesus anaknya Bunda Maria? Ya, Yesus lah, bukan anak Maria. Loh, Yesus kan ibunya Maria. Iya, tapi Ya. bukan anak Maria. Anak-anak Bang, yang dilahirkan Bunda Maria siapa? Iya, lain kali kalau di kitabmu itu putra Maria, kalau kami bukan. Jadi ibunya kan? Yesus namanya siapa? Makanya jangan dibawa di situ, Abang. Ibunya Nanti Yesus di situ namanya siapa, Bang? Saya sudah paham Bang, semua Bang. logika-logika Bang, ini. ibunya Yesus Karena namanya siapa? kita ini dua kitab loh, dua Bang, kitab. ibunya Yesus di kitab. Makanya kalau kita berbicara itu dengan menghargai. Ibunya Yesus Kami di sudah kitab Anda menjawab, itu namanya kalian tidak siapa? menghargai. Itu soalnya Bang. kalian di room ini. Coba kalian Bang Kelvin. Bang Kelvin, ibunya Yesus namanya siapa? Maria. Maria. Apakah Bukan anak Maria Maria, ini? bukan apakah- Mariam. Iya Bukan Maria. Mariam, ya. Bukan Bunda Siti Maria. 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 Iya. Ya, apakah Tuhan Anda itu? Iya, dengerin. Apakah Tuhan Anda itu sampai detik ini anaknya Bunda Maria yang Anda tuhankan? Iya, saya bukan bilang itu. Anak, saya tak pernah bilang itu anak tidak bisa. Tak ada Jadi yang Bunda Maria tertulis. nggak Kalau punya ada anak, tertulis namanya seperti Yesus. itu ya silakan. Bagaimana saya jelasin sama kamu? Karena kamu narasi seperti itu, tidak ada tertulis. Bunda Maria bro. itu punya anak namanya Yesus, Bang. Iya, Di mana ayat? dilahirkan Coba dulu. Maria. Hanya dilahirkan Apalagi loh. dilahirkan Bunda Maria. Ya, jadi Apalagi? Bunda Maria, jadi Bunda Kamu Maria tidak bawa-bawakan Oke. di kitabmu, bro. Karena Oke, di baik, saya di tanya dulu bro itu, sekali lagi ya. anak Bunda Maria. Dengerin. Yang dilahirkan Jangan Bunda bawa Maria itu, itu, sudah paham saya, loh. yang dilahirkan Bunda Maria itu anaknya atau anak orang lain? Ya, dari posisi seperti itu, kalau sudah menjadi manusia, tak pernah kami bilang dari ini anak Maria, tidak. Yang dilahirkan Bunda Maria itu anaknya Bunda Maria atau anaknya orang lain?
Itu Allah Bapa itu yang inkarnasi Gimana itu, sih bro. bahasa Indonesia ini orang ini? Iya, Susah makanya ini memang. perkataannya itu disusun dengan baik-baik, makanya boleh kita jawab. Karena susunannya tidak ada logikanya dalam Alkitab kami. Kenapa jadi nggak ngerti pada bahasa Indonesia sih di Walaupun sini kalian ya? pecah kepala, Dengan imanmu. Enggak, saya nanya Anda, yang dilahirkan Bunda Maria itu, ya, yang taruh di palungan dibungkus kain lampin, itu anaknya Bunda Maria atau anaknya orang lain? Saya bertanya sama kamu. Hei, Iya, saya bertanya sama kamu dulu. Mana ini? Logikamu seperti itu tadi bilang anak Maria. Iya. Ada tertulis di situ ada. Ada tertulis kok. Di mana ayatnya? Coba. Maria ya melahirkan di itu seputar kan melahirkan saja tapi tak pernah anak. Oke. Yang disebut anak itu anak Allah. Ya betul kan? Jadi Bunda Maria nggak punya anak. Iblis saja dia bilang engkau anak Allah. Bunda Maria nggak punya anak. Allah yang maha tinggi. Mana ini orang ini? Jangan frame seperti itu. Maria melahirkan anak. Saya pun mengerti kata-kata kalian ini. Ya, ntar dulu Pak Kelvin. Iya. Pak Kelvin. Makanya harus hati-hati Om Kelvin. Mereka pertanyaan-pertanyaan mereka tuh menjebak orang Kristen kalian terima di untuk masuk ke akhirat. Islam. Kondusif dong, Saya jamin itu. Demi Tuhan Yesus, saya jamin perkataan kalian akan kalian sudah terikat dalam perkataan di tubuh kalian sendiri. Terikat. Kok terikat? Om Kelvin, kalau iman kita tidak kuat, kalau gabung seperti begini, kalau iman kita nggak kuat, banyak orang banyak orang pindah keyakinan. Nggak usah pindah Bu, kalau jangan iman pindah Bu. kita kuat, iya. Dengan pertanyaan-pertanyaan mereka ini banyak sekali, banyak yang orang begini, teman-teman, dari awal makanya kita tuh harus mempunyai iman yang kuat. Teman-teman saudaraku, begini teman-teman, dari awal baru masuk percuma saya di saja baru pertama kali masuk di firman ditulis di Alkitab saja. Mereka tidak percaya, apalagi firman yang hidup. Biarin dia berdua. Firman yang hidup juga mereka tidak percaya. Bagaimana mungkin ini terjadi? Ya ampun, para ini nih kakak-kakak di sini. Ya benar kakak dengarkan dulu. Biarin dia berdua, curhat berdua dia. Karena saya mau turun nih, baterai saya sudah lowbat. Begini teman-teman, dari awal tadi baru masuk saya di room ini karena saya dengar-dengar. Tapi dari perkataan yang teman-teman saudara kita yang ada di sini, semua saya hargai. Tetapi karena bolak-balik, jadi saya kesalah, ya. Bolak-baliknya salah. Karena dia aku dirinya salah. Kita kalian itu tidak ada tertulis, bro. Jadi kalau saya nanti bawa di kitab abang yang imani, jangan-jangan nanti kita saling menjadi. Tapi bagi saya hargai iman sesama. Karena yang perbedaan ini kita hargai. Jadi kalau begitu terus, kan rusak juga. Udah, Bang. Kepanjangan, Bang. Rusak pikiran kita. Bang. Karena ini menuju kematian dan kehidupan selama-lamanya. Oke, saya baca data dulu ya. Saya bacakan data di Bible Anda nih ya. Dengerin. Dengarkan dulu kan, saya mau turun. Kepanjangan ngomongnya nggak nyambung. Iya, hanya kan Anda statement saya, bukan mau ada soalan tadi, statement saya saja. Saya mau turun. Begini teman-teman ya, kalau ini terus, jadi ini kan tentang iman. Iman itu adalah ada tujuan. Tujuan apa? Hidup kita atau mati atau selamat. Begitu ya teman-teman. Jadi kalau memang itu ya kita sama-sama kita tangguhlah. Udah ya, mungkin aku tangguh dengan apa yang kau ucapkan. Terserah kalian saja. Oke. Terima kasih ya Bang Juma. Terakhir dari saya ya. Kami di sini berargumentasi sesuai data yang ada di Bible loh. Lukas 2 nomor 11 yang Anda bawakan barusan. Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Artinya apa? Bunda Maria itu melahirkan. Pada umumnya perempuan yang melahirkan itu, yang dia lahirkan adalah anaknya sendiri. Berarti di sini Bunda Maria punya anak kandung namanya Yesus, begitu. Giliran kita tanya, apakah Bunda Maria punya anak? Katanya bukan.
Yesus itu adalah anak Allah begitu. Padahal Bunda Maria melahirkan begitu. Ini akalnya bahasa Indonesianya gitu loh. Kita Bunda Maria melahirkan, dibilang anak itu bukan anak dia. Oke. Ini loh, akal dong. Kenapa sih akal nggak mau dipakai gitu? Jangan diparkir dong. Oke. Bahasa sederhana kok diparkir gitu kayak gini. Waduh, memalukan loh teman-teman. Oke. Kenapa takut mengatakan Ya, itu bahwa cuma melahirkan. Oke, sebentar. Aku sapa dulu yang baru masuk. Bentar. Selamat sore Bang Cahaya apa nih? Cahaya Tuhan. Selamat sore Bang. Itu aja boleh dari dulu. Iya. Selamat sore Bang Cahaya Tuhan. Yo, selamat sore. Assalamualaikum. Selamat sore Bang Paulus. Bang Paulus. Oke. Sore. Bang Juma mau nambahin Bang Juma. Selamat sore. Ya, langsung kembali lagi deh. Saya capek bener-bener nih. Saya harus kursus bahasa Indonesia lagi deh. Bang Juma, meong. Boleh saya bertanya kepada semua? Oh, Bang Paulus ya, silakan. Oke, ini pertanyaan saya mau bertanya kepada Bang Zuma ya. Begini, apakah Allah itu tahu kalau kita manusia akan saling berdebat dan berselisih paham tentang siapa Yesus itu, Pak Zuma? Bisa Pak Zuma jelaskan ke saya? Bang Juma masih monitor nggak ya? Iya, Bang. Abang monitor, Bang. Oh, Bang Sidik dulu ya, Bang Andi ya, biar jawab ya. Iya, silakan. Bang Andi, Bang Sidik silakan, Bang. Iya, gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kursus bahasa Indonesia Pak Sidik. Ya, bagaimana Pak? Bang Andi minum itu kopi campur Masako dikit ya, lanjut. Halo Bapak. Ya begini Pak, apakah Allah itu tahu kalau kita ini manusia akan saling berdebat gitu Pak, akan saling berselisih paham tentang siapa Yesus itu Pak? Bisa Ya Allah. Bapak jelaskan Pak? Ya Allah Maha tahu Pak. Dari semua apa yang terjadi itu Allah Maha tahu. Gimana Pak? Tapi kan kita di sini Pak diskusi. Kalau dia dengan- Maha tahu, kalau dia Maha tahu kan pasti dia kenapa dia membuat skenario seperti itu Pak? Seperti Yesus dilahirkan oleh wanita suci yang bernama Maria gitu Pak. Bisa Jadi kalau- dijelaskan? Oke. Jadi di dalam Quran surat Al-Burud ayat 16, Allah Maha berkuasa berbuat apa yang dikehendaki, Pak. Nah, dari situ kita lihat gitu loh. Ya kan? Kita bisa rangkai dari Nabi Isa gitu kan? Nabi Isa di dalam Islam. Nah, terus kalau Bapak mengatakan, maaf kata saya harus langsung komparasi ya. Kalau Bapak mengatakan bahwasannya Kristen itu Nabi Isa mengenal Kristen atau Yesus mengenal Kristen, ya saya rasa di dalam Bible Bapak tidak ada tertulis gitu loh. Dan kalau kita lihat dari fakta sejarah Israeliat, ya itu mungkin kita bisa maju ke depan gitu loh. Kan gitu. Nah gitu Pak. Jadi dengan adanya seperti yang dikatakan tadi Bang Oh Guru berarti Bazuma Allah itu sudah tahu Pak ya bahwasanya kita. Bagaimana Pak? Halo Pak, Cek ya nggak lanjut Pak. kedengaran suaranya Bapak. Nah gimana Bapak? Pak, berarti dari penjelasan Bapak tadi itu kalau Allah itu Maha tahu, berarti dia tuh sudah tahu Pak ya kalau bakalan di dunia ini kita ini bakalan berselisih paham gitu, berdebat gitu masalah Nabi Isa atau Yesus ini Pak. Allah Maha tahu Pak. Ya jadi di sini makanya kita berdiskusi Bapak, kita adu data kan gitu ya. Nggak masalah sih Pak kalau kita berdiskusi, kenapa Pak dengan itu? Iya betul. Silakan pertanyaan lain Bang Paulus, apa dari Bang Cahaya Tuhan ya, silakan. Mungkin bisa ditambahkan Dokter Andi, silakan Dokter. Ya Dokter Bang Andi. boleh. Lagi ngopi deh Mas Ako. Oh lagi ngopi ya. Mungkin maksud maaf ini Cahaya.
Mungkin Gerunda. Apa? Oh, itu berselisih paham. Iya. Gitu ya. Begini ya bro, kita ini manusia itu diciptakan dengan manusia yang paling malu yang paling sempurna yang diciptakan. Kita punya akal. Kita punya kebebasan. Kebebasan kita itu sebagai umat Islam itu supaya tidak kebablasan gitu ada tuntunannya. Tuntunan itu ada yang membawakan Nabi Muhammad SAW, ada Al-Quran dan ada hadis. Supaya kita tidak berpikir bebas. Kami di dalam Islam tidak pernah berselisih paham siapa Nabi Isa alaihissalam. Nah kalau Anda keluarkan secara ekstern gitu, kenapa berselisih paham? Ya itulah karena manusia ini bebas menentukan pilihannya. Pilihan kami sebagai umat Islam jatuh kepada Al-Quran dan hadis. Sebagaimana diterangkan surat Ali Imran 105. Dan janganlah kalian setiap orang-orang berpecah belah dan berselisih setelah datang kepada mereka penjelasan-penjelasan dan bagi mereka itu azab yang pedih begitu. Surat Hud juga demikian ya, dan mereka senantiasa berselisih kecuali orang yang dirahmati oleh Allah. Jadi orang yang berselisih tentang Nabi Isa alaihissalam di azab yang pedih begitu. Kami di Islam tidak akan pernah berselisih paham tentang Nabi Isa alaihissalam. Nah, kalau kita bawa ke dunia lintas agama pasti kita berselisih gitu. Karena oknum yang sama begitu. Ada yang dituhankan, ada yang tidak. Ada yang mati disalib, ada yang tidak begitu. Disinilah letaknya bagaimana kita menyampaikan argumentasi berdasarkan data dan fakta. Dan kami diperintahkan berdebatlah sebaik mungkin. Udah wila sabil rabbika bil hikmat. Kami menyampaikan secara hikmat tadi. Anda bisa saksikan tadi. Ada nggak hujatan yang saya ucapkan? Semua sederhana, mudah dimengerti. Ya, yang berselisih silakan aja berselisih. Itu hak Anda dan masing-masing orang bertanggung jawab. Kira-kira begitu. Terima kasih Bang Andi. Ya silakan dari pihak Kristen lagi bertanya boleh. Saya mau bertanya tentang kalian kan tadi bicaranya soal Yesus kan. Saya bisa bertanya tentang Nabi Muhammad. Silakan. Oke. Nabi Muhammad nih bapak mamanya nama siapa? Orang tuanya. Dokter Andi atau saya? Bapaknya namanya Abdullah. Ibunya kalau nggak salah. Ya, ibunya Siti Aminah. Nah, jadi apa lagi? Boleh saya tanya satu-satu bisa? Bisa satu-satu? Oke. Bentar dulu kan Saya tanya satu lagi. pertanyaanmu, satu pertanyaan saya bisa nggak? Tunggu, saya tanya. Oh, kok takut Kenapa sih? tadi pertanyaan kayak gitu? Kamu nanya soal ini dijawab. Saya belum bertanya Bu, dari tadi saya belum ngomong. Bang Sidik belum Tadi saya baru ngomong nih. Baru ngomong, ya kan? Bisa nggak satu-satu ibu tanya, satu saya tanya gitu loh, supaya adil gitu ya? Boleh? Kalau boleh saya tanya nih, kalau nggak boleh ya nggak usah. Bisa nggak? Aku dulu bertanya. Ini Bang. Bentar dulu dong. Bentar dulu dong. Gimana sih? Siapa? Bagaimana? Nggak ada nabinya. Coba. Bagaimana? Bagaimana? Penyebar putus-putus suaranya Pak penyebar. Wujud seperti apa? Apa yang mau ditanya wujud? Fotonya, gambarnya atau Ya, apa Pak? wujudnya- Jelaskan dulu. Ya betul. Wujudnya sebagai Karena manusia Nabi Musa seperti wujudnya- kita ini. Iya. Wujudnya Nabi kalau- Muhammad, kalau Nabi tetapi Musa kan- jabatannya sebagai nabi beda sama kita ini sebagai utusan Allah. Ya Nabi Musa kan ada gambarnya, Nabi Nuh kan ada gambarnya, Nabi Ibrahim kan ada gambarnya. Kenapa bawa Nabi Mana gambarnya? Anda tidak Sebentar, ada? mana gambarnya Ibrahim? Ada di buku. Mana? Ada di buku. Buku mana? Buku mana? Analisa harus punya data Pak. Larang aja lu ah. Mana gambarnya Musa? Larang aja lu ah. Harus bawa data. Ini di Mana? ayat Orang ini. Yudaisme sendiri yang punya kitab bagaimana mengimani Taurat itu nggak pernah menggambarkan Nabi Musa. Mana lu ada aja lu ah. Silakan pertanyaan lain. Silakan. Mana? Bisa itu. Pertanyaan lain. Saya sedikit dulu. Mana Ini, gambarnya? saya mau tanya Tarik kalian, dulu, saya mau tanya Bu. kalian. Tarik dulu Saya mau ucapannya tanya itu. kalian aja space tentang langsung Tarik jawab dulu aja. ucapannya. Asik. Nabi Musa nggak ada gambar, Nabi Ibrahim nggak ada gambar, nggak ada. Sekarang gambar Yesus ada. Mana gambar Yesus? Mana? Yang mana? Itu di rumah saya ada. Asli itu asli. Mau asli mau enggak itu ada. Itu asli atau tidak? Iya, kami yakin dengan itu. Terus kalau yang di Korea atau yang di Jepang itu mata sipit beda lagi gimana Pak? Yang di Afrika beda lagi kayak gimana tuh? Nah, pokoknya kami yakin dengan ini yang ada ini di masalah pokoknya ini. Pokoknya.
Kalian nggak percaya menunjukkan nabinya seperti apa? Begini, tidak ada perintah untuk dilukiskan, tidak ada perintah dari Nabi Muhammad SAW. Islam tidak dibangun dengan hayalan, Tidak ada perintah, Pak. Nah, buktinya seperti sekarang ini banyak viti-viti yang menarasikan tentang gambarnya Yesus, kan gitu, lompat-lompat, malah dibuatin vitinya di gereja loh, sambil keadaan ya apa ya dibuat prank gitu. Nah, begitu dibuat juga sama orang-orang Barat di dalam gereja loh dibuat. Nah itu, Pak. Makanya tidak ada, yang pasti tidak ada perintah dari Nabi Muhammad untuk melukiskan dirinya, itu aja. Oke, clear ya. Mbak Cika, silakan. Iya, saya mau tanya, ini Yesus, ini Nabi Muhammad kan dikandung dari manusia-manusia kan, berarti berdasarkan hawa nafsu kan, manusia kan, ya kan, Ya. berarti dia manusia total. Jadi bedanya, ini hanya bedanya saja. Bedanya dengan Yesus tuh dilahirkan tanpa hawa nafsu. Berarti kita sudah bisa paham bahwa Yesus itu adalah memang Tuhan. Di dalam pikiran kita kan? Iya. Ini Betul. ini benar kan? Ini benar. Iya, betul. Kenapa Betul. sampai kalian itu percaya dengan Nabi Muhammad? Nah, itu pertanyaan yang harus kalian jawab. Silakan Dokter Handi, silakan. Kita percaya Nabi Muhammad SAW itu karena Nabi Muhammad itu menerima wahyu Al-Quran, kita percaya. Kenapa kalau kita percaya begitu? Dia manusia yang dipilih di muka bumi ini, diberi wahyu, dia nabi, dia rasul, begitu. Sebagaimana kami percaya Adam, kami percaya Nabi Musa, kami percaya Nabi Ibrahim. Itu kami percaya. Alasannya itu tadi, karena Nabi Muhammad adalah nabi rasul, membawa Al-Quran dan hadis, memberi contoh, suri tauladan, rahmatan lil alamin. Gitu ya. Nah, ini kedua nih. Boleh saya sebentar dulu bolehnya, taruh gitu ya. Hawa nafsu. Saya mau nanya balik, apakah Yesus punya hawa nafsu? Dia orang suci. Makanya punya atau tidak? Tidak ada. Gini loh, dia firman, Saya tanya punya atau tidak, dijawab aja. Dia bukan manusia seperti kamu yang saya nggak nanya itu. Dia bukan manusia. Dengar, dia bukan manusia ini seperti Krishna kita. kalau ditanya muter-muter ya. Itu jawabannya. Dia bukan seperti Anda manusia. Saya nggak nanya itu seperti dia bukan punya atau seperti tidak. yang Udah. Punya Tidak ada. hawa nafsu atau tidak? Tidak ada. Tidak. Oke, baik. Apakah kalau ada laki-laki tidak punya hawa nafsu itu laki-laki sempurna atau cacat? Maka dari itu kena dia. Dia manusia bukan seperti Anda yang punya hawa nafsu, Kakak. Ya ampun. Makanya kalian itu dijelaskan secara baik. Kalian tidak akan paham yang mengerti tentang Alkitab kita tuh orang Kristen saja. Apakah kalau ada bertanya seperti ini tidak akan pernah dapat titik temunya karena kalian sebelum mendalami Alkitab itu sendiri. Singkat-singkat kita ya. Begini Bu, dengerin dulu. Yesus itu laki-laki sejati, laki-laki sempurna, ganteng begitu. Apakah Yesus ini menyukai perempuan atau tidak? Tidak. Apakah dia sempurna? Dia dari Roh Kudus, bukan dari daging. Saya nggak nanya dari mana. Apakah Yesus sempurna? Dia sempurna. Dia Baik. firman, Kakak. Dia tuh bukan manusia seperti kita yang kamu tanya langsung kita menjawab gitu. Dia tuh bukan manusia seperti kita. Seperti kamu yang ada pikirannya seperti ada hawanya nafsunya. Iya. Dia tuh tidak bisa dipikirkan oleh akal sehat itu. Terakhir dengerin. Kalau ada laki-laki ganteng, laki-laki sejati, dia tidak menyukai dan tidak punya hawa nafsu terhadap perempuan, ini normal atau tidak normal? Dia menurut kamu pikiran kamu. Kita kan udah jelaskan. Yesus itu firman yang hidup. Makanya kalau kamu tidak percaya Alkitab, dia muncul sebagai manusia juga, kamu tidak mau percaya gimana? Normal atau tidak normal? Mendalami firman Tuhan itu, mendalami terus. Jangan Bang Suma ngomong-ngomong ngerocos. Semua ini tapi tidak ada titik temunya.
yang kalian tangkap dari situ. Yang ngomong-ngomong panjang lebar juga kalian Dokter Andi, itu. satu menit Makanya ya, kalau Dokter Andi. tidak tahu tentang Kristen, kalian jangan ngomong-ngomong, hanya tanya itu Gini, pertanyaan Cika. itu saja. Ini Giliran kan saya kamu tanya, tadi kalian- bertanya, kalian saya tidak sudah bisa jawab. menjawab. Oke, saya kan tanya nih satu aja. Gini, kamu kan tadi bertanya tentang ayah dan ibu Nabi Muhammad, saya sudah jawab. Nah, sekarang saya tanya ya, Paulus itu nama bapaknya dan ibunya siapa? Silakan kamu jawab. Yang kau imani 14 surat Paulus. Silakan. Oh, yang jawab lain saja. Soalnya ini nggak pas Kapur tuh satu ini. lompat. Satu lompat. Silakan jawab. Namanya ibunya Paulus dan nama bapaknya siapa? Diminten. Jujur saya tidak tahu. Ini jujur saya Jujur tidak tahu. apa? Ya jawab aja. Tadi saya jawab. Jawab aja. Iya, saya ngomongnya Iya, Yesus siapa dengan namanya? Nabi Muhammad yang kau percaya. Tidak, Saya ngomong siapa namanya? Saya cuma tanya kalau siapa kamu- namanya. kalau kamu Siapa tahu, namanya kamu silakan bapak? beritahu. Jangan Bapaknya kamu Paulus mengalihkan namanya pembicaraan siapa? saya. Ibunya Paulus namanya siapa? Yang surat 14 Jangan surat kamu itu yang kau mengalihkan. imani. Saya kan bertanya Iya, tentang Muhammad yang kau Roma, percaya dengan Galatia, Yesus yang saya Efesus. Nah, percaya. siapa namanya bapak Paulus itu? Nama bapaknya, ibunya siapa namanya? Belum, saya belum tahu. Yang bisa menjawab Kristen di sini silakan menjawab. Silakan Bang Cahaya Tuhan diberi kesempatan Bang Sidik. Bang Cahaya Tuhan silakan. Tambah tadi jawaban untuk Bu Sika itu. Kenapa orang Islam kok percaya Nabi Muhammad? Maaf ya sebelumnya. Begini Bu, seandainya Nabi Muhammad di tempat kelahirannya tidak dikenal sebagai Nabi, maka kami tidak perlu mengimani beliau sebagai Nabi. Nah sekarang pertanyaan saya, bagaimana dengan Anda yang percaya sama Yesus sebagai Tuhan padahal di tempat kelahirannya beliau tidak dikenal sebagai Tuhan? Bagaimana itu Bu? Silakan. Tergantung dari mereka mau percaya atau tidak. Oh Bang Cahaya Tuhan Islam ya, ya lanjut. Jadi tidak tahu ya, bentar ya saya potong izin sedikit ya. Bang saya izin sedikit. Jadi tidak tahu ya, itu namanya ibunya Paulus sama bapaknya, nggak tahu ya Cika. Terus surat-surat yang kau imani itu dasar orang tuanya nggak tahu namanya siapa, dari mana kemana gitu kan? Nah, Saya kan tanya. terus surat-surat Saya tanya enggak, jangan saya tanya, kamu tanya gitu loh. Terus surat-surat yang kau imani itu surat-surat Paulus, 14 surat Paulus itu, Galatia, Roma, Efesus itu, terus yang membawakan surat-surat itu keturunannya kamu nggak tahu sanatnya, keluarganya, bapaknya pun namanya kamu nggak tahu, gimana ini? Nah, coba minta bantuan noten-noten yang dibahas, suruh taping siapa namanya. Ini Bang Paulus tahu kali nggak ini? Silakan. Call the friend ya, call friend ya. Nggak tahu gitu. Lanjut, biar Bang Paulus. Ini kan Paulus tuh Bang, dia kan dia tahu, dia kan ada bapaknya dia Bang. Asalnya aja, Ibu Cika asalnya aja dia nggak tahu dari mana. Silakan lanjut Bang Cahaya, silakan. Dia nggak bisa menjawab sesuatu. Memang gak ada jawabannya. Bang Juma. Bang Juma doa nih lanjut. Bagaimana mau menjawab gak ada jawabannya? Bang Juma kepada Nabi Muhammad karena beliau di tempat kelahirannya dikenal sebagai Nabi. Kami percaya Al-Quran sebagai kitab suci karena di tempat kelahiran beliau dikenal sebagai kitab suci. Nah sekarang bagaimana dengan ibu yang mengimani Yesus sebagai Tuhan padahal di tempat kelahirannya nggak dikenal sebagai Tuhan, dan perjanjian baru dianggap sebagai kitab suci padahal di tempat kelahiran beliau nggak dikenal sebagai kitab suci? Bagaimana itu Bu? Silakan. silakan kalau Mbak Cika, kalau nggak Bang Paulus, sambil nunggu teman yang lain ya, lanjutkan. Silakan. Waduh, belum ada jawaban. Kalau belum ada jawaban saya tambahkan sedikit ya. Sini yang kalau Nabi Muhammad bapak dan ibunya ya jelas, sanad keturunannya sampai sekarang loh. Sanad keturunannya itu jelas. Lah wong Paulus namanya, bapaknya juga Kristen ini nggak tahu loh. Bapaknya namanya nggak tahu, ibunya namanya nggak tahu.
Wah, gimana tuh piye? Udah lompat. Masih ada. Kirain udah lompat. Mungkin Bang. Kurunda udah aktif. Udah itu udah. Aku kalau Bang Sidik tahu ya namanya bapaknya ya? Wah, gak tahu. Gak tahu juga. Wah, piye tuh? Saya belum. Sabar. Ada tamu soalnya. Dengar. Dengar saya ini bertanya. Saya bertanya di kalian. Tentang Nabi Muhammad dengan Yesus. Itu saja. Jangan lempar-lempar pertanyaan tuh yang di sana lagi. Jawab aja pertanyaan saya. Terus itu surat yang kau imani itu Paulus itu dikatakan rasul dalam keimanan kalian dikatakan rasul. Saya tidak percaya Paulus, saya percaya Nabi Yesus. Tidak percaya Paulus. Berarti sudah tidak kamu imani lagi ya Roma, surat-surat Roma, Efesus, Galatia ya, betul ya? Betul nih, jangan bohong nih. Nah, meong. Ibu Darni, siapa sih namanya ini Ibu Cika? Kalau Yesus Mesia, kamu bandingkan dengan para nabi, tidak baiklah membandingkan para nabi itu. Semua para nabi itu ya diberi kitab di zamannya, begitu ya. Tapi kalau Tuhan kau bandingkan dengan nabi atau rasul, alangkah rendahnya Tuhanmu kau bandingkan dengan manusia. Itu loh Bu, mikir dulu ya. Jadi mau dibawa kemana ini? Seperti judul lagu. Mau dibawa kemana begitu? Ya. Semalam dari mana? Semalam berbuat apa? Dengan siapa kau berbuat kan begitu? Kira-kira liriknya begitu gitu loh. Oke. Ya, mudah-mudahan paham nih bahasa Indonesia. Selamat sore semuanya. Selamat sore Bang Jerpo. Selamat sore Bang Vicky. Ya silakan Bang Jerpo. Ada yang mau ditanyakan atau didialogkan? Ya ini saya bingung ya dengan orang Islam ngaku-ngaku bilang Musa ini nabinya Islam, sedangkan Tuhannya beda, yang disembah Musa beda, yang disembah Muhammad beda. Oh iya. Tuhannya Musa siapa Bang? Hah? Tuhannya Musa siapa? Musa nabinya Islam kan? Enggak, Tuhannya Musa siapa? Yahweh, YHWH. YHWH. Oke. Oke. Belum tahu ya? Iya. Tuhannya Anda siapa? Ya. Tuhan kamu siapa? Yesus lah, Yesus Kristus, Tuhan Yesus Berarti Kristus. beda dong Tuhanmu dengan Tuhannya Musa. Ya. Kena lagi lu sama gua lu. Kena lagi, baru 5 menit kena lagi. Belum 5 menit. Geng. Ya udahlah. Nah, apa lagi? Nah. Jerpo, Tuhan kamu sama Tuhan Musa sama atau beda? Ya sama lah. Loh, Tuhan kamu namanya siapa? Siapa? Tuhan Yesus Kristus. Ya, Tuhannya Musa siapa? Tuhannya Musa. Ya. Yahweh. Beda dong. Katanya sama tapi beda. Tidur sana ah. Capek saya bahasa Indonesia nggak lengkap ah. Ya, kalau kau belum paham, yang jelas beda. Islam itu menyembah Allah, sedangkan Musa menyembah Yahweh. Baru di dalam Al-Quran Allah Tuhannya Musa bro. Nabinya Allah, nabinya Islam. Apa samanya di mana? Berarti kamu nggak pernah baca Al-Quran? Ya nggak pernah, untuk apa dibaca? Makanya kau nggak tahu, maka kau berpendapat. Dasar kelelawar siang hari merajalela nih. Apa? Turun deh Allah di mana? Udah capek. Anda nggak sih orang yang berilmu dikit apa? Aduh capek deh. Kelas jemaat ini cuman bisanya menghujat ini kelihatannya. Kalian juga menghujat. Menghujat apa saya tanya? Apa yang saya hujat? Apa yang saya hujat? Yang kami di sini hujat apa? Kami ditanya, mereka bertanya, kami menjawab. Nah, Tuhannya Musa dengan Tuhannya Muhammad, samanya di mana? Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimi salati li zikri di dalam Al-Qur'an. Nah, sekarang saya tanya. Saya nggak ngerti. Iya. Aku ini Allah, sembahlah aku. Nah, terus? Nah, sekarang saya tanya. Terus, Tuhannya Yesus siapa? Tuhannya Yesus siapa? Yang disembah Musa? Tuhannya Yesus. Sekarang saya tanya satu-satu dong. Tuhannya Yesus siapa? Yesus bukan ateis. Yesus bertuhan.
Hah? Allah Apa turun Yahweh turun ke bumi. Yang saya tanya Tuhannya Yesus. Tuhannya Yesus siapa? Yohanes 4:22. Siapa Tuhannya Yesus? Yes. Allah Ya, turun Yohanes ke bumi. 17 nomor 3 di situ Tuhannya Yesus siapa? Tuhannya Yesus. Ya dia Tuhan kok mau tanya Tuhannya Loh, dia. Tuhannya Yesus kok dia Tuhan? Le Bapak ini nggak pernah baca Bible. Baca lagi Bible-nya. Yohanes 17 nomor 3. Engkau satu-satunya Allah yang benar, Yesus yang diutus. Loh. Bukan Allah. Yang dimaksud Allah itu bukan Allah. Iya, bukan sekarang saya tanya, Muhammad. Tuhannya Yesus siapa? Tuhannya Yesus, jawab aja, Tuhannya Yesus siapa? Dia Tuhan kok mau siapa Tuhannya dia? Lu mana dalilnya dia Tuhan? Mana? Tuhan dia? Mana dia mengatakan dia itu sang pencipta, dia itu Allah sembah aku, ayo. Mana? Matius 18 ayat 8. Apa bunyinya? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan itu betul, tapi kamu tidak melakukan perbuatanku, tidak menyembah dia. Aku guru dan Tuhan loh, Tuhan kurios bukan teos. Bahasa Yunaninya kurios bukan teos. Salah itu. Oke. Salah ya, bukan Bahasa itu. Yunani Salah data dia. Bahasa Yunani. Ya salah data bukan Yohanes Salah itu, data. bukan. Salah data. Itu di Yohanes 13:13 budak. Yohanes 13:13 itu bukan di Matius. Salah data dia. Salah data ngarang-ngarang kamu ngarang-ngarang. Yohanes 13:13 open cam ya, Yohanes 13:13. Kamu ketampul ya, open cam ya. Salah data dia, bukan di Matius itu. Salah data dia. Asal-asalan lu. Kalian yang salah data. Tuhannya Yesus siapa saya tanya? Tuhannya Yesus jawab dulu. Bilang kitab turun dari Allah. Padahal ditulis Tuhannya Yesus. Oke, saya open cam ya. Open cam ya. Tuhannya Yesus sekarang saya tanya siapa? Tuhannya Yesus. Ya. Nih Yohanes 7 Yohanes 13:13 ini. Nih Yohanes 13:13 nih kamu buka nih. Nih ya. Nah nih. Yohanes 13:13 nih. Bahasa Indonesia bukan nih. Matius, bukan Matius, Bro. Iya, bukan Matius, Yohanes 13:13. Nah, bahwa aku ya. Ini 1870. Nah, tahun 1870. Bible-mu nih, bahwa aku dipanggil olehmu guru dan tuewan. Nah, terus masuk di tahun 1912. Adapun kamu menyebut aku guru dan rabai. Tahun 1969 kamu memanggil aku guru dan tuan. Nah, terus di versi di 2000 tahun 74 dulu ada. Iya 74. Kamu menyebut aku guru dan junjungan ini 2000. Nah, baru masuk di terkini guru dan tuan. Walaupun di sini Tuhan, tetapi di sini kalau bahasa Yunani kurios. Dengerin dulu budak, dengerin dulu orang ngomong. Silakan, Dokter Andi. Dengerin orang ngomong dulu, Jerko. Berbeda makna tidak tulisan itu? Beda lah. Berbeda makna tidak? Beda. Otakmu yang beda. Oh ya? Oh ya? Otak di bawah-bawah. Bang, jangan nyerang fisik, kita lagi dialog Bang. Jadi saya peringatin sekali lagi, saya turunin ya. Oh buset. Nah, apalah, turun aja. Ya kalau mau dialog jangan pakai fisik. Allah, Yahweh. Jadi jangan bilang Musa. Terus kenapa ada kata Allah di kenapa ada kata Allah di terjemahan? Ya Allah kan di mana-mana tetap Allah. Allah itu siapa di terjemahan? Pusing dia aja, nggak ngerti dia, nggak sekolah dia, nih. Mana yang kau maksud? Allahnya Muhammad atau bukan? Allah yang ada di terjemahan itu siapa? Kalau bahasa Inggris kan juga bukan Allah. Saya nggak ke bahasa Inggris, budak. Yang ada di bahasa Indonesia itu ada kata Allah di Indonesia, di Bible-mu ada terjemahan itu siapa? Allah Yahweh. Bukan Allahnya Muhammad yang dari mana dasarnya? Dari lu sekolah di mana? Muhammad. Ya lu sekolah di mana ketemunya itu? Saya kerja di sekolah di hutan. Itu pantesan saudara lu banyak di sono. Ya udahlah, saudaranya banyak di sono dia, ternyata sekolah di sono dia. Nah, ya udahlah. Yesus Tuhan. Emang Musa menyembah Yesus? Mana Musa menyembah Yesus? Musa dari tadi saya bilang. Mana Musa menyembah Yesus? Dari tadi saya bilang Musa menyembah Yahweh. Muhammad. Jadi Yesus bukan Tuhan ya? Ya. Nah, Tuhannya Yesus siapa? Tuhannya Yesus siapa? Budek lu. Bang Sidik. Saya bilang coba kasih yang enteng-enteng Bang Sidik. Jangan yang keberatan. Ya itu anu lu, Tuhannya Yesus aja. Yesus itu Tuhan, enggak punya Tuhan. Yesus itu Tuhan gimana? Yohanes 5:30 aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Allah, padahal Musa itu menyembah Yahweh.
Lo otak sendiri yang mikir Yesus pakai otak. tidak dapat berbuat Coba, apa-apa coba. dari dirinya Coba sendiri. tanya, Bang. Tar. Teri bang. Bro, kalau Yesus tidak punya Tuhan, dengerin, Ini budak. burung teri. Dengerin. Ikan teri ini. Kalau Yesus nggak punya Tuhan, waktu Yesus berdoa dia berdoa kepada siapa? Dia mengajarkan itu, dia mengajarkan orang. Dia berdoa bukan mengajarkan, dia berdoa. Ya berdoa. Dia Berdoa kepada siapa? Ayo lu berdoa ke bawah aja lu. Ayo lu turun nggak lu kalau nggak bisa jawab? Menyembah kepada itu dia berdoa kepada siapa kalau kamu baca situ? Iya lu yang jawab, lu yang punya budak. Berdoa. Berdoa kepada siapa? Nah, ini lu. Pertanyaanmu ini sudah dijawab. Pertanyaanmu apa? Pertanyaan. Oh, dia katakan dokter. Pertanyaannya belum dijawab kan? Ya udah jawab. Ya dia menyembah kepada Bapa di sorga. Berarti Yesus bertuhan. Yesus bertuhan, lu Tuhan kan Yesus. Udah enggak usah kita nggak usah. Nggak usah katanya nggak usah. Saya mau bilang kalian itu Yesus Islam, tapi Musa menyembah. Yesus berdoa kepada siapa? Yesus berdoa kepada siapa? Yesus berdoa kepada siapa? Bukan kepada Allah. Iya kepada siapa? Bukan kepada Allah. Iya kepada siapa? Ya sudah, saya tidak mau jawab bukan kepada Ya Allah. tidak bisa jawab dia karena tidak mungkin Allah. Tuhan bertuhan. Lo enggak kok paham? Mungkinkah Tuhan bertuhan, Bro? Maksud saya, Mungkinkah Tuhan bertuhan? Mungkinkah Tuhan bertuhan? Beda. Mungkinkah Tuhan bertuhan? Mungkinkah Tuhan bertuhan? Intinya beda. Mungkinkah Tuhan bertuhan, Bro? Tuhannya Musa itu Yahweh. Musa bukan Islam. Tuhan kamu siapa? Coba datanya, Bang. Coba datanya di mana itu, Bang? Bang Jervo ngomong kayak gitu. Coba silakan. Musa nabinya Islam kan? Ya udah, mana datanya Tuhan menyembah Yahweh? Mana datanya Nabi Musa menyembah Yahweh? Mana datanya? Di mana? Tertulis di mana? Bukan Allah. Yang jelas tertulis bukan di mana Nabi Musa menyembah Yahweh? Yang penting yang jelas bukan Allah, itu saja. Itu intinya di situ. Intinya Musa menyembah Allah, yang penting bukan, yang penting Allah. Jadi dia bukan Islam. Pokoknya gitu ya, Bang ya. Oh, waras lah. Kalian waras lah. Iya, pokoknya ya, Bang. Bani Israel, dia menyembah Allah Israel, bukan menyembah Allah. Bukan menyembah Tuhan kamu sama Tuhannya Musa sama nggak, Bro? Ya, kau tidak paham di situ. Kau tidak akan mengerti. Tuhan kamu, paham saja dulu dengerin dulu. Tuhan Muhammad kamu sama beda. Tuhannya Musa sama atau beda? Ayo Yang penting jawab. bukan Allah. Nggak begitu jawabannya. Bukan Allah Tuhannya Musa. Oke. Tuhan kamu sama Tuhannya Dan Musa sama atau beda? Dan Tuhannya Muhammad Allah. Ini orang Berarti ini Musa itu gimana? bukan Nabi. Ini kok orang ini kok hidup ya? Kenapa Musa. ya? Kalian kelas-kelas sering nggak paham, buka otak lah. Kalian kelas sering nggak paham lah, ngapain? Iya, kelas-kelas teri. Dia sendiri ngaku tadi sekolah di hutan. Yang disebut beda. Jadi jangan bilang Musa nabinya. Dia sendiri tadi dia akui sekolah di hutan. Buka otak ya, belajar banyak-banyak ya. Sekarang tuannya Abraham siapa? Yang penting bukan Allah. Tuannya Abraham saya tanya siapa? Iya, bukan Allah. Iya katanya tuannya Abraham. Tuannya Abraham siapa? Sama dengan Tuhannya Musa. Dari mana datanya? Mana datanya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana datanya? Mereka berdua tidak menyembah Allah. Mana di dalam mana datanya Musa itu menyembah Yahweh? Datanya mana? Yahweh ada di abad keberapa? Punya sekolah dia percuma ini. Buka otaknya. Yahweh adanya di abad keberapa? Ditanya. Keberatan Jo pertanyaannya, Bang. Enggak tahu dia. Dari mana? Dari Lu bodoh ya. Masa bertanya Dia itu alfa dan omega yang awal dan akhir, bukan abad-abadan. Saya nggak tanya alfa omega. Kalau kamu bahas alfa omega itu dari bahasa mana? Nggak ngerti. Dia harus nggak tahu dia orang dia sekolah di hutan. Artinya awal dan akhir. Orang dia sekolah di hutan. Tahu itu bahasa Yunani, kok masih tanya? Alfa omega bahasa Yunani dari mana?
Saya ini bukan bodoh kayak Di kalian. mana datanya dari bahasa Kalian Yunani? bilang Musa itu nabinya Islam. Mana datanya Al-Mu'min dari lompat-lompat kamu? Ditanya Abraham Tuhannya siapa? Intinya di situ. Mana datanya Musa menyembah Yahweh? Mana? Datamu mana? Mana? Di mana? Gak punya data, orang dia sekolah di hutan. Pak Jarvo kalau mau dialog, kalau belum siap jangan naik ke Intinya itu atas. saya mau sampaikan itu aja bahwa intinya saya Coba, mau silakan, pesan coba. saya itu bahwa Musa itu yang disembah Tuhan yang disembah Musa itu bukan Allah. Iya, mana Nah, datanya? Kalau berani mana ngomong datanya? kayak gitu. Itu intinya. Iya, datanya berani ngomong kayak gitu, datanya di mana? Jangan asal framing Bapak. Ayo lanjut, silakan coba. Ya, oke, makasih Bang. Oh, iya. Ayo narik lagi. Banyak penumpang udah penuh tuh. Narik. Oke, brother, lanjut. Dengar dulu apa yang orang cerita di sini, orang Kristen. Kalian PR ya, kalian Gak apa-apa tidak kasih data. Lanjut bro, saya mau dengar apa yang kamu cerita di sini. Punya YouTube, punya Google ya, cari aja sendiri ya. Buset. Cari sendiri gimana Bapak? Jerbo kamu lanjut diskusi. Bapak yang bawa narasi kok. Iya kan ada Google. Lanjut diskusi. Kita ketik di Google. Makanya itu Pak Jarvo. Jarvo itu kalpa luar Pak. Kalpanax itu obat luar, jangan diminum ya. Ya beda. Ya, Kalpanax itu obat luar, jangan diminum ya. Jangan diminum Kalpanaxnya ya. Jangan diminum. obat Mendingan luar aku itu. ngomong sama Ustadz ya. Ustadz, assalamualaikum Ustadz Muhammad Zia. Begitu Bang ya. Kalau bawa data, ya Assalamualaikum Bang Adi. lah kalian kan belum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu aja kamu tidak bisa paham. Nah, ngomong apa sih ini orang ini? Ngomong apa sih? Jerbo, dengar saya. Nggak bisa. Brother host bisa bikin besar screen Jerbo. Saya mau dengar saya sekarang ini Jerbo. Bikin besar screen dulu ini, insyaallah ta'ala. Allah kasihan. Oke. Makasih banyak ya. Makasih Bang Jarvo. Nanti belajar. Jangan makasih banyak. Orang belum dikasih beras kok juga udah pergi. Oh iya. Ya kasih minyak goreng ya sekalian. Nanti saya tambah koin 100, oke? Oh. Saya mau diskusi dengan Jerbo kamu. Oh, Jerbo. Iya. Silakan Ustadz. Jerbo, kenapa kamu percaya Jesus Tuhan? Kasih alasan satu logical. Silakan Bang Jarvo jawab. Jangan dari buku kamu. Jangan dari buku kamu dan saya. Sekarang dari otak. Kenapa kamu percaya Jesus Tuhan? Silakan Bang Jarvo, silakan. Nanti Ya, kalau saya tanya kan balik, katanya mau dialog nggak bisa sebentar. jawab lu. Ya, Kalau silakan saya Bang tanya Jarvo kan balik, mau saya jawab dialog. nggak? Kenapa kau menyembah Muhammad bukan Allah? Kok menyembah Muhammad gimana ceritanya? Muhammad. Apa yang menyembah Kalau saya Muhammad? tanya balik kan. Gak ada ini dia. Gak ada ilmunya dia Gak ada sekarang. ilmunya benar. Alasan logikan saya kasih. Tunggu dulu, Jelas-jelas brother. itu Allah itu Tunggu dulu, brother. Saya kembali jawab. Saya percaya Allah Tuhan itu satu dan Rasulullah Sallallahu Taala Alaihi Wasallam itu Nabi Allah dari Allah Subhanahu Wa Taala itu tulis dalam Quran. Yang Quran tidak ganti artinya firman Tuhan. Itu alasan logikal. Silakan kamu kasih kembali jawab. Kenapa kamu percaya Yesus Tuhan? Alasan logikal. Saya nggak mengerti yang tadi Bapak baca itu apa bahasa Arab kah? Saya nggak paham itu. Alasan Bapak. Tanya ulang Saya lagi. nggak tangkap. Saya nggak tangkap percaya alasan Quran Bapak menyembah itu Allah. firman Tuhan. Saya percaya firman Quran itu firman Tuhan dan Allah Subhanahu Wa Taala itu Tuhan saya. Kenapa? Tulis di dalam Quran dan Quran tidak ganti. Sudah 1400 tahun tidak ada kontradiksi. Yang buku tidak ada kontradiksi. Alasannya itu firman. Tunggu dulu. Firman dari Tuhan itu logical reasoning ya. Yang kamu persepsi apa? Bagaimana kamu ambil akidah yang diri itu Tuhan? Logical kasih saya, bukan illogical ya. Silakan. Kalau nggak bisa jawab turun kamu ya. bilang dari ayat Silakan. Al-Quran kamu mengimani Allah, ya saya juga mengimani Yesus. Pertanyaannya itu loh disimak Pak Jarvo. Kakaknya nyambung, bahasa Indonesianya nggak jelas, kakaknya nyambung. Sampai Percuma. Ini Pak, orang nggak ngomong- waras. Iya.
Kagak nyambung. Coba dah Fikir, jawab Fikir. Begini. Bentar, Bapak diam dulu, Bapak diam dulu lah. Susah Bapak. Bapak diam dulu, coba Fikir jawab, Fikir. Kenapa tuh? Ustaz Muhammad Zia, silakan tadi pertanyaannya. Ya, Brother Vicky, alasan kasih satu, logical, kenapa kamu percaya Jesus Tuhan? Logical. Rational itu namanya, rational. Rasional. Yang setuju otak saya. Ya, silakan. Ya, rational Brother Hendy. Jazakallah. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk waktu saya pribadi percaya Tuhan Yesus. Yang pertama itu adalah kisah atau bukti tentang kehadiran Yesus di dunia itu sungguh. Sorry, suara kecil bro. Ya, bisa dengar? Ya, siap. Lanjut, Bang Fikir, lanjut. Siap. Jadi saya percaya Tuhan Yesus itu pertama bukti tentang kehadiran Tuhan Yesus di dunia 2000 tahun yang lalu itu sampai hari ini masih ada dan tersimpan baik. Itu pertama. Yang kedua, kehadiran Tuhan Yesus itu tidak hanya eksplisit melalui Alkitab dan di gereja, tetapi kehadiran personal dirinya itu pribadi itu ke setiap individu. Dan saya sudah bertemu dengan beliau dan saya merasa bahwa beliau itu sudah ada. Dan sudah bertemu Yesus ya Bang? Izin dulu Bang, Anda bertemu Yesus? Iya. Bang Andi biar Ustaz dan dia setiap dulu. orang yang percaya padanya itu akan menemui dia, akan bertemu dengan dia. Cuman beliau tidak seperti yang kita lihat dalam gambar-gambar Tuhan Yesus hari ini, wajahnya seperti itu. Enggak. Wajahnya beliau bersinar dan menurut saya itu adalah misteri Allah dan itu hadiah buat siapa yang nanti masuk surga baru bisa lihat wajah Yesus yang sebenarnya. Seperti itu. Jadi itu kemudian membuat saya mengimani bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Ya. Dan Saya tambahkan, Pak ya. Saya tambahkan ya, Bang. Terima kasih. Kalau kamu nggak usah, turunin aja nih, turunin. Berdua aja berdia, turunin. Mengganggu aja. Mengganggu aja lu ah. Udah, ini Berdia lagi bicara ya. Berdia silakan. Oke, Brother Vicky. Persepsi Anda kamu kembali jawab saya, itu persepsi kamu itu logical atau tidak? Pertama kamu cerita alasan tahun 2000 atau 3000 atau 4000 yang lalu ada bukti. Bukti di mana itu? Ya. Hari ini kita bukti bisa simpan di mana, Vicky? Ya, hari ini kita bisa sampai ke Israel. Ada jejak peninggalan Tuhan Yesus waktu Yesus wafat di kayu salib, Yesus dilahirkan di kandang, dan hari ini jadi gereja-gereja yang itu dirawat, dipelihara, dan kemudian menjadi tempat yang disebut dengan Holy Land atau tanah suci. Dan yang lebih menguatkan saya itu adalah perjumpaan dengan beliau, dan itu sudah tuntas buat saya seperti itu. Terima kasih. Oke, Brother Vicky, bagaimana tahu info dari gereja itu 100% benar? Ya, saya tahu bahwa dalam sejarah gereja banyak hal juga yang bernilai sesuatu yang tidak jalan dengan baik. Kita ketahui bahwa di gereja banyak sekali aktivitas perang salib dan sebagainya, dan itu merusak gereja. Tetapi kebenaran dari firman itu yang sampai hari ini cukup kuat dan bertahan. Dan itu saya imani. Kenapa? Karena perjumpaan pribadi dengan beliau. Seperti itu. Jadi yang menguatkan saya adalah artinya kamu cerita di sini itu untuk akidah pribadi. Tidak ada alasan logikal di belakang untuk percaya Yesus Tuhan, betul? Kalau secara logikal, saya pikir masuk akal, berlogik, karena bukti sejarahnya ada dan tersimpan baik, dan kayu yang dipakai. Di mana yang simpan baik dan ada? Di mana itu? Lokasi di mana, brother? Ya, mungkin Bapak suatu saat mungkin perlu pergi ke Israel, ke tempat tanah suci di mana Bukit Golgota, tempat Tuhan Yesus wafat disalibkan,
lalu tempat Maria melahirkan Tuhan Yesus di kandang, dan hari Oke ini bro, sudah jadi saya setuju, gereja. saya setuju. Misal Ya. di dalam tempat Israel ada tempat yang lokasi yang Yesus sudah salib, atau tempat yang Maryam alaihissalam sudah lahir, Isa bin Maryam alaihissalam, ada tempat. Saya mau bertanya, ada tempat maksud itu Yesus Tuhan? Misal saya lihat Yesus, ada tempat Yesus sudah salib. Itu artinya Yesus Tuhan? Ya. Vicky. Ya. Saya percaya itu. Saya mau bertanya, misal saya kasih contoh ya. Misal saya pergi lokasi tempat yang Yesus sudah salib ya. Misal saya lihat, oh ini yang tempat yang Yesus sudah salib ya. Alasannya saya sudah lihat tempat yang Jesus sudah salib. Alasannya itu Jesus bikin Tuhan. Ya. Yang saya lihat tempat yang Jesus salib. Ya, secara Alkitabiah telah membuktikan itu, lalu dihubungkan dengan faktanya. Di mana tulis brother di dalam kitab yang orang sudah lihat tempat Jesus yang sudah salib, itu artinya Tuhan. Jesus itu Tuhan. Di mana tulis seperti itu? Ya, cerita tentang kehadiran Yesus lahir di kandang di Bethlehem. Iya, itu ada. Saya tolak itu. Ya, itu ada tulis Bible Jesus sudah salib, itu lain ada. Oke, I said setuju. Ya. Tapi alasan itu bukan logical. Saya lihat tempat salib artinya Jesus itu Tuhan. Itu bukan masuk akal. Sorry, saya tidak paham arahnya kemana nih. Oke. Pikiran saya simpel saja nih. Kamu kasih saya alasan Jesus. Tunggu dulu bro. Kamu kasih saya alasan, kamu ada yang tempat di dalam Israel yang Jesus sudah salib, betul atau tidak? Lokasi yang Jesus sudah salib. Ya, tempat Yesus disalibkan itu bernama Bukit Golgota. Dan Bukit Golgotanya sampai hari ini ada. Oke. Ya. Itu ada ikhtilaf di dalam, ada kontradiksi itu tempat salib atau tidak 100%. Tapi saya setuju kamu tulis. Kenapa saya mau lanjut diskusi? Saya mau bertanyaan, apakah alasan itu logikal? Orang sudah lihat tempat salib dan percaya Jesus itu Tuhan. Silakan kembali jawab. Ya, seperti saya jawab di awal tadi. Alkitab menceritakan dan dibuktikan yang tempat Bukit Golgota, dan hari ini setiap orang yang ke sana berdoa mengharapkan sesuatu, mujizat terjadi, miracle terjadi. Selesai masalah. Karena Tuhan Yesus itu sesuatu yang misteri dan tidak bisa dipecahkan oleh pikiran manusia. Maka sampai hari ini istri tunggal itu masih jadi perdebatan, menceritakan bahwa banyak hal yang dibuat oleh Yesus tapi tidak bisa dicatat dalam Alkitab. Artinya bahwa kisah tentang Tuhan Yesus nggak bisa diselami oleh manusia. Itu terlalu misteri dan tidak bisa dijawab dengan kata-kata. Karena siapa saja yang menyembah dia akan mendapatkan hadiah itu di dalam surga, dan kelak saat masuk surga baru kita tahu. Begitu. Terima kasih. Lanjut Ustaz. Brother, bagi itu yang lain. Suara Ustadz Muhammad Zia putus-putus, nanti diulang lagi ya. Ya, silakan. Oke, kenapa Brother Vicky mau ikut akidah konsep Trinitas, persepsi itu misteri? Ya. Bang Vicky, jadi saya ini konsepnya Bang Vicky itu misteri, tolong jelaskan. Ya. Lanjut. Yang pertama, saya perlu menjelaskan tiga
nama dalam satu pribadi. Itu susah sekali diselami oleh manusia. Lalu 3 pribadi yang terpisah, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Dan ini antara teman-teman di Protestan dan Katolik sangat keras, gitu. Ini semua berujung di satu titik. Jadi di dalam tradisi Katolik itu ada seorang bapak yang namanya Santo Agustinus. Dia seorang ahli filsafat dan teologi. Lalu dalam waktu tertentu beliau dalam satu titik, dan itu tidak bisa beliau pecahkan tentang manusia itu diciptakan oleh Allah, diciptakan dari tanah liat, dihembuskan nafas, lalu manusia terjadi. Ya, saat itu beliau bertanya, Allah itu sendiri berasal dari mana? Gitu. Nah, dengan segala kemampuan teologi dan filsafatnya, beliau mencari tahu dan tidak sampai menemukan. Suatu saat beliau jalan-jalan di pinggir pantai, lalu ketemu seorang anak kecil. Nah, anak kecil itu sedang menggali-gali lubang di pinggir laut. Lalu bapak itu, Bapak Santo Agustinus yang kami sebut, beliau menghampiri anak itu lalu bertanya, "Anak, apa yang kau sedang berbuat?" Lalu anak itu menjawab, "Bapak, lihat ini lautan yang luas ini, saya mau masukkan di lubang kecil ini." Lalu bapak itu bilang, "Mana mungkin, lautan itu sangat luas dan itu tidak mungkin sekali Anda masukkan ke dalam lubang kecil ini." Lalu anak itu menjawab, "Bapak, itu sama dengan apa yang Bapak pikirkan sekarang, itu sama seperti laut yang luas yang gak bisa dimasukkan dalam pikiran manusia." Dan itulah misteri. Maka cerita tentang Tritunggal dan Trinitas tidak akan pernah bisa menjawab keilahian Yesus. Maka kalau di dalam Katolik itu sekarang misteri depan kamu ya. Ya, itu cikal bakal kenapa Tritunggal atau konsep Trinitas itu misteri ya. Nah, itu Trinitas yang khusus di Katolik. Kenapa sampai selalu sampai hari ini ada perdebatan dan susah untuk menjelaskan. Tetapi kalau Katolik memegang itu Trinitas, 3 pribadi di dalam satu. Jadi Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus itu satu, gak terpisahkan. Dan itu sangat misteri. Terima kasih. Oke. Bang Sidik, aku tinggal 7 menit Bang Sidik ya. Yang kamu pakai. Lanjut. Oke Bang, oke. 1 menit brother saya tambah, nanti kamu lanjut. Brother Vicky, sekarang kamu sudah cerita kamu pakai akidah. Ya, Brother Vicky, kembali jawab. Kenapa kamu ikut akidah itu misteri, bro? Iya, saya bilang misteri karena yang pertama, mujizat itu sesuatu yang tidak mungkin, dan itu misteri. Tapi bagi siapa yang percaya dan berdoa itu terjadi. Maka saya bilang Tuhan itu misteri. Karena tidak bisa dijawab oleh pikiran manusia. Dan tidak bisa dijawab oleh pengetahuan. Orang sakit lalu sudah Pak, saya gak bisa paksa, tapi Abang tahu bagaimana kamu tidak seperti apa. Jazakallah. Lanjut loh, orang brother lain lanjut. Jazakallah. Gurunda cek. Gurunda udah aktif ya belum? Nanya ke Pak Piki dulu, Pak Piki. Silakan Pak, dokter. Pak Piki. Monitor. Ya, waktu Anda siap Gunda. Bertemu dengan Yesus itu, waktu bertemu dengan Yesus itu, sebentar doang saya. Anda dalam keadaan sadar atau mimpi, Bang Piki? Kehadiran Yesus itu ada berbagai macam cara. Enggak mimpi atau dalam keadaan sadar, Bang? Ya, saya pribadi itu ketemu dan Yesus melalui mimpi, tapi panjang. Jadi Oke, udah stop. Itu aja sih Bang. Tuh. Oke, mimpi. Yang Anda temui itu anaknya Bunda Maria atau bukan? Saya menemukan Tuhan Juru Selamat saya. Enggak, yang Anda temui itu anaknya Bunda Maria atau bukan anaknya Bunda Maria? Tuhan, bukan anak.
bukan anak daripada manusia, tapi ini Tuhan Yesus. Oke. Bukankah Yesus itu anaknya Bunda Maria, Bang? Iya, dalam Alkitab mencatat. Ya, Hari makanya ini, saya tanya. beliau adalah Tuhan dan Juru Iya. Selamatku. Yang Anda temui itu, Yesus dalam mimpi Ya. Anda itu anaknya Bunda Maria atau anak orang lain? Nah, saya jawab seperti ini. Saya temui Tuhan Yesus saya itu dalam bentuk roh. Tetapi betul saya hadir dan berjumpa dengan beliau, bercakap dengan beliau. Dan saya merasa bahwa hadirat Allah, hadirat Tuhan Enggak, itu saya nggak sungguh nanya hadir itu, Bang. dalam Ini mimpi dulu. itu. Ini anak Bunda Maria atau bukan? Ini dulu. Ya, dalam Alkitab ya menulis tentang anak Bunda Maria 2000 tahun lalu waktu beliau Iya. datang ke dunia. Hari ini beliau bukan anak manusia, beliau adalah Tuhan yang terpisahkan oleh manusia. Oh, jadi bukan anak Bunda Maria yang Anda Anak temui. anak Bunda Maria dalam Oke. Alkitab 2000 tahun lalu hadir di bumi ini sebagai manusia. Hari ini beliau bukan manusia, hari ini beliau Tuhan. Oke, jadi yang Anda temui bukan anaknya Bunda Maria tapi namanya Yesus. Anak Bunda Maria itu di dalam Alkitab. Iya, yang 2000 tahun lalu. Bang, yang Anda temui itu bukan anaknya Bunda Maria. Betul ya? Ini pernyataan Tapi yang Anda temui itu namanya Yesus, betul? Tuhan Yesus. Oke. Ya udah nggak apa-apa sih. Jadi diulang sekali lagi, yang Anda temui adalah Yesus, tapi itu bukan anaknya Bunda Maria, tapi itu Tuhan Anda, betul ya? Ya, yang saya temui itu Tuhan Yesus. Itu berbentuk ada fisiknya atau cuman roh saja, Bang? Saya jumpa dalam bentuk suasana yang bagus sekali. Saya perlu cerita dulu supaya Enggak ada fisiknya paham. atau roh saja, itu aja, Bang. Iya, saya cerita dulu supaya dipahami. Gak bisa pakai sistem langsung seperti itu, Pak. Enggak, Supaya maksud saya dipahami. berbentuk atau tidak berbentuk? Oh, bentuk sekali. Ya, bentuk tubuhnya. seperti manusia atau bukan? Manusia. Seperti Ya. manusia. Ya, wajahnya bersinar. Oke. Dan itu yang saya bilang misteri. Jenis kelaminnya apa, Bang? Dan gimana itu mau tahu jenis kelamin kalau wajahnya yang bersinar gitu. Dia laki-laki atau perempuan? Alkitab mencatat laki-laki. Laki-laki. Jadi Anda temui laki-laki ya? Saya temui dalam wujud Tuhan. Enggak, Paham jenis nggak? laki-laki atau Wujud yang saya perempuan? wujud. Sekarang pisahkan. Apa yang tercatat dalam Alkitab itu beda dengan keilahian, ketuhanannya Tuhan Yesus. Enggak, yang Anda temui kan Pisahkan. Yesus. Yang Anda temui kan Yesus. Saya nanya, dia laki-laki atau perempuan? Gak bisa dilihat, Pak. Loh, kan Anda melihat kan? Iya, wajahnya bersinar, jubahnya sampai ke lantai. Gimana mau lihat? Nah, kalau dia berjubah itu laki-laki atau perempuan? Gimana mau lihatnya? Kalau orang berjubah tutup. Jadi Anda nggak tahu jenis kelaminnya apa? Di dalam Alkitab mencatat laki-laki. Ya udah, yang Anda lihat laki-laki atau bukan? Bisa saja laki-laki. Kok bisa saja? Saya meragukan mimpi Anda ini. Iya. Nggak pasti ini. Oke. Kok bisa saja? Ya kalau Alkitab bilang laki-laki, ya itu laki-laki yang Enggak, saya nggak ngomong Alkitab. Saya ingin mimpi Anda ini benar apa enggak? Iya, pertanyaan Bapak salah nih. Kok salah? Pertanyaannya salah. Kan Anda yang Kecuali yang bermimpi, dibuka, saya nanya. Gini bro, Piki. Pertanyaan Bapak salah. Anda yang bermimpi. Pertanyaannya harusnya seperti ini. Ah. Waktu saya ketemu dan beliau, umpamanya beliau menunjukkan keperkasaan, lah itu pasti laki-laki. Tunjukkan otot badannya, ini kan juga Pak. Oke. Makanya kan saya bilang tadi kembali ke Alkitabiah. Yang Anda temui itu Yesus atau bukan? Yesus Tuhan. Oke. Yesus itu laki-laki atau perempuan? Dalam Alkitab laki-laki. Laki-laki. Yang Anda temui laki-laki atau perempuan? Pasti laki-laki. Ya udah ngomong dari tadi laki-laki gitu loh. Susah apa sih? Apa sih? Ya kenapa mesti diputar gitu loh? Iya, maksudnya pertanyaannya aneh gitu. Alkitabnya kan bilang enggak, ini kan mimpi Anda, biar jelas gitu loh. Terlalu jauh gitu ya. Enggak, ini mimpi Anda loh. Gimana? Kayak Manobulu ya ini, dokter. Iya, ini kan mimpi Anda gitu loh. Aneh jawabannya. Pertanyaannya. Nah, yang diulang kembali dari awal, yang Anda temui itu anaknya Bunda Maria atau bukan? Tuhan Yesus, Pak. Ya Tuhan Anda itu bukan anaknya Bunda Jadi Maria.
Anaknya Bunda Maria Alkitabiah, Pak. Iya, berarti Tuhan Anda itu anaknya Bunda Maria, betul? Iya. Ya udah selesai, kenapa nggak ngomong dari tadi? Susah amat sih Ya jadi udah. orang. Ya udah. Susah juga jawabnya kalau pertanyaannya aneh gitu. Kok udah aneh-aneh tahu ini dalam- berdasarkan mimpi kan dalam lu? Iya, Alkitabiah kan udah omong, udah. Mimpi saya tuh Tuhan Yesus yang di Alkitabiah. Ya udah. Bukan Tuhan Yesus di tempat lain. Ya udah nggak apa-apa. Oke. Berapa kali Anda mimpi, Bang? Sering apa sekali doang? Sekali. Kan ya, Bang. Dia apa yang Anda bicarakan? Hasil doa saya 9 hari. Apa itu? Nah, itu rahasia, privasi. Dengan pakai bahasa apa, Bang? Bahasa Indonesia atau bahasa Ya, Inggris bahasa atau? Indonesia. Oh, bahasa Indonesia. Ya, Kata awal katanya apa, Bang? nantilah. Itu privasi, Kenapa? Pak. Oh, Itu privasi. kesaksian. Saya nggak pribadi. percaya Nanti kalau Bapak jadi Kristen baru saya jelaskan. Karena nggak akan nyambung. Kenapa mesti harus saya jadi orang Kristen baru ngerti? Iya, karena orang Kristen yang bisa paham. Emang bahasa Kristen ada khusus? Enggak umum gitu soal bahasanya. pemahaman kepada keilahiannya Tuhan Yesus. Bapak nggak sampai nanti, ya nyampe. Cara sampainya bagaimana? Dibaptis dulu gitu? Jadi Kristen kan. Jadi Kristen. Bapak Jadi Kristen dulu baru ngerti percaya gitu. Yesus, Bapak akan berjumpa dengan beliau. Ini kan Anda sudah jumpa, diminta keterangan Anda nggak bisa ngomong. Gimana Anda ini? Iya, kan tadi saya bilang privasi. Ya kalau privasi ngapain diomongin di sini? Saya cukup menjelaskan, saya berjumpa dengan beliau, apa yang menjadi perbincangan kami itu menjadi privasi saya. Apakah dalam Karena nggak akan perbincangan nyambung itu, ke Bapak. apakah dalam perbincangan itu dia mengklaim dirinya Tuhan? Ya kenapa? Nanti kan jadi aneh-aneh gini. Gitu ya, minta maaf Pak, saya tidak bisa jawab seperti ini. Karena ini terlalu privasi, hanya orang Kristen yang paham. Oke, Vicky, sekarang orang Muslim gak mau bertanya apa kamu cerita dengan Jesus atau Jesus cerita apa dengan kamu. Sekarang mau bertanya eksplisit, wajah Jesus seperti apa? Yang kamu bagaimana tahu itu Jesus? Yang kamu lihat di dalam dream ya, mimpi ya? Ya, kalau cerita pertanyaan seperti itu, yang pertama adalah saya mengambil waktu berdoa sepanjang 9 hari dengan satu permohonan. Lalu di hari ke-7 Tuhan memberikan jawaban, Tuhan bertemu, tapi di hari ketiga dan kelimanya itu saya punya mimpi yang lain dan persis itu terjadi. Di hari yang ketiga itu saya berjumpa dengan saya Katolik, kami percaya bahwa ada api penyucian. Saya mendoakan orang yang sudah meninggal dan dalam mimpi saya berjumpa dengan orang itu. Saya pegang tangannya dan dengan Brother Vicky, saya bertanyaan, bagaimana kamu tahu yang orang kamu lihat di dalam mimpi kamu itu Jesus? Ya. Buktinya apa? Ya, maksudnya saya mau cerita nih. Ada 3 kali saya mimpi dan itu di ujung mimpi saya itu berjumpa dengan beliau sendiri. Begitu. Mimpi pertama saya berjumpa dengan orang tua saya, mama ade saya. Yang kedua berjumpa dengan orang yang dia sekarat karena dibuat orang dan saya bertemu, kami berdoa 9 hari, beliau sembuh sampai hari ini masih hidup. Dan yang ketiga berjumpa dengan beliau, dengan Tuhan Yesus. Dan wujudnya adalah wajahnya bersinar dan tidak bisa dilihat oleh saya. Jubahnya putih dan saya hadir dalam saya muncul di satu rumah yang sangat bagus. Itu rumahnya dibuat dari papan yang lalu suasananya seperti saya tidak pernah rasa di bumi ini. Suasana sangat adem dan sangat nyaman. Saya rasa saya tidak berjalan kaki, tapi saya seperti terbang. Menghampiri rumah itu, saat saya mau mengetuk rumah, pintu sudah dibukakan. Saat buka pintu, berjumpalah beliau di depan. Beliau tidak omong, tetapi hanya bahasa hati. Lalu kami ke belakang dan percakapan jawaban mengenai yang saya mimpi, yang saya doakan dalam 9 hari itu diberitahu oleh beliau. Gitu.
Maka Brother saya Vicky, kategorikan beliau saya adalah tidak bertanya kamu dua atau apa. Saya bertanya, bagaimana kamu tahu yang wajah yang kamu lihat di dalam mimpi itu seperti Yesus? saya meyakini itu Yesus karena yang pertama doa saya 9 hari kepada Yesus. Gitu. Yang kedua, jubah putih yang Itu yakin saja. melambangkan Tidak ada yang dalil. melambangkan beliau, baju jubah putih yang selalu beliau pakai diceritakan di Alkitabiah, itu yang saya jumpa. Gitu. Di dalam kitab brother atau dokumentasi history tidak ada yang akurat 100% kasih info untuk wajah Isa ibn Maryam alaihissalam. Yang bagaimana kamu tahu yang kamu lihat orang di dalam mimpi itu wajah seperti wajah Isa ibn Maryam? Ya, makanya tadi saya sampaikan bahwa Jesus. Yang kamu yang makanya tadi saya sampaikan bahwa Yesus itu misteri, tidak bisa digambarkan oleh pikiran bahkan tangan manusia. Astagfirullah. Sudah Pak, sudah Pak, jazakallah. Sudah Pak, saya sudah dengar, sudah Pak. Nah, Bapak lanjut lain orang brother. Bisa Bang Vicky, silakan Bunda Mahizia masih mau lanjut? Dan itu Ustaz. Iya, Bang Vicky mau ya. Ya, saya cuma mau tanya keotentikan data di dalam kitabnya Bang Vicky ini terkait dengan Matius 24 nomor 23. Saya sudah nasuh. Iya, pada waktu itu jika ada orang yang berkata kepadamu, lihat Mesias atau Yesus ada di sini, Yesus ada di sana, perintah Yesus adalah jangan kamu percaya. Apakah perintah ini sudah tidak berlaku? Nah, Bapak baca dari Matius berapa, Pak? Matius 24 nomor 23. Jadi kalau saudara ngaku bertemu Yesus, perintah Yesus kepada manusia agar jangan percaya kepada Anda gitu. Karena gini, Bung. Kalau Anda bermimpi orang menggunakan pakaian jubah, orang berjubah kemudian 24. wajah gimana? 24 ayat berapa, Pak? Matius 24 nomor 23. Perintahnya jelas, jangan kamu percaya. Kenapa? Karena Yesus nanti datang kedua kalinya di akhir zaman, disertai dengan cahaya yang memancar dari timur sampai ke barat. Jadi dia tidak datang dari orang per orang. Ini perintah Yesus ini agar jangan percaya. Banyak orang yang biasa mimpi seperti abang ini. Orang datang berjubah putih, bercahaya mukanya dan seterusnya. Tapi untuk mengatakan itu Yesus atau bukan Yesus, apa tolak ukurnya? Sedangkan perintahnya pada waktu itu jika ada orang berkata, jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini, Yesus ada di sana, jangan kau percaya. Sementara perintahnya di dalam kitab saudara, ujilah setiap roh yang datang kepadamu. Dengan cara apa Anda menguji mimpi Anda bahwa itu benar-benar adalah Yesus? Sedangkan tentara Romawi aja tidak tahu wajah Yesus yang asli itu seperti apa. Yang hidup sesama dia aja nggak tahu. Anda yang 2000 tahun, kenapa Anda bisa tahu bahwa itu Yesus? Ya, yang pertama bahwa saya mau sampaikan Tuhan Yesus itu misteri. Maka hari ini dia tidak hadir lagi dalam bentuk manusia utuh dan kita bisa bersalaman berjumpa dengan dia setelah pengangkatan ke surga. Itu pertama. Yang kedua, yang dimaksudkan ayat itu adalah pribadi yang akan datang dalam bentuk antikristus atau Yesus-Yesus yang lain, ajaran-ajaran sesat. Arahnya ke situ. Kehadiran Yesus pada saya adalah dalam bentuk mimpi dan itu misteri. Iya, gini Bang. Saya mengimaninya. Iya, silakan, itu iman saudara ya. Kita tiktokan aja gitu. Anda mengatakan Yesus lain.
Yesus selain itu nggak ada di agama lain, nggak ada itu Yesus, Bang. Di Islam ada yang namanya Nabi Isa alaihissalam, tapi itu dulu di abad pertama dia datangnya. Nggak ada lagi sekarang Nabi Isa alaihissalam. Nah sekarang di tengah-tengah Kristen inilah banyak Yesus bertebaran. Sedangkan di dalam kitab saudara sendiri mengatakan hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Nah, sedangkan yang datang kepada saudara ini bukan manusia, itu hanya sesuatu yang berwujud manusia. Malaikat datang ketika kepada Maria juga berbentuk manusia. Malaikat datang kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW juga pernah dalam wujud manusia. Yang datang kepada saudara, ya entah itu manusia, entah itu malaikat. Tetapi kata data dalam kitab saudara, iblis pun bisa menyamar seperti malaikat. Apalagi hanya seperti manusia yang pakai jubah. Iblis pintar. Nah untuk itulah kemudian pesan Yesus yang tadi itu loh, agar jangan percaya kepada orang yang mengaku bertemu dengan Yesus. Kenapa Yesus mengatakan seperti itu, Bang? Karena Yesus mengatakan, tidak lama lagi aku akan pergi kepada Bapa dan kau tidak akan pernah melihat aku lagi. Itu perkataan Yesus itu. Itu maksudku tadi, bahwa yang pertama Yesus itu misteri. Maka Yesus akan hadir secara fisik itu saat datang yang kedua. Gitu. Dalam bentuk akhir zaman. Yang teman-teman Muslim bilang hadir dalam bentuk Imam Mahdi. Gitu. Ya, jadi kalaupun kehadiran Yesus hari ini itu dalam bentuk misteri. Tapi kepada setiap pribadi yang didatanginya itu merupakan sebuah jawaban dari aktivitas doanya. Kecuali saya doa ini kan kepada Tuhan Yesus. Kalau saya berdoa kepada Tuhan Yesus, segala yang akan datang sama saya adalah sesuatu yang dari surga. Karena hadiratnya penuh kuasa. Dan iblis tidak bisa masuk di situ. Saya tegas untuk hal ini. Oke, saya menghargai. Tapi begini, saudaraku. Yang namanya pencipta langit dan bumi itu kudu wajib adil. Adil kepada ciptaannya. Yang disipati Anda dalam hal ini konsepsi Tuhan Anda berbentuk makhluk datang kepada orang-orang pribadi. Itu tidak maha adil namanya. Itu tidak adil. Ya, Tuhan Anda hanya datang di Kristen, Tuhan Anda hanya datang di gereja, Tuhan Anda hanya datang ke dalam mimpi-mimpi penyembahnya. Itu tidak adil itu. Bagaimana dia datang kepada bagaimana dia datang kalau orang tidak menerima dia? Oh, tidak, itu bukan Tuhan. Sabar. Itu bukan Tuhan. Sabar saudara. Habis ini Anda bisa tanggapi ya. Bang Jul bentar. Itu bukan Tuhan itu, yang kayak gitu itu dewa. Yang kayak gitu-gitu itu dewa itu. Dewa matahari, dewa bulan, dewa padi, dewa air, dewa angin. Itu dewa, itu ajaran-ajaran paganisme, politeisme. Kalau yang namanya Tuhan memberikan udara untuk semua ciptaannya, memberikan rezeki untuk semua ciptaannya, memberikan alam semesta untuk semua ciptaannya, menyatakan dirinya di dalam alam semesta untuk semua ciptaannya. Bukan datang orang per orang. Itu ajaran paganisme itu. Dewa datang ke orang per orang. Kalau ada Tuhan datang ke orang per orang, itu bukan ajaran yang diajarkan tauhid. Bukan itu. Ada orang datang bertemu Tuhannya di dalam goa, ada orang datang bertemu Tuhannya dalam kamar, ada orang yang bertemu Tuhannya di dalam mimpi. Mana bisa Tuhan ditemui dalam wujud manusia makhluk seperti itu? Itu ajaran dewa-dewa, Bung. Yang namanya Tuhan menyerahkan semua aspek kehidupan yang dibutuhkan manusia, lalu manusia itu diberi akal. Manusia yang memilih, manusia yang memilah. Itulah Tuhan yang benar itu. Tapi kalau ada Tuhan yang masuk ke dalam mimpi, akulah Tuhanmu, itu bukan Tuhan itu. Itu iblis itu. Makanya Yesus berpesan, waspadalah ketika ada yang berkata ada Tuhan, ada Yesus di sini, ada Yesus. Jangan kau percaya, sebab Yesus itu tidak akan mungkin datang kecuali kedua kalinya. Kalau kemudian Anda mengatakan itu adalah Yesus, dari mana Anda tahu bahwa itu adalah Yesus? Apa tolak ukurnya? Karena ada tatonya di paha. Banyak narapidana sekarang bertato di paha, Bung.
Jadi apa dasar pijakannya? Oh, dia bercahaya. Bukankah dalam kitab saudara dikatakan iblis pun itu bercahaya? Bahkan iblis itu berasal dari api yang bercahaya. Jadi apa dasarnya kemudian? Sementara Yesus berpesan, jangan kau percaya. Jika ada orang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan percaya. Jadi kalau ada Tuhan turun di Indonesia, tidak turun di Malaysia, tidak turun di Jepang, itu bukan Tuhan itu. Itu dewa yang diciptakan oleh penyembahnya sendiri. Makanya materi kemarin, ini Tuhan, Tuhannya Kristen yang menciptakan atau Tuhan yang diciptakan. Nah, sekarang lagi-lagi Anda menciptakan Tuhan Anda sendiri. Dia datang dalam pikiran Anda, dalam mimpi Anda. Loh, Tuhan tidak kayak gitu. Itu sembahan-sembahan orang primitif. Mohon maaf, saya harus mengatakan begitu. Karena itu tertolak oleh akal dan tertolak oleh kitab suci saudara. Ingat, 2 Korintus 11:14, hal itu tidak usah mengherankan sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Coba. Jadi kalau ada yang datang dalam mimpi saudara, lantas Anda memandang itu adalah Tuhan. Boleh saya bicara, Kak? Boleh saya tangga, Kak? Ya, saya simpulkan bahwa mimpi Anda itu tertolak oleh sabda Yesus dalam kitab saudara. Silakan. Betul, betul. Terima kasih buat penjelasannya, dan kami juga percaya bahwa hal yang kakak sampaikan tadi itu memang didasarkan diuji oleh kehidupannya yang betul-betul menerima Yesus dan atau tidak. Seperti yang kakak sampaikan tadi, Allah itu adil ya, tidak boleh membunuh, tidak boleh mencuri, dan tidak boleh ada di pihak manusia itu tidak boleh melakukan hal-hal yang jahat. Itu keadilan Tuhan, dan dia datang kepada semua orang yang jahat maupun yang tidak jahat. Menurut kakak ya, dia datang kepada orang yang jahat maupun tidak jahat, tetapi itu pilihan orang yang menerima atau tidak, memilih seperti itu ya. Memang kenyataannya bahwa Allah itu kasih, karena kalau saya sangat percaya bahwa Yesus yang pernah datang dan yang pernah mati dan yang pernah bangkit, itulah Allah yang kami sembah sebagai orang Kristen. Amen. Dan kalau kita berbicara tentang ayat yang mengenai pasal 24 ayat 13 ayat 23, memang ada nabi-nabi palsu yang akan menyatakan diri seperti seorang saya ini Kristus ya, contohnya seperti akan muncul di mana-mana. Nah, pengajaran-pengajaran seperti itu menandakan itu teruji oleh perbuatannya. Misalnya dia menyampaikan sesuatu kebenaran kepada orang, lalu dia sendiri tidak dapat melakukannya, lalu dia menyimpang dari apa yang dia sampaikan. Semuanya benar apa yang disampaikan, tetapi sikap hidupnya tidak sesuai dengan penyampaiannya. Itulah yang dianggap di sini bahwa nabi-nabi palsu. Contohnya, saya melihat Yesus, dia datang di dalam diri saya, tapi sikap hidup saya tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Itu bisa jadi disebut Yesus itu adalah Yesus palsu, karena Yesus yang datang kepada setiap orang itu pasti orang itu akan mengalami suatu perubahan hidup, kelahiran baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Artinya ketika dia mengalami hal itu, dia mulai banyak perubahan hidup. Yang dulunya dia makin jahat, ketika dia mengenal Yesus sesuai dengan apa yang dia lihat, mulai perubahan hidupnya ke jalan yang benar. Dia sudah mulai memilah mana yang benar. Itu yang disebut teruji oleh perbuatan, terukur oleh perbuatan. Ketika dia mengatakan, oh aku lihat Yesus, lihat tak bagaimana perbuatannya, bisa dipercaya atau bisa tidak dipercaya. Nah itu perubahan hidup seseorang yang dapat diukur oleh dia melihat Yesus atau tidak. Dia datang, Yesus datang, Yesus bisa bicara secara audible, secara visual, itu semuanya Alkitab menyatakan bahwa itu semua akan teruji. Ada yang tadi kakak bilang itu benar. Ada iblis bisa menjadi terang, bisa menyerupai apapun. Ya itu cara-cara iblis. Tapi itu teruji oleh apa yang saya sudah sampaikan tadi,
oleh perbuatan orang itu. Kalau orang itu benar apa yang dia sampaikan, tentu perbuatannya juga pasti benar. Karena Allah itu benar, Allah itu mengasihi, Allah itu adil. Itu sih kalau dari sanggahan dari saya. Terima kasih buat penjelasannya dari tadi. Sekarang kakak yang Mohon bicara. izin sahabat-sahabat yang lain. Jadi gini, Bung. Kebenaran itu tidak mesti dilihat dari kelakuan seseorang. Kenapa? Kalau itu yang menjadi acuan, tadinya penjahat menjadi baik dan seterusnya, lantas itu membuktikan agamanya benar, maka boleh saya katakan semua agama memiliki komunitas orang-orang yang ada di dalamnya itu baik. Kristen misalnya, ada yang baik. Di tengah-tengah orang Kristen itu ada orang Kristen yang baik. Di Islam juga ada orang Islam yang baik. Hindu, Buddha juga ada komunitas-komunitas dari mereka yang sekumpulan orang-orang yang baik. Yang tadinya jahat, masuk ke vihara, kemudian keluar menjadi orang yang baik. Apakah berarti agamanya itu benar di hadapan Tuhan pencipta langit dan bumi? Bukan itu jadi tolak ukuran, bukan. Karena yang baik belum tentu benar. Ya, sabar. Maka tolak ukurnya kemudian adalah sang sumber. Apa yang sang sumber itu ajarkan, itulah yang harus menjadi panutan. Sumber ajaran Kristen itu adalah Yesus, katanya. Harusnya sumber Islam itu adalah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Uji kebenaran daripada ajarannya ini, bukan dari perilaku umat yang kita lihat. Jadi kebenaran sebuah ajaran itu dilihat dari kitab yang mengajarkan. Maaf, Kak ya. Tadi teruji oleh sumbernya ya. Ya kalau orang Kristen Yesus, kalau orang Muslim Nabi Muhammad. Oke, terima kasih. Lanjutkan. Iya. Nah sekarang data-data yang Anda sajikan itu apakah ada legitimasi dari sang sumber? Yesus memberikan legitimasi terhadap kitab Anda. Ada tidak? Nggak ada. Yesus memberikan legitimasi kepada Paulus. Ada tidak? Nggak ada. Yesus pernah mendirikan gereja. Ada tidak? Nggak ada. Yesus pernah mengajarkan dirinya adalah Tuhan yang datang mati dalam dan bangkit hari ketiga untuk kemudian disembah oleh non-Yahudi. Ada tidak? Nggak ada. Dia mendirikan gereja. Dia membolehkan orang itu makan babi, tidak bersunat. Lalu kemudian dia mendudukkan semua penulis kitab-kitab saudara adalah sebagai rasulnya. Nggak ada kan? Lalu apa yang sabar? Ada. Yesus sebelum mati dia sudah menyampaikan kepada murid-muridnya bahwa dia akan mati dan pada hari yang ketiga dia akan bangkit. Itu tertulis. Tidak ada seorang pun yang dapat. Itu tertulis di dalam kitab saudara. Yang uraiannya Yesus tidak pernah memberikan legitimasi terhadap kitab itu. Contoh, Lukas menuliskan Yesus bersabda, dia akan mati dan bangkit pada hari ketiga. Sebagaimana yang tertulis di kitab Taurat. Kata Yesus, kata Lukas, Yesus berkata demikian. Kita selidiki Taurat, tidak ada satupun data di Taurat yang mengatakan. Berdasarkan Injil ya, Kak, berdasarkan Injil-Injil yang disampaikan itu adalah yang hidup bersama-sama dengan Yesus. Bukan hanya mereka menafsirkan, bukan hanya mereka bicara-bicara saja, tetapi mereka bersama-sama dengan Yesus, lalu menceritakan semua kisah kehidupannya Yesus ya. Itu ceritanya kalau kita lihat di kitab Injil, bukan hanya ngarang-ngarang, itu ada tempatnya, ada waktunya mereka sampaikan. Baik. Ketika Yesus menjadi pengajar Injil di sinagoge, dia mengajarkan di Galilea Injilnya kepada Bani Israel. Hari apa, jam berapa, minggu keberapa, tahun berapa Yesus duduk bersama dengan Paulus? Tolong terangkan datanya. Makanya kalau Bang Juma gurunya lagi jelaskan, tolong jangan dipotong, jadi tinggal dibantah gitu loh. Lanjut. Oke, lanjut Kak. Ya Pak Jol itu ditanya. Ya kalau kita lihat secara garis besar bahwa Yesus mengajar pada tahun 30 Masehi,
ya 33 pada tahun 33 Masehi. Di situ Yesus menjelaskan dan mulai mengajarkan tentang kebenaran-kebenaran dalam kerajaan Allah, karena dia bukanlah berasal dari dunia, tetapi dia berasal dari surga. Makanya dia menyampaikan semua tentang kebenaran-kebenaran yang harus diikuti, dan itu kebenaran itu adalah jalan yang menuju kepada surga, supaya orang hidup dalam kebenaran. Dan kita tahu bahwa setiap orang akan melakukan kehendaknya sendiri, semaunya sendiri, tanpa diajarkan oleh yang berasal dari surga, yaitu Allah sendiri, ya. Itu dari pendapat kami sebagai orang Kristen, bahwa ajaran-ajaran yang disampaikan Yesus berdasarkan kebenaran, tidak satu pun hal yang salah yang disampaikan, bahkan dalam dirinya tidak disentuh oleh dosa, tidak disentuh oleh apapun, tidak sama dengan nabi-nabi dulu. Kalau nabi-nabi dulu itu keturunan dari Adam, ya, keturunan dari Adam. Tapi bedanya Yesus itu, kenapa orang Kristen menyanjungkan Yesus, bahwa dia tidak disentuh oleh dosa. Artinya Allah itu tidak berbuat dosa, dan dia menjadi contoh yang baik dan benar bahwa Allah menyertai setiap umat manusia. Kita percaya, makanya orang Kristen itu, kenapa saya selalu tanya sama orang-orang yang ahli yang kakak-kakak rohani saya, kenapa orang Kristen itu selalu doa dalam nama Yesus? Ternyata arti nama Yesus itu Allah yang menyertai, suatu iman. Kemanusiaan Yesus adalah suatu bukti atau contoh teladan cara hidup yang baik di dalam dunia. Makanya di bumi seperti di surga. Ada kalimat di Matius mengatakan, di doa Bapa kami itu, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Artinya kalau orang hidup dalam kebenaran, dia akan mengalami, dia mencicip apa yang ada di dalam kerajaan surga. Tetapi kalau orang hanya ada kedengkian, kebencian, pembunuhan, itu sama sekali tidak ada di dalam surga, ya. Itu yang lebih dari itu berasal dari iblis. Nah, makanya Allah itu mengajarkan kebenaran-kebenaran yang disampaikan oleh Yesus, bahwa itu adalah hal yang patut diikuti oleh setiap orang. Dan kalau kita bicara tentang Injil hanya untuk orang Israel, contohnya kalau di dalam di hukum Taurat itu jangan membunuh, jangan mencuri, jangan ini sesama. Itu bukan hanya kepada orang Israel. Sampai saat ini pun orang tetap dilarang jangan membunuh, jangan mencuri. Itu berlaku sampai keturunan cici cecenya. Nah, itu yang paling utama supaya orang itu hidup dalam kebenaran. Dan selalu saya ingat, selalu saya sampaikan bahwa sebelum Musa, sebelum hukum Taurat, itu ada hukum kasih, hukum hati nurani. Ketika orang mengalami kesalahan, ya, dia datang kepada imam untuk menyembelih mengakui semua kesalahannya dan menyembelih domba yang tidak bersalah, yang tidak berdosa, untuk ditebus dosa orang itu. Di zaman hukum Taurat, dia menceritakan semua, dia membukakan sebagai cermin kehidupan setiap orang. Ketika dia melihat sesuatu yang salah dalam dirinya, maka dia akan perbaiki. Itulah suatu hukum Taurat. Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini sesama manusia. Semua tercantum. Nah, itu. Tapi banyak orang yang melanggar perkataan Tuhan, perintah Tuhan saja dilanggar. Lalu datanglah hukum kasih. Hukum kasih yang disertai oleh pengampunan. Yang Allah itu adalah suatu Allah yang mengampuni, yang dapat langsung kepada Allah, berhubungan langsung kepada Allah. Tetapi dengan berbagai kalau kita lihat dari hukum kasih macam tadi, kasih itu tidak semua kita mengasihi. Iya, Allah itu kasih. Allah itu kasih, tetapi kasih itu ada keadilan. Orang yang jahat pasti dia mendapatkan imbalan. Tapi kalau orang itu bertobat, seperti yang dikatakan Yesus, dosamu diampuni. Tetapi bertobatlah dan buahkanlah hasil pertobatan itu.
Itu yang diajarkan supaya orang mengalami kasih anugerah Tuhan. Cukup Pak, Artinya mengalami keselamatan. Oke Pak, Ya, udah seperti disimak. itu yang saya ingin sampaikan. Terima kasih. Nanti teman-teman lagi yang lain silakan bicara. Saya tanggapi dulu Bang, saya Terima tanggapi kasih. dulu. Saya sebenarnya itu sangat-sangat berharap orang Kristen siapapun dia jangan pernah menarasikan jangan engkau membunuh. Kasihan loh. Kalau sampai data itu selalu diucapkan oleh teman-teman Kristen. Saya pingin kali mendengar. Kalau bisa jangan lagi. Terus dari mana kita mengatakan Sabar dulu jangan? Pak, Bapak dari tadi panjang kali ngomong tuh. Waduh Bapak ini. Bapak tadi Sabar ngomong dulu. dan potong loh, Pak. Sabar dulu Pak. Silakan. Iya, saya minta kalau bisa jangan lagi ucapkan kata itu, jangan engkau membunuh. Karena itu adalah hukum Tuhan yang dilanggar oleh orang-orang abad pertama sehingga melahirkan Tuhan bagi orang Kristen. Ketuhanan Yesus itu diasaskan atas pelanggaran hukum Tuhan. Jadi jangan Anda mengatakan, jangan engkau membunuh, seakan-akan Kristen ini suci dari sistem pembunuhan. Ingat sekali lagi, Kristen itu ada dari hasil pembunuhan terhadap anak manusia bernama Yesus. Kalau tidak ada pembunuhan terhadap Yesus, tidak ada pelanggaran terhadap perintah itu, kalian mau menuhankan siapa? Jadi tolong jangan kotori mulut Anda dengan perkataan-perkataan itu. Kristen itu agama yang berdiri di atas pembunuhan. Catat itu. Harusnya malu untuk mengatakan, jangan membunuh. Tahu-taunya Tuhannya adalah hasil daripada pembunuhan manusia. Tolong disimpan ini dan dicamkan itu baik-baik. Lalu kemudian ketika saudara ditanya, kebenaran itu dari sang sumber. Kristen mungkin saja baik, tapi sumbernya dari mana? Oh, dari Yesus. Mana buktinya? Ada sebuah kitab di dalam ada sebuah kisah yang mana kisah itu konon adalah sejarah di dalam kitab saudara. Apa itu? Sejarah para rasul. Kisah para rasul. Rasul mana? Murid-murid Yesus. Oke. Di situ kalau nggak salah sampai 28 bab. Kisah para rasul itu kalau nggak keliru saya sampai bab 28. Dan di situ endingnya orang-orang Yahudi tidak pernah menerima pemberitaan dari jemaat-jemaat Yudea tentang Paulus. Tidak ada orang di Yudea, yang tanah Yudea tempat Yesus mengajarkan Injil kemudian mengajarkan tentang Paulus. Kenapa? Karena Yesus sama sekali tidak pernah menyebut sepotong kali pun. Tidak pernah menyebut yang disebut Paulus itu, nggak pernah dia sebut. Jadi bagaimana mungkin kemudian kebaikan yang Anda lakukan adalah kebenaran. Sementara sang sumber tidak pernah berbicara tentang kebaikan yang Anda anut yang berasal dari sang Paulus. Ada buku di dalam kitab saudara sampai bab 28 bercerita tentang kisah rasul. Tapi sangat disayangkan, tidak ada sepotong cerita pun, secuil cerita pun di mana di dalamnya ada mengisahkan Yesus setelah datang ke dunia, dia berjalan di atas bumi, bergandengan tangan dengan Paulus, bergandengan tangan dengan Yohanes, bergandengan tangan dengan orang-orang yang menulis kitab saudara. Ini saya katakan parah. Ini penyakit. Jadi kalau saudara mengatakan, oh, kebenaran itu, kebenaran apa? Lawang kitab Anda itu tidak memiliki garis sanad, mata rantai penyampaian dari Yesus kok. Sementara sang firman itu adalah konon Yesus, meskipun bukan. Yesus yang menerima wahyu dari Tuhan. Harusnya Yesus yang menyampaikan kitab kisah para rasul. Harusnya Yesus yang mengajarkan sahabatnya, murid-muridnya menuliskan kitab Lukas. Harusnya Yesus yang menulis surat-surat Paulus itu, harusnya ada instruksi dari Yesus. Sementara Paulus bertemu, menurut pengakuannya dia bertemu cuma sekali dengan Yesus. Pada saat apa? Pada saat berjalan ke Damsyik. Lalu tulisannya yang begitu banyak, 14 bab, 14 kitab, itu didapat informasinya dari mana? Jadi kita berbicara mengenai kebenaran, perspektif pemahaman kita kemudian harus ditabrakkan dengan logika dan sejarah secara historis. Jangan asumsi belaka. Ya, karena kita akan ditertawakan. Berbicara mengenai inilah, itulah, poin kebenarannya di mana? Aspek penilaiannya di mana? Tapi kalau hanya dengan iman, ya sudah, masuk ke dalam kamar. Jangan masuk di dunia debat.
masuk ke dalam kamar, berhaleluya lah sampai Anda meninggal. Jangan dialog jangan debat secara adu argumen. Parah itu. Anda akan ditertawakan nantinya. Jadi kalau hanya sekelas iman, ya silakan di kamar aja, jangan muncul sebagai pendebat. Karena Anda akan dipersulit dengan keadaan. Saya tanya, di mana Yesus pernah bertemu? Sabar. Di mana Yesus pernah bertemu dengan Paulus? Apa sih Paulus ini menurut Yesus? Dari lisannya Yesus apa yang katakan? Di saat Paulus mengatakan di Galatia 1, dia mengatakan, "Aku dipilih menjadi rasul sejak dalam kandungan ibuku." Kalau begitu, usia sehari, 2 hari, 3 hari, sebulan, setahun, 2 tahun, 3 tahun bersama dengan Yesus harusnya. Kenapa? Paulus ini sudah dipilih jadi rasul dari rahim ibunya. Ketika Yesus butuh pertolongan sang rasul, dikejar-kejar tentara Romawi, dilapor-laporkan oleh imam-imam rabi-rabi Yahudi, Paulusnya kemana? Rasul yang dipilih dari sejak dalam rahim ini kemana perginya? Ternyata dia ibarat serigala dalam goa. Begitu Yesusnya terangkat ke langit, dia keluar mencabik-cabik murid-muridnya. Itu fakta. Lalu habis itu dia nyamar, "Akulah murid Yesus, akulah rasulnya Yesus." Jadi yang nyamar seperti domba selama ini siapa? Yang bukan rasul ngaku rasul. Coba diuraikan ini. Pengajaran Yesus dari lisan Yesus yang menyebut tentang Paulus itu sendiri. Adakah enggak? Jangan tulisan Lukas, tapi pengakuan Yesus. Ingat, kisah para pewarta atau rasul menurut kalian itu 28 bab. Ada enggak cerita di situ bahwa Yesus ketika itu kemudian sebelum terangkat ke langit ya, Yesus diceritakan bersama dengan Paulus berjalan ke sinagoge, ke rumah ibadah, mengajarkan tentang apa yang diajarkan. Ada enggak? Nah, ini saya mau dengarkan jawabannya, tapi saya turun dulu untuk ibadah sholat maghrib. Silakan dilanjut teman-teman. Silakan Ustaz. Wah, aduh. Bang ya. Silakan Bang Jol, diterangkan. Tadi pertanyaannya Bang Juma. Aduh, enggak ada lagi. Saya sebenarnya menjelaskan, bagus sih kalau dia sudah menjelaskan semua tentang kisah para rasul. Dan itu saya senang sekali apabila dia baca dengan secara teratur. Oke? Saya senang sekali kalau dia baca secara teratur tentang kisah para rasul yang 28 kitab yang 28 bab ini. Dan Yesus si Paulus sebenarnya adalah orang-orang yang bukan sama sekali percaya, satu titik pun percaya sama Yesus ya. Bukan orang yang percaya sama Yesus awalnya. Itu kalau kita lihat dari jalan ceritanya, dan itu dibuktikan, dan bahwa Paulus ini adalah orang yang sangat benci sama orang Kristen. Meledak. Seperti Anda. Oke? Paulus adalah orang yang sangat benci dengan orang Kristen. Lalu Paulus ini adalah orang yang taat dan yang sangat taat dengan hukum Taurat. Bahkan dia meminta izin untuk pergi membunuh orang-orang yang mengikut Yesus. Saking bencinya sama orang-orang Kristen. Bayangkan. Nah, di situ ketika Paulus bertemu dengan Yesus di Damsyik, ya, mulai dari situ Yesus mengalami perubahan hidup, mengalami sesuatu hal yang spontanitas, dan dia kembali mengikuti. Loh, kok baca? Oh, ndak ada orang yang pintar di sini nih. Orang tolong dibaca dulu di kisah para rasul itu. Dexter, tapi jangan langsung menganggap bilang bohong. Bang Jol, bentar. Dexternya kalau mau dialog, kalau enggak saya turunin ya. Ya lanjut, Bang Jol. Saya ndak ada istilah berdebat sebenarnya. Oke. Nah, kita ceritakan tadi kan tentang Paulus. Nah, saya menjelaskan tentang Paulus. Makanya ketika Paulus menemukan Yesus di Damsyik, mau pergi bunuh. Siapa sih yang ngomong gitu? Coba baca dulu lah. Lanjut, siapa itu tadi? Enggak, lanjut, udah saya turunin.
Silakan. Kalau saya berbicara tidak berdasarkan dalil atau berdasarkan data, nanti coba tanya ya. Saya jelaskan dan coba Anda baca sendiri di Kisah Para Rasul itu bahwa itu awal mula pertobatan Paulus. Makanya Paulus mengatakan di Filipi 1 ayat 21 itu mati adalah keuntungan, hidup adalah Kristus. Bagaimana mungkin dia mengatakan hal itu padahal awalnya dia sangat benci sama orang-orang yang mengikut Kristus. Dianggap wah ini penyembah berhala ini. Bagaimana dia dia menyembah manusia ini. Ini harus dibasmi ini, tidak boleh ada di muka bumi. Tapi ketika dia menemukan Yesus secara pribadi, dia betul-betul berpaling dan mengikuti Yesus sampai dia mati. Adakah mengatakan bahwa ada yang tadi dikatakan di Matius tadi itu bahwa Matius 21 Mesias itu sudah terukur, teruji kehidupannya Paulus, banyak perubahan hidup dan itu dibuktikan bahwa dia sangat betul-betul menerima melihat Yesus, ada datanya real, tidak bisa di karang-karang. Nah itu kalau saya sih dari iman orang Kristen bahwa kepercayaan kami kepada Yesus Kristus menunjukkan bahwa kami seorang orang Kristen tidak mampu untuk menyelamatkan diri kami sendiri oleh karena anugerah atau oleh karena kemurahan dari Allah yang mengambil rupa yang menjadi contoh cara hidup yang baik, mengimani bahwa kami diselamatkan oleh Allah sendiri. Oke, terima kasih Bang Jul. Assalamualaikum Ustadz Alif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo lanjut dulu akunya. Ustadz Alif mungkin mau ini menarasikan. Silakan ke Bang Handi dulu sama yang lain. Aku mau menanggapi silakan. Silakan Bang Handi. Apa Bang yang duluan dulu, aku belakangan. Oke. Ya, silakan Bang Sidi atau Bang Handi. Oh enggak ada. Oke. Bang Ardi? Mana barusan Bang Andi mau bicara seperti? Nanti dulu. Ustadz Alif dulu. Monggo Ustadz, silakan Ustadz. Silakan Ustadz. Waduh. Ini tadi materi Bang Juma masalahnya, saya nggak enak kalau masuk. Bang Juma lagi nggak apa-apa sih. Ya mungkin ini aja. Silakan sanggah saja. Saya namanya juga kita saling dialog. Kata dialog itu suatu komunikasi antara dua belah pihak untuk saling mengetahui satu dengan yang lain toh. Jadi kita tidak saling ini bukan berdebat ya, tapi dialog. Silakan Pak. Cek. Ya, kalau dari saya memang tidak akan masuk dulu, mungkin nanti Bang Juma yang menanggapi. Ini sebatas masuk aja, terserah nanti mungkin ada yang mau ditanyakan ke pihak Muslim, kami Muslim akan berusaha untuk menjawab. Mungkin itu dulu deh, biar saya tetap nanti runut pembahasannya. Tadi menarik saya menyimaknya soalnya. Ada yang mau sanggah atau apa yang saya sampaikan tadi, silakan. Biar kita saling memahami pengetahuan. Cek. Terima kasih. Silakan Kak. Oh iya Bang Sidik, silakan. Cek. Ada nggak suara saya? Ada suaranya ada. Ada. Oke begini Bapak, tadi yang dipaparkan Gurunda itu tentang Paulus, makanya yang ditanya itu tentang Paulus. Jadi di sini siapa yang mengangkat Paulus menjadi rasul, kan gitu? Di mana Paulus ini bertemu dengan Yesus, gitu loh. Seperti yang dipaparkan tadi Bang Zuma kan gitu. Kalau kita menyatakan di mana Paulus bertemu dengan Yesus, saya sudah jelaskan tadi. Waktu Paulus menemui Yesus itu yaitu di kota Damsyik. Ada datanya, silakan kita cari sendiri di data di Kisah Para Rasul bahwa Paulus menemukan Yesus di kota Damsyik. Pak, itu Paulus itu kan Yesus itu kan sudah terangkat kan, Pak? Dia kan pingsan tuh. Nah, gitu loh. Dia pingsan.
Terus dia seakan-akan melihat Yesus. Nah, terus Yesus berkata gitu, inilah apakah engkau Tuhan? Ada, Kan gitu. ada datanya waktu dia pingsan di Al-Quran. Dia merebah ke tanah itu apa Pak? Coba. Dia merebah ke tanah. Silakan Bapak buka di Kisah Para Rasul 9 nomor 3. Ya, dia Paulus itu pingsan ketika dia melihat cahaya, yaitu Yesus. Ya, terima kasih. Silakan. Iya, melihat cahaya. Terus di mana dia? Emang dia sahabat dengan Yesus, Pak? Di mana dia bergandengan tangan dengan seperti tadi yang dipaparkan, di mana dia itu murid Yesus? Mana datanya, Pak? Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Itu kan Yesus yang mengatakan. Dia lihat dengan apa, Pak? Dia rebah ke tanah, terus kelihatannya kan gitu bunyinya. Ntar saya buka datanya ya. Ya. Coba buka, Silakan, Bapak buka dong Kisah Para Rasul 9 nomor 3. Gitu loh. Ya. Baca Pak di situ. Oke, saya bacakan ya Pak. Silakan. Dalam perjalanan ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit dan mengelilingi dia. Ayat keempat, ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jawab Saulus itu, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang engkau aniaya itu. Oke? Oke, iya, terus. Jadi bertemu apa itu dalam itu bunyinya? Itu siapa yang katakan? Coba Bapak baca lagi sekali lagi dan Bapak pahami. Bapak. Bentar. Saya bacakan ulang ya Pak. Dalam perjalanannya ke Damsyik, dalam perjalanannya ke Damsyik yaitu Paulus ya. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit dan mengelilingi dia. Itu awal pertobatannya Paulus, nanti saya jelaskan. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jawab Saulus itu. Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya. Siapakah engkau Tuhan? Tanda tanya. Siapakah engkau Tuhan? Gitu. Terus. Ya. Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Dah. Oh ya, mengapa engkau menganiaya aku? Ya kan? Kisah Para Rasul 9:3 sampai 4 itu baca dulu, Pak. Kisah Para Rasul 9:3 begini. Ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit, Pak. Dari langit nih. Memancar dari langit. Mengelilingi dia. Iya, dari langit. Nah, sekarang saya tanya di mana dia pertama Yesus? Di dalam dia tanahnya dia nih. Di kota Damsyik. Di Damsyik. Terus kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya. Sekarang satu poin yang saya tanya ke Bapak nih. Waktu kedengaran itu, Yesus itu belum diangkat atau sudah diangkat? Ya sudah terangkat. Dia sudah terangkat. Nah, makanya sudah terangkat. Itu yang saya maksud. Betul. Nah, terus gini Pak. Bunyinya kan gini. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Ya. Nah, sekarang poinnya, di mana ini Paulus menganiaya Yesus? Ini menurut Paulus ya. Kedengaranlah oleh dia kan? Nah, itu yang menurut Paulus ini, menurut ceritanya ini, menurut ceritanya yang dituliskan Lukas dan Paulus ini. Betul. Ini Kisah Para Rasul yang dituliskan, silakan. Betul, saya akui pertanyaannya dan sangat menarik. Oke, kalau kita lihat dari sikapnya Paulus, awalnya dia pergi membunuh orang-orang yang mengikuti Yesus ya. Pengikut-pengikut Yesus itu dikategorikan bahwa ketika dianiaya, artinya dia dianiaya. Artinya Yesus sendiri yang dianiaya. Nah,
ini kan Paulus, kalau kita lihat latar belakangnya, awalnya dia pergi menganiaya orang-orang pengikut Kristus. Iya, tahu Pak, tahu. Jadi gini Bapak. Oke. Poinnya gini ya. Di mana semasa Yesus itu masih ada belum diangkat, dia bertemu dengan Paulus dan menjadikan Paulus itu sebagai rasul. Silakan. Datanya mana? Baik. Kalau kita lihat dari latar belakang ya, kalau kita lihat dari Paulus ini adalah orang yang taat dan orang-orang Yahudi yang paling taat dengan aturan-aturan hukum Taurat. Satu iota pun dia tidak melanggar, ya. Dia adalah orang yang sungguh-sungguh taat. Tapi ketika Yesus mengajarkan bahwa kalau kita lihat Roh Tuhan ada pada Yesus waktu Yesus berkhotbah di sinagoga ya. Sinagoga. Itu ya, Roh Tuhan ada padaku dan dia berbicara. Pak, bukan Ya. itu pertanyaannya. Pertanyaannya adalah apakah Saulus pernah menganiaya Yesus? Kalau pernah, di mana dia dianiaya? Itu loh maksudnya. Itu loh. Oh ya, yang dimaksud Yesus bahwa Saulus dianiaya itu, padahal sebenarnya dia mau pergi aniaya orang-orang Kristen atau orang-orang pengikut Kristus toh, tapi Yesus mengatakan, "Mengapa engkau menganiaya aku? Di manakah?" Nah, seperti itu ya. Sebenarnya kalau Paulus menganiaya orang-orang Kristen itu dianggap bahwa dia menganiaya Kristus. Mereka bukan orang Kristen, Pak. Mereka bukan orang Kristen. Boleh menambahkan. Siapa yang bukan Kristen? Ya, murid Yesus. Kata Kristen itu tahun kata Kristen itu tahu enggak Anda? Ya, di Antioquia, Pak. Kata Kristen itu adalah kata Kristen itu, Bang, bentar Bang Jol. Kata Kristen itu, dengar dulu. Kata Kristen itu adalah pengikut Kristus. Oke? Kata Kristen, pengikut Kristus. Itu Kristen namanya. Di zaman Yesus sudah ada Kristen ya, Pak? Di awal mulanya tar dulu. di Antioquia. Di zaman Yesus sudah ada Kristen ya, Pak? Belum ada. Kristen itu pengikut Kristus, Bang. Ya kalau belum Jadi ada di lu jangan. zamannya Yesus. Kalau nggak ada, Pak. Kalau belum, lu jangan bilangin murid-murid Yesus itu Kristen. Anda ini kok memberi agama kepada orang yang tidak ada urusannya dengan Anda gitu loh. Nggak boleh begitu, Pak. Lah, kok saya yang kena? Enggak, bukan Anda. Silakan Bang Ali kasih Bang Gu bicara. Silakan Bang Ali. Silakan Bang Gu. Saya diem, saya yang Silakan Bang Gu. Kita lurusin ya untuk perjalanan Paulus ke kota Damsyik ya. Kita buka untuk terjemahan teks 1697. Tahun 1697 original teksnya itu berbunyi demikian. Ketika pada perjalanan ke kota Damsyik, tiba-tiba Paulus merasa kelelahan dan tertidur. Di dalam mimpinya beliau bertemu dengan Yesus. Oke, silakan dilanjut. Oh, itu aja. Kok saya kena? Pak Go, lucu aja nih Pak Go ini. Yang jelas gini ya, izin ya. 1 menit. Silakan. Yang jelas murid Yesus itu belum dikenal sebagai Kristen. Istilah waktu Yesus masih hidup tidak ada istilah Kristen. Ya. Nantilah Barnabas sama Paulus berjalan menuju Antioquia. Di sana mulai disebut Kristen, itu juga ejekan begitu. Jadi jangan mengkristenkan murid-murid Yesus, bro. Jangan, nggak bagus itu. Karena istilah itu nggak ada. Jelas ya. Kalau Anda tahu tentang arti Kristen, Kristus itu siapa? Murid-muridnya Yesus. Kalau kita bilang dikatakan Kristen, itu sudah namanya pengikut Kristus, Bang. Saya luruskan jalan menuju puncak dulu. Jalan menuju puncak ini banyak tikungan. Kalau memang ada jalan yang lurus lain.
Jadi begini ya, arti dari Kristen atau dalam bahasa Ibrani Kristus itu disematkan kepada umat-umat bentukan dari Petrus pertama kali di Antioquia. Nggak ada Sebelum- bahasa Yunani, Pak. Itu bukan bahasa Ibrani, itu bahasa Yunani, Pak. Iya. Diserang terus sayanya. Iya. Salah sedikit doang. Nah, jadi itu disematkan kepada umat-umat pengikut Kristus, makanya jadi Kristus atau Kristen saat ini. Seperti itu ya, umat-umat bukan jemaat. Belum ada bicara jemaat pada saat itu. Karena Menurut jemaat Pak Go, mula-mula menurut Pak Go, murid Yesus ini Kristen apa bukan? untuk pertama kali itu belum ada istilah kata Kristen. Nanti di Antioquia itu baru disematkan itu yang Kristus atau Kristen. Itu dari Petrus, sebelum Petrus itu dibantai oleh Paulus. Jangan mengkristenkan orang bro, gak bagus itu. Jadi Bunda Maria gimana nasibnya, bukan murid Yesus? Bukan Kristen dia? Ibunya Yesus. Lo mau diapain Bunda Maria coba? Jadi murid Yesus, sama Bunda Maria beda agama gitu? Tadi sudah dijelaskan dalam bahasa Yunani itu Kristos ya, artinya disampaikan kepada umat pengikut Kristus ya, pengikut Kristus. Dalam bahasa Yunani itu Kristos ya. Paham enggak sih? Paham Pak, paham. Pengikut Kristen. Oke, baik. Oke, kita lanjut. Kalau Bunda Maria pengikut Kristen enggak, Bunda Maria? Hidup sejaman loh. Ayo. Gimana itu nasibnya Bunda Maria sama Pak Yusuf? Kristen juga? Kalau zaman dulu itu menganut agama ortodoks atau keyakinan. Kalau dulu belum ada agama, ortodoks atau keyakinan doang. Taruh dulu bang Ko. Ya kan masih hidup sejaman nih, Yesus sama ibunya. Terus para murid juga ada tuh gitu ya. Nah mereka semua Kristen gitu. Menurut Anda, Pak Jul? Ya, orang yang mengikut Yesus, orang yang percaya kepada Yesus, saya merasa bahwa itu adalah Kristen atau itu adalah Kristos. Jadi Bunda Maria juga Kristen? Jadi Bunda Maria juga Kristen? Oh ya Pak, jelas. Kalau dia percaya sama Yesus ya jelas bahwa dia itunya. Ya sudah, kalau sudah begini saya cari Bodrex dulu ya. Saya izin pamit. Parah ini kalau Bunda Maria dikristenkan, ada-adanya nih orang. Pak Gowin itu ya Katolik ya Bang Andi? Iya, Pak Go Katolik. Teman saya itu. Oh iya. Atau masuk deh ke substansi lain tadi. Cuman tadi panjang bener Bang Joy, jadi ya, sorry bingung ya. mau nanggapinya. Sorry ya Ustaz, terpotong ya Ustaz, sorry ya. Enggak, saya juga belum memang. Saya coba saya coba izin sedikit masuk ya di sini. Silakan. Masih sebenarnya masih dalam hal posisinya sebagai Paulus juga ada hal yang menarik, perbedaan yang kontras antara bagaimana pengajaran Paulus dengan pengajaran Yesus. Nah itu dulu. Karena begini, ketika misal mengutip dari di Yohanes 17 kalau nggak salah, Yohanes 17:8 itu bahwa sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Nah, artinya di sini yang benar-benar firman dari Tuhan itu adalah apa yang diajarkan oleh Yesus, apa yang diucapkan oleh Yesus. Berikut pengajaran-pengajarannya di situ semua ada. Nah, kalau begitu makanya ketika kita mengutip misal di Matius itu dia mengatakan bahwa ketika dia datang, aku datang bukan untuk menghilangkan kitab Taurat dan kitab para nabi, kan gitu ya. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Nah makanya disitulah yang diajarkan oleh Yesus, melakukan ajaran-ajaran Taurat itu. Bahkan dikatakan sebelum bumi ini lenyap, tidak ada satu iota pun dihilangkan dari hukum Taurat itu. Kurang lebih begitu bunyinya. Nah inilah pengajaran-pengajaran yang diajarkan oleh Yesus. Nah tapi ada perbedaan yang kontrasnya itu adalah ketika kita melihat apa yang disampaikan oleh Paulus itu. Karena yang jelas firman Tuhan di sini adalah semua sudah disampaikan oleh Yesus dan di situ mengatakan tidak hilang hukum itu. Nah, misal ketika kita salah satunya mengutip aja ya, mengutip salah satunya itu di Galatia 2:16 ya kalau nggak salah ya. Cek.
Ada yang menjawab katanya nggak dengar suaraku. Baik sahabat-sahabat sekalian, kita tutup dulu ya. Sesi kali ini kita tutup karena sudah hampir 5 jam nih. Oh, panjang kali ya. Ya, panjang sekali materinya, hampir 5 jam. Oleh karena itu kita tutup dulu. Habis ini kita lanjut lagi ya. Kita lanjut karena dialognya masih berlanjut. Tetapi kalau materinya hanya sebatas ini aja, terus kemudian pemateri dari teman Kristen juga cuman ini, saya rasa tidak berbobot ya, karena teman kita dari Kristen ini tidak bisa memberikan kemudian argumentasi berbasis data ya. Cuma asumsi aja, dan kemudian muatan dari asumsinya itu hanya doktrin semata. Kita tunggu adanya teman Kristen yang sedikit agak memahami Bible, karena itu penting untuk kita berdialog. Kalau perlu juga kita uraikan di sela-sela diskusi itu pembahasan tentang ayat suci Al-Quran. Ya, jadi kita tutup dulu. Ini udah hampir 5 jam. Insyaallah sebentar habis Isya kita jumpa lagi ya. Semoga ada teman-teman Kristen kita yang mau berdiskusi. Terima kasih atas kebersamaannya selama 5 jam ini ya. Kiranya ini menjadi berkat dan juga menjadi amal jariah buat kita semua. Dan mohon maaf ketika ada kata-kata yang tidak berkenan dari saya pribadi, yaitu adalah sebuah kekurangan. Terima kasih sekali lagi. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.